Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Bertemu lagi bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Beragam informasi dan berita seputar Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita pertama pemirsa, solidaritas dan kepedulian antar anggota kembali ditunjukkan oleh Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan. Melalui Satuan Tugas PMPB Sumsel, organisasi ini bergerak langsung memberikan dukungan moral kepada salah satu anggotanya yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kecelakaan. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat Panglima PMPB Sumsel bersama rombongan Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Hermina Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjenguk Sapri, anggota PMPB Sumsel yang saat ini dirawat akibat mengalami kecelakaan setelah terjatuh dari ketinggian. Akibat insiden tersebut, Sapri mengalami cedera serius berupa patah tulang dan dijadwalkan akan menjalani tindakan operasi guna mempercepat proses pemulihan kesehatannya. Kegiatan hari ini kami dari Satuan Tugas PMPB Sumsel membesuk rekan kami Satuan Tugas PMPB Sumsel yang mengalami insiden jatuh dari ketinggian 3 meteran lah dari lantai atas. Itu patah tulang sehingga akan diambil tindakan operasi pada pukul 19.00 nanti. Kehadiran jajaran Satgas PMPB Sumsel menjadi bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap anggotanya yang sedang mengalami musibah. Selain memberikan semangat, rombongan juga memberikan doa serta dukungan moral kepada Sapri dan keluarganya agar tetap kuat menghadapi proses pengobatan yang akan dijalani. Harapan kawan di Satgas ini ya alhamdulillah sudah dikunjungi. Saya terima kasih banyak atas solidaritasnya. Kalau bisa ada minta maafkan. Nanti terima kasih banyak juga untuk Pak Yusuf Malaria. Setelah memberi saya ke harapan ini kan, minta doanya, terus rekan-rekan, kawan-kawan, mohon doanya untuk operasi nanti malam sekitar jam 7. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas PMPB Sumsel ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan di lingkungan organisasi tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata saat anggota membutuhkan bantuan dan perhatian. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, semangat kepedulian dan rasa kekeluargaan kembali ditunjukkan oleh PMPB Sumsel setelah sebelumnya menjenguk anggota PMPB yang menjalani perawatan akibat kecelakaan. Panglima PMPB Sumsel bersama jajaran Satgas PMPB kembali melakukan aksi sosial dengan membesuk anak dari salah satu anggota PMPB yang tengah dirawat di rumah sakit sesuai arahan Ketua PMPB M. Yusuf Malaya. Sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap keluarga besar PMPB, Panglima PMPB Sumsel bersama anggota Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Ari, anggota PMPB Sumsel yang juga menjabat sebagai Ketua PAC PMPB Kalidoni. Anak kandungnya, Muhammad Arsa Irawan, saat ini sedang menjalani perawatan medis setelah mengalami demam tinggi selama 2 hari terakhir. Kehadiran rombongan PMPB Sumsel disambut hangat oleh keluarga pasien. Selain memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan, kunjungan tersebut juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan yang selama ini terus dijaga di lingkungan PMPB. Harapan kami semoga anak saudara Ari dapat segera sembuh dari penyakitnya.
Dukungan yang diberikan keluarga besar PMPB menjadi penyemangat bagi keluarga dalam mendampingi proses pengobatan putranya. Perhatian yang diberikan dinilai sangat berarti, terutama di tengah kondisi kesehatan anak yang masih membutuhkan perawatan intensif. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Malaya atas kunjungannya untuk melihat anak saya, Muhammad Asa Irawan. Doakan semoga cepat lekas sembuh. Terima kasih. Kegiatan kemanusiaan seperti ini menjadi bagian dari komitmen PMPB Sumsel dan arahan Ketua PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, dalam memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar anggota, tidak hanya aktif dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. PMPB Sumsel juga berupaya hadir ketika anggota dan keluarganya menghadapi ujian ataupun musibah. Tim Liputan, POL TV. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menanggapi pernyataan General Manager Divisi Regional 3 PT Berantas Abipraya, Herman Dwi Haryanto, yang merupakan salah satu tahanan dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan 2017-2019 yang membantah adanya kerugian negara. Di Gedung Merah Putih KPK Jakarta pada Selasa 2 Juni, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan, hasil audit rutin BPK bisa berbeda dengan hasil audit investigatif BPK yang dilakukan atas permintaan penyidik KPK. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menanggapi pernyataan General Manager Divisi Regional 3 PT Berantas Abipraya, Herman Dwi Haryanto, yang merupakan salah satu tahanan dugaan korupsi pembangunan gedung Pemkab Lamongan periode 2017-2019. Di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selasa 2 Juni, Herman membantah adanya kerugian negara pada pengerjaan proyek tersebut. Menurutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa realisasi pembangunan gedung Pemkab Lamongan dan tidak menemukan adanya kerugian negara. Proyek ini sudah diperiksa oleh BPK 2 kali dan tidak ada kerugian negara. Oh gitu Pak Ya. ya? Jadi kita heran ini. Jadi ini kita heran tahu-tahu ada kerugian negara. Oh gitu, jadi ada. Kita nggak dikonfirmasi. Oh gitu. Sementara itu, Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Hussein mengatakan hasil audit rutin BPK bisa berbeda dengan hasil audit investigatif BPK yang dilakukan atas permintaan penyidik KPK. Tidak menutup kemungkinan audit rutin yang standarnya mungkin berbeda dengan standar audit investigatif, itu ditemukan hal-hal yang berbeda yang kemudian itu masuk kategori perbuatan melawan hukum yang kemudian dapat mengakibatkan kerugian keuangan negara. Berdasarkan hasil audit, terdapat perbedaan antara perencanaan dengan realisasi pembangunan gedung Pemkab Lamongan baik dari segi volume maupun kualitas. Ia menambahkan, tidak menutup kemungkinan adanya penetapan tersangka lain sepanjang pihak tersebut memiliki peran yang bisa dikenakan pidana. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Permisi.
Iya. Ini pesanannya ya. Iya. Terima kasih. Ngapo, tidak kau ni ngapo? Merengut bay. Muka kau kusutnya, baju tak digosok ngapo? Ay, Beb, mendingan pala aku nih, abis SMA nih nak kemana? Nak kawin pacar kate. Nak begawe, gaji kagak kecil karena belum kuliah. Kalau nak nganggur, kalau kena terajang mak bapak aku. Kau nih kira pening ngapo tuh perengut apa kena pinjol apa ngapa cemas aku nih. Taunya kok pening tak kuliah bae. Sudah sepening. Empek dulu be. Kalau dicak tenang nian kuliah apa enggak? Cuman ada lokat tuh ngajak-ngajak. Nah itu dia yang aku kasih tahu tadi. Aku nih kuliah, lah daftar tadi direwangi kawan aku. Dia lah kuliah duluan. Siapa? Nah itu nama budaknya. Hei Maria, sini. Nah ini kawan aku yang ngomong itu. Coba kamu ceritakan dulu tempat kuliah kamu tuh. Oh, aku nih kuliah di UKB, Universitas Kader Bangsa, yang ikon di kampusnya warna merah, dekat jembatan Ampera, tahu kan? Oh tahu. Dulu sepupu aku kuliah di sana juga. Sekarang lah lulus, lah sukses nian dia. Lah pacak buka praktek bidan dewe. Dan kemarin pacak ngasih kami THR pas kami lagi buntu. Mantap. Terus mendak salah, lakinya itu kuliah di Kader Bangsa juga. Ngambek jurusan S2 Kesehatan Masyarakat. Wah, mantap tuh lah. Aku daftar di situ. Aku juga baru daftar tadi ngerawang Dionila. Ayo ngambek jurusan apa? Oh, kalau aku nih ngambil jurusan Teknik Laboratorium Medis. Nah, prospek kerjanya itu menjanjikan. Banyak kakak tingkat aku kuliah di vokasi di UKB ini, belumlah di wisuda langsung ditawari kerja. Tidak sempat ragu lagi. Oh, nah apa dah uji aku? Tertarik tak kau daftar situ? Ay, pakam. Jurusan vokasi tuh apa Terus ada pilihan apa baik jurusan di UKB? Jurusan vokasi itu jurusan yang lebih banyak prakteknya. Kuliahnya cuma 3 tahun. Banyak pilihannya. Ada TLMC aku ini. Kalau kerjanya tuh di laboratorium. Terus ada jurusan teknik ronsen. Terus ada jurusan yang pacak meriksok bato sama membuat kacau bato. Terus jurusan perawat. Terus aduh pening pala aku udah tak apal-apal sih gaunya banyak. Nah kalau vokasi tapi jurusan farmasi ada ndak Soalnya aku nih seneng lihat uang ngeracik obat cak itu. Aku nih pengen kaget jadi asisten apoteker. Nah baru teringat aku ada jurusan farmasi yang vokasinya sampai S1. Sudah lah, daftar lah. Kampusnya keren, fasilitasnya lengkap, strategis tepatnya. Terus kalau tuh sudah lulus dari situ langsung begawe. Nah, pada uji aku sudah kau daftar pulo. Kau ngambil jurusan apa? Aku ngambil jurusan S1 hukum. Katalah aku nak jadi notaris. Sudahlah. Kau tuh nak ngambil jurusan hukum karena nyari jodoh kan? Ngomong-ngomong, emangnya di UKB ada ya jurusan non kesehatan? Ada dong, jelasin deh ya. Nah di UKB tuh selain tadi S1 hukum ada S2 hukum juga. Terus buat yang non kesehatan ada jurusan manajemen. Jurusan manajemen? Wah mbak, kira-kira kalau jurusan manajemen di UKB tuh mahal gak ya harganya? Tenang, jurusan manajemen di UKB ini bisa masuk jalur lewat KIP atau beasiswa bagi siswa yang kurang beruntung. Wah, galak lah aku daftar kuliah di situ mbak. Kan mana tahu, abis lulus dari UKB, terus aku ngelamar pegawai yang gajinya lebih besar dari sekarang. Amin. Nah Lur, kalau kamu bawa kawan kuliah di UKB ini, kamu bakal dapat diskon. Nah jadi hemat kan? Nah malah lah, kau daftarlah sekarang kaget diskonnya kita bagi 2 untuk kita jajan sebelah. Wah boleh juga. Laju pengen aku ngajak sekampung buat daftar kuliah UKB. Siapa tahu aku pacak kuliah gratis. Yo. Iya dah. Nah kemana? Pembak. Siapa namanya mbak? Nama aku Mei mbak. Nah ajaklah juga kawan-kawan kamu tuh daftar kuliah di UKB. Aku nih lah sabar lagi nak kuliah di UKB. Payah. Iya. Mau kemana?
Pak Bos. Izin Pak Bos. Kebetulan jam shift mail sudah selesai. May izin nak daftar kuliah dulu Pak Bos ya, dia jam Mbak ini. Iya Mas, saya mau ngajak dia juga kuliah di UKB. Lah, saya habis dari sana ini ambil ijazah. Mas ganteng kuliah di UKB juga. Iya, kemarin saya baru selesai wisuda. Sekarang mau ngambil S2. Nah, cacam. Tulah aku nang ambil jurusan hukum di UKB tuh, nak ketemu jodoh. Langsung dikabul ke Tuhan, jodohnya di sini. Ini beneran mau daftar kuliah? UKB aja. Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, kerap melintas di luar jam operasional dan kerap membuat kemacetan hingga membahayakan pengguna jalan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana melakukan pembantasan angkutan bertona sebesar masuk dalam kota Palembang. Kendaraan truk bertona sebesar maupun kendaraan truk pengangkut crude palm oil atau CPO yang kerap melanggar jam operasional, sehingga sering menjadi penyebab kemacetan dan membahayakan pengguna jalan di kota Palembang. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan akan mencari solusi terkait permasalahan tersebut. Menurut Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat Setda Sumatera Selatan, Apriyadi, saat ini pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berencana melakukan penertiban kendaraan pengangkut CPO menuju kawasan Bumbaru, salah satunya dengan mencarikan solusi alternatif dengan pemindahan storage ke Pelabuhan Tanjung Api-Api. Langkah tersebut menurut Apriyadi sebagai upaya pemerintah Provinsi Sumatera Selatan untuk membatasi kendaraan truk pengangkut CPO dan kendaraan truk bertona sebesar melintas di jalur kota Palembang. Kita pengen bahwa di masa-masa yang akan datang itu truk-truk yang mengangkut material seperti CPO dan lain-lain yang kapasitasnya besar itu tidak lagi masuk kota Palembang. Nanti akan kita arahkan ke Tanjung Api-Api manakala pelabuhan Tanjung Jaran itu sudah selesai. Tapi untuk sementara ini kita sudah mulai mengalihkan ke sana melalui story-story yang sudah ada di sana. Ditambahkan Apriyadi, untuk kendaraan bertona sebesar yang kerap melanggar jam operasional masih menjadi wewenang pemerintah Kota Palembang untuk memberikan sanksi kepada supir truk maupun pihak perusahaan. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, rencana pelebaran Jalan Parameswara di Kelurahan Bukit Baru, Palembang disambut baik oleh warga.
Pelebaran jalan dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi kepadatan lalu lintas yang kerap terjadi pada jam sibuk. Warga Kelurahan Bukit Baru dan Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat 1, menyambut positif rencana pemerintah Palembang untuk melakukan pelebaran Jalan Parameswara. Jalan tersebut merupakan salah satu akses utama yang setiap harinya dilalui kendaraan dari berbagai arah. Ketua RT 07 Kelurahan Bukit Baru, Junaidi, mengatakan tingginya volume kendaraan pada jam sibuk membuat arus lalu lintas di kawasan tersebut kerap mengalami kepadatan. Karena itu warga mendukung rencana pelebaran jalan yang diharapkan dapat memperlancar mobilitas masyarakat. Kondisi perkembangan kota yang begitu pesat, terus traffic di depan Parameswara ini juga sudah tinggi. Jadi kami garis besarnya ikut menyetujui gitu ya. Nanti untuk lebih jelas untuk itu baiknya kita tahu tanggapan masyarakat secara langsung aja. Tapi secara besar untuk kepadatan jam sibuknya sekitar jam 6.30 sampai jam 8 pagi. Kalau sorenya nanti sekitar jam 4:30 sampai jam 7 malam, karena sampai jam 8 malam gitu. Selen, warga Kelurahan Bukit Lama mengatakan, pelebaran Jalan Parameswara akan memberikan dampak positif bagi pengguna jalan. Selain membuat perjalanan lebih lancar, pelebaran jalan juga diharapkan mampu mengurangi kemacetan yang selama ini sering terjadi. Pelebaran jalan itu apalagi untuk masyarakat umumnya kita sambut dengan hangat dan baik lah ya. Harus lah ya kalau bisa ya, karena untuk mengurangi kemacetan dan kepadatan kendaraan yang lewat di Parameswara khususnya, ya kalau bisa sih harus direalisasikan ya, jangan dibuat hanya sekedar rencana ataupun angin-angin segar nanti ya, itu loh. Dengan tingginya aktivitas kendaraan di Jalan Parameswara, masyarakat berharap rencana pelebaran jalan dapat segera diwujudkan sebagai upaya meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran lalu lintas di kawasan tersebut. Muhammad Aidil, PAL TV. Pemirsa, rencana perluasan kolam retensi Simpang Polda dengan memanfaatkan kantor DPM PTSP Sumatera Selatan sebagai upaya mengatasi banjir di kawasan tersebut. Menurut Gubernur Sumsel, Herman Deru, rencana perluasan kolam retensi Polda sudah masuk tahap tender. Rencana perluasan kolam retensi di Simpang Polda Kota Palembang dengan memanfaatkan kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau DPM PTSP Provinsi Sumatera Selatan sebagai upaya mengatasi permasalahan banjir di Simpang Polda Sumsel pada saat musim hujan. Menurut Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, rencana perluasan kolam retensi di Simpang Polda Sumsel saat ini sudah masuk dalam tahap tender, sehingga dalam beberapa waktu diharapkan dapat segera dikerjakan untuk meningkatkan daya tampung air. Bahkan saat ini kantor pelayanan DPM PTSP Sumsel telah dipindahkan ke komplek kawasan Jakabaring Sport City dan mulai melaksanakan pelayanan di kantor baru sejak tanggal 2 Juni 2026. Saya dengar laporan terakhir itu kan sedang tender ya. Kalau sudah SPK, ya sesuai dengan apa yang saya sampaikan bahwa ini adalah disumbangkan Pemprov untuk kolam retensi, mengurangi dampak banjir, mengurangi banjir dengan memperluas tandon air, artinya tempat kolam retensi di mana sangat dibutuhkan perluasannya. Dengan adanya rencana perluasan kolam retensi di kawasan Simpang Polda, dengan memanfaatkan kantor DPM PTSP, diharapkan dapat mengurangi potensi banjir yang selama ini kerap terjadi di wilayah tersebut. Eki Saputra, PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis.
Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000. Dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita.
Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Pemirsa, berdasarkan hasil rapat evaluasi, dalam 1 bulan validasi dan verifikasi kendaraan bermotor di Palembang baru 41,6%. Untuk itu, perpanjangan waktu selama 1 bulan kembali diberikan. 10.181.500. Setelah dilakukan selama 1 bulan, pemerintah Kota Palembang lakukan rapat evaluasi survei kendaraan bermotor di ruang rapat Parameswara Setda Kota Palembang pada Rabu 3 Juni. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan, dari target 1 bulan untuk validasi dan verifikasi kendaraan roda 2 dan roda 4 di Palembang, baru tercapai 41,6%. Untuk hal tersebut diberikan waktu tambahan selama 1 bulan agar Bapenda Kota Palembang dapat menyelesaikan validasi dan verifikasi kendaraan, lantaran hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan melalui Opsen, PKB, dan BPNKB. Belum selesainya validasi dan verifikasi kendaraan bermotor karena terkendala baik dari sisi kelengkapan dokumen, pemilihan data, koordinasi dengan pihak Satlantas, hingga durasi pelaksanaan yang relatif singkat. Rapat hari ini adalah kaitan dengan rapat validasi dan verifikasi kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dari yang kita targetkan sebelumnya, kita kasih limit waktu 1 bulan, ternyata baru 41,6%. Artinya masih ada lagi waktu tambahan karena beberapa permasalahan dan persoalan yang timbul dari petugas kita di lapangan, masukan dari Pak Camat, Pak Lurah, dari juga Bapenda Provinsi, maka kita adakan penambahan waktu selama 1 bulan ke depan di bawah koordinasi langsung Bapak Asisten 3 dan juga dari Pak Kepala Bapenda Kota. Sebelumnya, berdasarkan data pemerintah Kota Palembang, jumlah kendaraan bermotor di Palembang mencapai 1,7 unit. Akan tetapi, dari jumlah tersebut hanya 36% yang taat membayar pajak. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, viral di media sosial, Wali Kota Palembang mendapati oknum P3K di kantor Kelurahan 20 Ilir D4 diduga melakukan pungli berdasarkan pengaduan masyarakat. Wali Kota Palembang menegaskan jika termasuk pelanggaran berat, pegawai tersebut dapat diberhentikan. 10.181.500. Ditemui usai rapat pada Rabu 3 Juni, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membenarkan adanya oknum pegawai P3K yang diduga melakukan pungli. Menurutnya, dugaan pungli sudah ketiga kalinya di Kelurahan 20 Ilir D4. Untuk hal tersebut, tim penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, dan Bagian Hukum sudah melakukan tindak lanjut. Oknum pegawai di Kelurahan 20 Ilir D4 dapat dikenakan sanksi seperti pemberhentian jika kasus tersebut masuk kategori berat, kemudian penurunan grade hingga penundaan gaji. Kendati begitu, kasus dan sanksi yang akan diberikan kepada oknum pegawai tersebut masih didalami tim penjatuhan hukuman disiplin. Setelah itu berproses, tim penjatuhan hukum disiplin, dan hasil dari tim diserahkan kepada Wali Kota. Wali Kota sebagai apa? Pejabat pembina kepegawaian. Hukumannya seperti apa? Tentunya ada beberapa opsi. Bisa jadi pemberhentian kalau itu masuk kategori berat. Yang kedua, bisa jadi adalah penurunan grade. Pokoknya dari grade 7 ke grade 5, terus bisa juga penundaan gajinya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan akan memperketat pengawasan dan masyarakat juga diminta untuk ikut mengawasi kinerja para pegawai pemerintah Kota Palembang. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Sumatera Selatan menegaskan bahwa pihak yang mengatasnamakan diri sebagai pengurus PGRI Sumsel di luar mekanisme organisasi merupakan pihak yang tidak sah. Penegasan ini disampaikan oleh pembina PGRI Sumsel sekaligus Ketua PGRI Kota Palembang Ahmad Zulinto. Pembina PGRI Sumatera Selatan sekaligus Ketua PGRI Kota Palembang Ahmad Zulinto menyampaikan bahwa setiap kepengurusan PGRI harus dibentuk sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga atau ADART organisasi. Menurut Zulinto,
Apabila ada individu maupun kelompok yang mengklaim sebagai pengurus PGRI Sumatera Selatan tanpa melalui mekanisme organisasi yang berlaku, maka kepengurusan tersebut dinilai ilegal dan tidak memiliki dasar yang sah. Mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palembang itu menjelaskan, proses pembentukan pengurus PGRI memiliki tahapan yang jelas dan harus dilaksanakan sesuai aturan organisasi, mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota. Zulinto juga menegaskan bahwa dirinya sebagai pembina PGRI Sumsel tidak pernah mengetahui ataupun melihat adanya proses pemilihan ketua PGRI Sumatera Selatan yang dilakukan sesuai prosedur organisasi terkait pihak yang mengklaim sebagai pengurus baru. Menetapkan kepengurusan itu ada tata pelaksanaan sesuai dengan ADART. Artinya kalau tingkat pusat atau nasional itu melalui kongres. Dengan kongres dipilihlah ketua pengurus besar, kemudian kepengurusan, dan untuk di tingkat provinsi kita laksanakan konferensi provinsi. Kabupaten kota, konferensi kabupaten kota. Yang hadir dalam konferensi provinsi itu adalah semua kabupaten kota di Sumatera Selatan. Dan diikuti juga oleh Sumatera Selatan sendiri. PGRI Sumatera Selatan berharap seluruh anggota tetap berpedoman pada aturan organisasi dan menghormati mekanisme yang berlaku guna menjaga soliditas serta marwah organisasi profesi guru tersebut. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Liputan Metropolis. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Oh, ini peningan kepala aku. Tak menyut rasanya. Tak menyut. Oi, mentau pala aku ni juga pening. Nak mikirkan anak aku, nak kuliah di mana, nak jurusan apa, biayanya juga. Kamu gak pening juga pala aku sebenarnya. Assalamualaikum. Kabar ngapo? Ngapo kamu dua nih? Cak kusut nih Andrai ngapo ada apa? Hai, aku nih pening. Anak aku nih nak kuliah. Yang penting cepat begawe be. Itu. Oh, retinya sama yang kami pikir sama-sama nak mikir anak kuliah. Aku kira peningan tak apa. Mentau. Zaman kita nyari kampus buat anak kita, pastinya nak yang harga murah, ya dak? Anak tuh nak cepat begawe pengennya kita. Terus kita tapi nak kampus yang bagus. Emang ada? Ada. Buat jurusan anak kita bingung, pacak konsultasi dengan kampusnya tuh, gak dikasih tahu dan kampusnya anak kita bagusnya jurusan apa. Hai, jurusan tuh sebenarnya enggak masalah, nak yang mano bae, nak cak mano, nak jurusan apa. Yang penting anak aku nih mati-mati anak kuliah. Tuh. Aman aku, nak anak aku kesehatan. Taulah, wak bibi kakaknya, keluarga kami nih, keluar kesehatan galau.
Iya. Mana? Panggil sini. Sini dulu. Sini. Kenapa? Ini nah, ini bingung nak ngeliat anaknya di mana. Mendak salah, anak kau ni apa? Jurusan kesehatan Kesehatan, dua-dua anak aku kesehatan. Yang sikoknya lah begawe, sikoknya masih kuliah. Wih, belum dia wisuda lah banyak rumah sakit nawari dia begawe. Ibarat kata hari ini dia wisuda bulan depan lah begawe. Boleh. Ay, pakam. Cacam ye. Anak kau kuliah di mana? Hebat caknya kampusnya tuh. Nah, Maria itu nama aku. Itu ya sekolah. Yuk, sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Nina, anak aku. Oh, Nak, coba kamu kasih tahu dulu. Kamu tuh kuliah di mana? Oh, halo Tante. Aku lagi kuliah jurusan keperawatan. Nah, oh iya, kenali kawan aku, Maria. Kalau aku Tante jurusan manajemen. Iya, nah Tante, kami ini kuliah di Universitas Kader Bangsa. Itu nah Tante, kalau Tante galak jalan naik LRT dari Ampera, kampus kami itu ada sebelah kanan. Yang warna merah-merah itu pecah alma mater kami ini. Nah, gampang kan nyarinya, tahu kan pasti. Nah, kampus kami ini strategis tempatnya karena para ikon kota Palembang. Ay, pakam. Bener uji aku tadi. Yang maknya cerita kalau misalkan anaknya sebelum wisuda lah ditawari begawe, pasti kampusnya keren ya. Iya. Oh, UKB. Aku tadi kalau bercerita dengan kalian, keluarga aku yang kesehatan galo keluar dari sana galo. Ngapa udah ngomong dari tadi ya UKB? Ini malah tak denger anak kamu bercerita aja aku pengen kuliah di sana. Tapi tidak kayak dulu. Bayarannya mahal dah. Agak mahal aja tidak jadi nak kuliah di sana. Tenang, dijamin terjangkau. Kan kamu tahu aku nih bukan soge-soge nih ya. Ibaratnya emen aku bisa bayari kuliah anak aku di sana, kamu pasti bisa. Bener Tante, aku be yang kuliah jurusan manajemen di sana lewat jalur beasiswa. Beasiswa pula. Ay, mencak itu. Mana bibi itu? Loh, mana? Pak, yuk sini Mel. Mana? Aku udah sabar lagi nak kuliah ke anak aku di UKB itu. Pak, yuk Melo. Pak, yuk. Melo. Kuliah. UKB aja. Palembang kita ini program favorit pemirsa yang pastinya ngasih informasi, edukasi seputar kota Palembang, Sumatera Selatan dan sekitarnya. Video-video kertas kan Pal TV yang pertama kali. Luar biasa memang. Karena pengantin itu datang biasanya dia ada mood board. Donasi itu akan semua disalurkan ke masyarakat terdampak. Nah, kami ngelihat potensi. Saksikan Halo Palembang tayang setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat hanya di Pal TV. Memang punya kita.
Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Saksikan pelesiran umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, masih bersama saya Faskal Wirman di Liputan Metropolis. Baiklah pemirsa, saat ini kita sudah terhubung bersama dengan rekan Rara dan rekan Eki sebagai juru kamera yang saat ini sudah berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan untuk menyampaikan informasi terkini mengenai kasus operasi tangkap tangan salah satu wakil bupati di Sumatera Selatan yang diduga terlibat kasus dugaan suap. Baik, langsung saja. Selamat sore rekan Rara, mungkin bisa dijelaskan secara langsung seperti apa kondisi dan kronologi yang terjadi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Boleh disampaikan langsung. Selamat sore rekan Pascal Wirman. Di mana-mana berada. Saat ini saya juru kamera Eki Putra melaporkan langsung di Kejaksaan Tinggi Selatan. Pemirsa dapat informasikan bahwasanya pada siang hari terjadi operasi tangkap OBT tepatnya pada Bupati Bali 2020 dibuka strategi Sumatera Selatan. Ini wakil Bupati Bali sendiri telah kembali di Sumatera Selatan sekitar pukul 16 sampai di Barat. Dan Bupati masih diberikan pemeriksaan oleh penyidik khusus di Sumatera Selatan. Dari mana sudah juga dilakukan. Dapat kami informasikan saat ini sedang berada dan strategi Sumatera Selatan. Anda bisa sudah ada barang bukti sejumlah uang rupiah yang kami masih total berapa jumlah uang yang ada di ruangan ini. Kita masih menunggu rilis yang akan melakukan oleh dan dapat Anda saksikan juga di ruangan konferensi pers sendiri ramai dipadati oleh wartawan, pihak wartawan, memberikan dan juga untuk melaporkan secara langsung OTT operasi tangkap tangan dan nomor 2 di Kabupaten sendiri. Baik, terima kasih rekan Rara.
Dan kami informasikan juga bahwa terkait kasus operasi tangan ini juga, kami meminta kepada rekan Lala yang di lapangan untuk selalu mendapatkan perkembangan terbaru terkait kasus operasi tangan tersebut. Baik, terakhir Rara mungkin bisa disampaikan untuk kondisi atau perkembangan terbaru. Boleh dijelaskan? Terakhir. Baik, untuk kronologi mungkin saya akan menambahkan pemirsa bahwasanya untuk sendiri didapatkan orang berdua di Kabupaten Paliwuran Ciri oleh puluhan wartawan tepatnya para di 13 waktu Indonesia Barat. Ada tiba itu wajib Bupati Pali tersebut berwarna berlonggar. Jadi pada bulan lagi beriring langsung menuju ruang lantai atas gedung Jawa Sumsel lanjut di Yesus di Jawa Sumsel untuk pemantauan ke tadi sendiri ini masih belum terlihat siapa saja yang terlibat dalam kasus ini. Ya baru sebagai informasi ada satu orang jadi wakil bupati Iwan Tuwaji. Sekian reportase saya bersama Judi Suputra melaporkan itu di Kejaksaan Tinggi Sumatera. Saat ini berada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, kami silakan untuk melanjutkan aktivitasnya kembali. Baiklah pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Polrestabes Palembang mengamankan 4 orang pelaku vandalisme mural di Simpang Lampu Merah Caritas. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku karena tidak senang tempat tersebut yang sebelumnya merupakan karya mereka dijadikan tempat perlombaan mural. Kasus perusakan mural yang sempat menjadi perhatian publik di kota Palembang akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. 4 orang yang diduga terlibat dalam aksi vandalisme terhadap karya mural di kawasan Jalan Kapten Aripai, tepatnya di Simpang Lampu Merah dekat Rumah Sakit Caritas, telah diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Aksi perusakan tersebut terjadi pada Selasa malam 24 Maret 2026 dan sempat viral di media sosial setelah sejumlah bagian mural yang menghiasi lokasi itu dicoret dan dirusak oleh orang tidak dikenal. Menindaklanjuti laporan penanggung jawab seni mural Palembang, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan mengamankan para pelaku. Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Soni Mahar Budi Adityawan dalam keterangan persnya menjelaskan bahwa 4 pelaku yang diamankan masing-masing berinisial MR, NA, YAP, dan PO. Dari hasil pemeriksaan sementara, aksi tersebut dilatar belakangi rasa kecewa para pelaku terhadap penyelenggaraan lomba mural yang digelar di lokasi tersebut pada Agustus 2025 lalu, yang mengakibatkan karya mereka tertutup mural. Untuk motifnya sendiri, bahwa para pelaku ini merasa tidak senang karena pada 1 Agustus tahun 2025, spot atau tempat yang tersebut dijadikan ajang perlombaan mural, kemudian menimpa hasil coretan yang telah dibuat sebelumnya. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 331. Sementara itu, Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan pentingnya menjaga ketertiban dan keindahan kota dari tindakan vandalisme. Ia menyatakan pemerintah Kota Palembang akan mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 sebagai upaya memberikan efek jera sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Ratu Dewa juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda yang memiliki bakat seni dan kreativitas, untuk menyalurkan kemampuannya melalui sarana yang telah disediakan pemerintah. Mengimbau warga masyarakat Kota Palembang dan juga yang memiliki nilai seni dan kreativitas yang tinggi, ayo kita bergabung bersama-sama. Selaku wali kota, pemerintah kota, kami sudah menyiapkan space tempat-tempat tertentu yang memang ingin menyalurkan bakatnya. Heru Wahyudi, PAL TV.
Pemirsa, harga daging ayam ras di sejumlah pasar tradisional Kota Palembang mulai mengalami penurunan. Salah satunya di Pasar Sekip Ujung Palembang. Setelah sempat menyentuh angka Rp40.000 per kilogram pekan lalu, kini harga ayam ras turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Berdasarkan pantauan PAL TV, di Pasar Sekip Ujung Palembang, harga daging ayam ras yang dijual pedagang kini berada di kisaran Rp35.000 per kilogram. Penurunan ini terjadi setelah pekan lalu harga daging ayam masih bertahan di angka Rp40.000 per kilogram. Salah satu pedagang daging ayam di Pasar Sekip Ujung, Muksin, mengatakan penurunan harga sudah terjadi secara bertahap dalam sepekan terakhir. Bahkan 2 hari lalu, harga daging ayam masih berada di angka Rp36.000 per kilogram. Dan hari ini kembali turun menjadi Rp35.000 per kilogram. Pada pekan kemarin naik 38, jauh ya naiknya 5.000-an. Turun 5.000-an ya? Iya. Sejak kapan nggak turunnya? Hari apa? Hari 2 hari yang lewat ya. 2 hari yang lewat? Ya, katanya lebih turun lagi, jadi lemah jualannya, apalagi mainnya sepi. Ya. Masih agak tinggi. Pengennya di harga berapa kak normal biasanya? Sekitar 30-an? 30-an? Iya. Sementara itu, salah satu pembeli, Nur, mengaku senang dengan turunnya harga daging ayam ras di pasar. Menurutnya, harga daging ayam sebelumnya masih terbilang tinggi karena permintaan meningkat saat suasana Idul Adha. Oh, senengnya. Seneng ya harga turun nih. 25. Ini biasa beri berapa kilo deh? Tidak banyak deh, belanjanya dikit-dikit, tapi tiap hari ya cukup bayar. Harapan kita bu harga ayamnya cak mana? Lebih turun lagi, kalau pacak 20.000 sekilo. Warga berharap harga daging ayam ras dapat tetap stabil dan terjangkau, sehingga masyarakat lebih mudah memenuhi kebutuhan harian, serta memberikan dampak positif bagi pedagang maupun konsumen di pasar tradisional. Muhammad Aidil, PAL TV. Baiklah pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Liputan Metropolis hari ini. Dan saat ini, PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman website paltv.co.id dan tetap berbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan di Instagram di @officialpaltv. Baiklah, saya Faskal Wirman bersama kerabat kerja yang bertugas hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV Memang Punya Kita. Kepala Daerah 2024-2029 dan
aku PLS pada badan pendapat. Ini dilakukan pertemuan kali sedang begitu kemudian kita juga melakukan pencegahan pada pertama dan pengajaran. Kita juga melakukan pencegahan di semuanya rumah dinas di departemen IT. Kita melakukan tapi kita juga melakukan uang yang ada di pemerintah sebanyak 490 juta. Kemudian dikembalikan kalau pendidikan yang bertanggung pada dalam menjadi yang sampai waktu dari menggunakan karena yang posisinya itu dulu posisinya pada dulu jadi kaki saya kira itu ya. Nah untuk yang bersangkutan ke depan ini akan kita depan jadi depan ya sudah mantap ya. Saya kira itu ya. Ada pertanyaan nggak? Yang punya pertanyaan ini rupanya jadi pada proses ini sudah melakukan kegiatan selama 1 bulan. Proses penyelidikan terhadap perkara 1 bulan. Ada laporan dan laporan. Kemudian karena mereka benar kita belum melakukan proses pemeriksaan. Bapak saudara Kiki dan saudara ini berupaya untuk melakukan pengembalian. Pada saat kalau pengembalian bagi kita melakukan kita akan dalam itu terus. Walaupun di posisi di lapangan, kita ini bagian pada pendidikan, pada penerimaan penumpang dan pada kalau ada juga masih ya karena kita sudah siapa yang mengumpulkan ada pasti kita panggil semua ya bongkar dan kita lakukan pemeriksaan belum sampai sejauh itu dari perkara ini baru adanya perjuangan swasta ditahan juga nggak Pak? Kalau swasta ini adalah orang yang diserang sementara kita pendidikan itu betul-betul orang ini belum pasti karena tidak ada proyek baru swasta ini melapor jadi tidak bisa proyek kemudian dan kita belum ya proyeknya kita belum baik dari libatkan tim kita sudah dilakukan sebagai pejabat dari 1 miliar dia terima ya, jadi kemarin ada data, tapi yang aktor intelektual Pak, ada Pak? Yang tadi sudah sempat itu. Wabib juga nih Pak, ada. Yang lebih tinggi lagi. Pak, ancaman hukumannya Pak? Kita akan lagi semua. Ya, sementara kita akan paksa 12 usaha terima. Ancamannya Pak? Ancaman hukuman nanti kita. Terkait hasil proses baru mulai ini. Total yang diperiksa berapa Pak? Nanti kalau ada kita Pak. Tapi siapapun yang terlibat kita panggil. Kalau nggak terlibat nggak kita panggil kan buang waktu dan ini. Yang sudah diperiksa totalnya berapa Pak? Yang sudah diperiksa totalnya berapa? Yang diperiksa sama teman-teman penyidik ini sudah kurang lebih 10-15 orang. Berarti transaksi ini tahun 2024 ya. Yang melakukan upaya-upaya proses ini kan berjalan ini. Ya, 2024 sampai 2024 dan sekarang akhir 2024 kita temukan adanya transaksi kiriman. Untuk proyek itu belum dijanjikan, baru dijanjikan. Belum ada proyek belum.
Pak, swasta ini apa sebagai rekanan Pemda, Pak? Tidak. Baru, Pak, ya? Udah masuk ini, Pak? Swasta. Baru masuk, Pak, ya? Biasanya rekan dia bisa pernah bekerja. Kami sudah bergerak di bidang apa, Pak, swastanya? Swasta yang kontraktor dalam mungkin dia untuk ya. Sejauh ini berapa yang ditahan, Pak? Hari ini kita rencanakan kita lakukan penanganan sama dokumen itu inisial tadi, itu inisial sama atas, inisial IT dan inisial atas. Tapi udah di depan atas. Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah. Tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditolok, titik syaraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jagabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik Toto Saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, kalau itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3,
Umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sin Simeng ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sin Simeng, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sin Simeng. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sin Simeng, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya. Rasoke getaran di jiwa, sinar cintonyo terselek dah aku dugo. Aku terpesona terselek wajahnya, aura cintonyo ngeresap dalam hatiku. Gawaku terbang dengan cintonyo, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus ke mana arah cinta kita. Pasati wajahku, renungi mataku, apa ida kau rasa hadirnya cinta. Duniaku suram kini bercahaya, nunggu adik yang nak ngisi ruang hatinya. Gawaku terbang dengan cintonya, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus kemana arah cinta kita. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati. Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adik jadi permaisuri hatiku. Gawaku terbang dengan cintonya, menyulam cinta di langit biru. Ke puncak bersama cuma kita berdua, melaju terus kemana arah cinta kita. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati. Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adik jadi permaisuri hatiku. Tuhan buka ke lawang hatinya, menerimaku setulus jiwa. Nah aku anjur ke sinar bahagia, ku berjanji nak tetap setia selamanya. Aku lain dah berdaya lagi, nahan kerindu di jero hati. Sambutlah cintaku, terimalah aku, biarlah adik jadi permaisuri hatiku. Sambutlah cintaku,
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayanglah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lalui. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, nang lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Oi kak, ini dia wong. Ya? Ngapo, Pop? Pokoknya hari ini aku minta pisah. Aku juga nak kalah. Aku juga nak pisah sama kau ya. Pokoknya kita harus bagi dua harta gono gini nyo. Bagi dua harta gono gini punya aku galo. Nah, punya kau galo mana? Itu tuh punya aku juga. Punya aku juga. Aku nih nah yang sibuk pegawai tiap hari ya. Cari duit, ngurus rumah, nyapu ngepel, ngurus anak, masak. Aku galo ini punya aku. Jago mulut aku juga banyak pegawai di sini. Aku panas-panasan nganu ke rumput, nyuci mobil, nyiram tanaman segala macam. Kan kau baik. Pokoknya datang menau aku juga nak harta kado gini juga. Nah, mana pacak mak itu? Kau nak jingok, pokoknya hari ini aku nak pisah nak pisah dengan kau. Kau jingok sudah chatan aku Nah, aku nak pisah, bukan kau bertahun-tahun aku dengan kau pikir katik galak dengan aku. Banyak sayang. Hai, sudah, cek ini Aku bawa TV. Emak nih yang bawa TV. AC segala macam aku bawa. Bagi dua. Nah baca bagi dua cek itu. Ingat, kuali-kuali di dapur itu punya aku. Aku tiap hari megangnya. Sapu, tidak katik bagi dua. Nah, ya sudah kita hitung awal mana. Ember, sapu segala macam. Apa nih rebut-rebut ini? Sibuk gono gini. Pening pala aku dengernya. Kawan kan aja. Iya, cak mana? Gono gini. Kawian kamu belum selesai. Kau, Oka. Rumput di belakang itu belum kau potongi. Kau Bodi. Sayur di dapur itu belum kau masak. Sibuk dari tadi gono gini. Tahu dulu. Sudah. Sudah. Masuk. Iya. Kau ikut. Kalian. Heran aku sama dua pembantu ini. Sibuk memperebut ke harta gono gini. Sibuk memperebut ke ember sama sapu. Pecah harga sapu sama ember itu miliaran rupiah Pak ya harganya. Rumah sebesar ini saro dibangun. Bangko nak memperebut ke harta gono gini. Gawean baik lagi tak becus. Daniel! Woi, Daniel! Pak Maria pula. Ya, Nan. Di sini kau rupanya. Pada sini rumah aku nak kuliah. Ya, siap. Sekarang, Nan. Waduh, ke papa. Jangan. Cepat panasin. Sekarang, siap, Non. Hei, kamu berdua, ganti baju. Iya, Ron. Pelangak pelongo, melo aku pergi. Oh, iya, Ron. Iya, Ron. Daniel ini kau. Dah, barulah nak jadi wong kayo.
Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Sejati hanyalah aman bila waktu telah terhenti. Teman sejati tinggallah sepi. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dengan ini? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Oi, Mbak.
Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih, astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak. Kak, hujan. Kak, apa Bil? Baru kali ini lah loh, adek dijemput naik motor hujan-hujanan cak ini. Romantis kan Bil? Cak itulah Bil. Walaupun hujan gemerci air, aroma hujan ini. Bil, jarang Bila ketemu cowok lain Bil. Iya sih, jarang. Tapi bukan itu, Kak. Romantis ini, Bil. Coba bayangi, Bila. Habis hujan, muncul pelangi. Bil, memori itu, Bil, nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Iya sih, Kak. Memang romantis nian. Baru kali ini lah, Dek, dijemput. Naik motor, berdua, hujan-hujanan, Cak ini. Yo, memang nggak bakalan terlupa nian momen ini. Bener kan omongan kakak? Iyo, soalnya ngapa, Bil? Soalnya adek biasanya dijemput pakai mobil, Kak. Bukan naik motor hujan-hujanan. Bisa, Bil. Kakak balik dulu, Bil. Ya, Bil.
Sesaat lagi, Liputan Metropolis Malam bersama David Iskandar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan Liputan Metropolis Malam, edisi hari ini. Beragam informasi menarik dan teraktual seputar Sumatera Selatan dan Kota Palembang akan kami sajikan untuk Anda. Bersama saya David Iskandar dan inilah Liputan Metropolis Malam selengkapnya. Mengawali informasi pertama, pemirsa, Wali Kota Prabu Muli memberi ultimatum kepada seluruh penjabat di lingkungan pemerintah Kota Prabu Muli untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan jika tidak mampu agar siap mengundurkan diri dari jabatannya. Yang belakang, paham itu kepala OPD. Komitmen peningkatan pelayanan publik ditegaskan oleh Wali Kota Prabu Muli kepada seluruh kepala organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Kota Prabu Muli. Dalam arahannya, Arlan menekankan bahwa seluruh penjabat Pemkot Prabu Muli harus bekerja secara maksimal dan mengutamakan kepentingan masyarakat dalam setiap pelayanan yang diberikan. Menurutnya, jabatan yang diemban merupakan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, sehingga diminta para penjabat tidak bekerja setengah hati atau mengabaikan kebutuhan masyarakat. Arlan juga menegaskan apabila ada kepala OPD yang tidak mampu menjalankan tugas dan memberikan pelayanan secara optimal kepada masyarakat, maka penjabat tersebut sebaiknya siap untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Pelayanan kita untuk masyarakat, mulai pelayanan puskesmas, rumah sakit sampai ke camat, lurah dan kepala desa dan seluruh bentuknya harus melayani masyarakat dengan maksimal tujuannya. Tadi diberi setengah waktu 1 minggu. Ya, ini artinya yang selain dari itu ada lagi yang kurang-kekurangan atau perencanaan untuk kita di perubahan ini, itu yang saya tekankan 1 minggu ini sudah selesai untuk mempercepat kita untuk di perubahan. Tadi kan ada penegasan dari Cak bahwa kepala OPD yang tidak mampu tadi bakal dipindah. Apabila dia tidak mampu dan tidak bisa membantu masyarakat, melayani masyarakat, artinya dia siap untuk mengundurkan diri. Nah, itu yang Cak maksud. Karena apa Cak tekankan ini adalah untuk membantu masyarakat. Maknanya kita banyak bantu. Mumpung kita banyak membantu. Kalau kita tidak dengar lagi jabatan, tidak lagi tidak banyak bantu masyarakat lagi gitu. Wali Kota Prabu Muli berharap seluruh jajaran pemerintah daerah dapat meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan publik, sehingga kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anggi Perkasa, PAL TV. Pemirsa, adanya warga Muara Enim di Kamboja yang meminta tolong Bupati Edison melakukan koordinasi dengan KBRI untuk memastikan keselamatan warganya tersebut. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari warga Karangenda, Kecamatan Lumbang. Warga Sumatera Selatan khususnya Kabupaten Muara Enim dihebohkan video di media sosial. Dalam video berdurasi lebih dari 3 menit diunggah Okta Zelvian, warga Karangenda, Kecamatan Lumbang. Dirinya meminta tolong karena merasa terjebak bekerja di Kamboja. Awalnya Okta dijanjikan kerja di Thailand menjual produk elektronik, namun nyatanya dibawa ke Kamboja. Akibatnya Okta tidak bisa pulang ke tanah air lantaran dokumen pribadi seperti paspor ditahan perusahaan. Setelah 3 bulan Okta nekat pergi dari pekerjaannya dan membuat video di media sosial. Menanggapi video tersebut, Bupati Muara Enim telah melakukan koordinasi dengan Dinas Tenaga Kerja dan diteruskan ke pihak KBRI di Kamboja. Selain itu, Bupati juga telah berkoordinasi dengan keluarga Okta untuk memastikan kebenaran yang terjadi.
Saat ini menurut Bupati, KBRI di Kamboja telah menjumpai Okta untuk selanjutnya Okta akan ditampung untuk melakukan prosedur pemulangan ke Indonesia. Kita melalui Dinas Tenaga Kerja sudah melakukan kontak baik dengan keluarganya di Desa Ulai maupun dengan Provinsi Sumatera Selatan, kemudian dengan yang bersangkutan dengan KBRI kita di Kamboja. Informasi yang dilaporkan dari Kepala Dinas Tenaga Kerja bahwa yang bersangkutan sudah mendaftar ke Mandiri KBRI. Kami lewat setelah nanti mendaftar di KBRI, untuk proses selanjutnya mereka akan ditaruh di penampungan dalam rangka persiapan pemulangan. Edison pun menghimbau kepada seluruh masyarakat Muara Enim untuk berhati-hati mendapatkan tawaran kerja ke luar negeri. Pastikan kalau pekerjaan itu melalui jalur resmi dari pemerintah. Jangan sampai hanya karena dijanjikan pekerjaan dengan upah tinggi hingga kita tidak waspada terhadap bahaya ketika berada di luar negeri. Mardiansyah, PAL TV. Sampai saat ini juga tadi baru. Pemirsa, bertempat di Pondok Pesantren Modern Al-Basyah, Desa Payakabung, Indralaya Utara, di-launching buku biografi Kiai Haji Bahaudin Asa dalam peringatan berdirinya Ponpes Al-Basyah dan pelepasan santri haflah ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah kurban kami ini dan jadikanlah ini pahala. Allahu Akbar, Pak Eko dan semuanya ini kurban atas nama. Diawali dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pondok Pesantren Modern Al-Basyah berada di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, menggelar berbagai acara. Di antaranya launching buku biografi Kiai Haji Bahaudin Asa, peringatan berdirinya Ponpes Al-Basyah, dan melakukan pelepasan santri haflah ketiga. Serta syukuran atas capaian salah satu pimpinan Ponpes Al-Basyah menjadi guru besar kehormatan dengan gelar profesor. Pimpinan Ponpes Modern Al-Basyah, 3M Kuntum Khoiri Basah, mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak panitia atas terselenggaranya acara di Ponpes Modern Al-Basyah. Jadi ibunda kami 85 tahun sebentar lagi, doakan mudah-mudahan ibunda panjang umur, sehat walafiat. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi santriwan dan santriwati dalam menimba ilmu di Pondok Pesantren Modern Al-Basyah. Ahmad Romawi, PAL TV. Pelni tambah kesiapan armada sambut musim libur sekolah. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one.
Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Menjelang musim libur sekolah 2026, PT Pelni Cabang Jayapura meningkatkan kesiapan armada dengan mengoperasikan 8 kapal penumpang. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi peningkatan jumlah penumpang yang diperkirakan mencapai sekitar 10.000 orang. PT Pelni Cabang Jayapura menyiapkan 8 armada kapal untuk mengantisipasi lonjakan penumpang selama musim libur sekolah 2026. Armada tersebut terdiri dari 5 kapal Pelni dan 3 kapal perintis yang akan melayani rute antar pulau maupun daerah terpencil di Papua. Kepala PT Pelni Cabang Jayapura Daulat Apul Gervasius Naibaho, Rabu 3 Juni mengatakan, seluruh kapal telah melalui pemeriksaan teknis dan pemenuhan standar keselamatan untuk memastikan pelayanan berjalan lancar. Pelni memperkirakan jumlah penumpang pada musim libur sekolah mencapai sekitar 10.000 orang. Angka tersebut diprediksi meningkat dibandingkan periode sebelumnya seiring bertambahnya aktivitas perjalanan masyarakat dan rombongan kegiatan keagamaan. Nah, untuk bulan 6 ini juga kami yakinkan pasti ini akan terjadi peningkatan. Di samping itu sudah ada beberapa rombongan gereja, Pasparawi, Yosen, wisata rohani yang sudah memesan kita jauh-jauh hari kepada kami. Dan pasti terjadi peningkatan. Pada saat-saat peak season, pasti memang harus ada yang dikorbankan. Kenyamanan itu pasti berkurang. Namun demikian, kru kami tetap berusaha untuk memberikan pelayanan terbaik. Rute yang paling banyak diminati penumpang adalah jalur intra-Papua seperti Biak Numfor, Nabire, Serui, dan Manokwari. Sedangkan untuk rute luar Papua, Bitung dan Ambon menjadi tujuan favorit masyarakat. Sementara itu, kapal perintis tetap dioperasikan untuk melayani wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, termasuk Mambera Muraya, Waropen, dan Pulau Numfor. Pelni optimistis kesiapan armada dan fasilitas pendukung dapat memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat selama musim libur sekolah, sekaligus menjaga konektivitas antar wilayah di Papua. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara mewartakan. Ya pemirsa, memasuki musim kemarau, Polres Musi Banyuasin mulai meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi potensi karhutlah bersama Forkopimda dan sejumlah instansi terkait. Akan kita sampaikan dan segera kita lakukan. Baik, terima kasih Pak. Tolong dibuatnya Pak terkait masalah media yang terlibat atau nanti bagian mana yang. Memasuki musim kemarau 2026, Polres Musi Banyuasin menggelar rapat koordinasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Musi Banyuasin dan sejumlah instansi terkait lainnya di Polres Musi Banyuasin. Rapat dipimpin langsung Kabak OPS Polres Mubah AKP Pandri Putra Simbolon yang membahas dalam pertemuan tersebut dibahas berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, termasuk kesiapan personel, sarana dan prasarana pemadaman hingga strategi sosial kepada masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Musi Banyuasin diminta berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat, saat ini Polres Mubah akan melaksanakan apel besar siaga karhutlah dan sabuk kamtipmas. Mengingat di kalender pada saat ini sedang mengalami musim kemarau, sehingga kita harus siaga terkait masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Perlu kami informasikan pada masyarakat juga terkait masalah sabuk kamtipmas ini merupakan prime program dari Bapak Kapolda Sumsel, sehingga sangat baik kita laksanakan. Elemen-elemen masyarakat kita kumpulkan, tokoh masyarakat, tokoh agama kita kumpulkan, sehingga Mubah ini juga terhindar daripada kejahatan tindakan-tindakan kriminal. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Polres Mubah bersama seluruh unsur terkait akan menggelar apel besar siaga karhutlah dan siaga kamtipmas dalam waktu dekat. Apel tersebut akan melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan hingga elemen masyarakat guna memastikan seluruh pihak siap menghadapi potensi kebakaran selama musim kemarau. Ruzi Iskandar, Pol TV. Kabupaten Mubah, tetap karhutlah,
Ya pemirsa, solidaritas dan kepedulian antar anggota kembali ditunjukkan oleh Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan. Melalui Satuan Tugas PMPB Sumsel, organisasi ini bergerak langsung memberikan dukungan moral kepada salah satu anggotanya yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kecelakaan. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat Panglima PMPB Sumsel bersama rombongan Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Hermina Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjenguk Sapri, anggota PMPB Sumsel yang saat ini dirawat akibat mengalami kecelakaan setelah terjatuh dari ketinggian. Akibat insiden tersebut, Sapri mengalami cedera serius berupa patah tulang dan dijadwalkan akan menjalani tindakan operasi guna mempercepat proses pemulihan kesehatannya. Kegiatan hari ini kami dari Satuan Tugas PMPB Sumsel membesuk rekan kami Satuan Tugas PMPB Sumsel yang mengalami insiden jatuh dari ketinggian 3 meteran lah dari lantai atas. Itu patah tulang sehingga akan diambil tindakan operasi pada pukul 19.00 nanti. Kehadiran jajaran Satgas PMPB Sumsel menjadi bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap anggotanya yang sedang mengalami musibah. Selain memberikan semangat, rombongan juga memberikan doa serta dukungan moral kepada Sapri dan keluarganya agar tetap kuat menghadapi proses pengobatan yang akan dijalani. Harapan kawan di Satgas ini ya alhamdulillah sudah dikunjungi. Saya terima kasih banyak atas solidaritasnya. Kalau bisa ada minta maafkan. Nanti mau kasih banyak juga untuk Pak Yusuf Malaria. Setelah memberi saya ke harapan ini kan, doanya, minta doanya, terus rekan-rekan, kawan-kawan, mohon doanya untuk operasi nanti malam, sekitar jam 7. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas PMPB Sumsel ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan di lingkungan organisasi tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata saat anggota membutuhkan bantuan dan perhatian. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, semangat kepedulian dan rasa kekeluargaan kembali ditunjukkan oleh PMPB Sumsel. Setelah sebelumnya menjenguk anggota PMPB yang menjalani perawatan akibat kecelakaan, Panglima PMPB Sumsel bersama jajaran Satgas PMPB kembali melakukan aksi sosial dengan membesuk anak dari salah satu anggota PMPB yang tengah dirawat di rumah sakit sesuai arahan Ketua PMPB M. Yusuf Malaya. Sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap keluarga besar PMPB, Panglima PMPB Sumsel bersama anggota Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Ari, anggota PMPB Sumsel yang juga menjabat sebagai Ketua PAC PMPB Kalidoni. Anak kandungnya, Muhammad Arsa Irawan, saat ini sedang menjalani perawatan medis setelah mengalami demam tinggi selama 2 hari terakhir. Kehadiran rombongan PMPB Sumsel disambut hangat oleh keluarga pasien. Selain memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan, kunjungan tersebut juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan yang selama ini terus dijaga di lingkungan PMPB. Harapan kami semoga anak saudara Ari dapat segera sembuh dari penyakitnya. Dukungan yang diberikan keluarga besar PMPB menjadi penyemangat bagi keluarga dalam mendampingi proses pengobatan putranya. Perhatian yang diberikan dinilai sangat berarti, terutama di tengah kondisi kesehatan anak yang masih membutuhkan perawatan intensif.
Terima kasih kepada Bapak Yusuf Malaya atas kunjungannya untuk melihat anak saya, Muhammad Arsa Irawan. Doakan semoga cepat lekas sembuh. Terima kasih. Kegiatan kemanusiaan seperti ini menjadi bagian dari komitmen PMPB Sumsel dan arahan Ketua PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, dalam memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar anggota, tidak hanya aktif dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. PMPB Sumsel juga berupaya hadir ketika anggota dan keluarganya menghadapi ujian ataupun musibah. Tim Liputan, PAL TV. Polres Oganilir razia ruang tahanan. Berita selengkapnya akan kami sajikan setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Malam. Memastikan keamanan ruang tahanan serta mencegah masuknya barang-barang terlarang, Polres Oganilir melaksanakan razia dan pemeriksaan ruang tahanan. Razia ruang tahanan Polres Oganilir dilaksanakan pada Rabu pagi. Dipimpin oleh Kasih Propam Polres Oganilir, AKP Hulman Manurung, bersama Kasat Tahti Ibtu LT Silaban, didampingi Piket Padal Ibda Robertus Marwah, serta diikuti oleh seluruh personel piket fungsi Polres Oganilir. Dalam razia ruang tahanan, petugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh ruang tahanan serta mengecek kondisi para tahanan yang saat ini berjumlah 25 orang terdiri dari 6 tahanan Satreskrim, 14 tahanan Satras Narkoba, dan 5 tahanan kasus PPA dan PPO. Hasil pemeriksaan seluruh tahanan berada dalam kondisi sehat, lengkap dan tidak ditemukan adanya barang-barang berbahaya maupun benda terlarang yang tidak diperbolehkan berada di dalam ruang tahanan. Selain itu, kondisi ruang tahanan terpantau aman dan terkendali. Ahmad Romambi, PAL TV. Pemirsa, Wakil Bupati Kabupaten Pali dikabarkan terkena OTT oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel. Dari pantauan PAL TV di rumah dinas Wakil Bupati, kondisinya terpantau sepi, tidak ada aktivitas apapun. Seperti inilah penampakan rumah dinas Wakil Bupati Pali yang terpantau sepi dan tidak ada aktivitas apapun. Dan tidak ada petugas jaga yang bertugas di rumah dinas tersebut. Dikabarkan orang nomor 2 di Kabupaten Pali telah terkena operasi tangkap tangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu siang 3 Juni. Rumah dinas Wakil Bupati Pali ini berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulya, Kecamatan Talang Ubi, Pali. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Pali saat coba dikonfirmasi oleh PAL TV tidak mau memberikan keterangan apapun. Idham Fajri, PAL TV. Pemirsa, Badan Kehormatan DPRD Sumsel memanggil salah satu anggotanya berinisial RN atas laporan dari organisasi masyarakat ke DPRD Sumsel.
Ditemui di ruangan kerjanya, Ketua Badan Kehormatan atau BK DPRD Sumsel, Zulfikri Kadir, membenarkan jika BK telah memanggil anggota DPRD Sumsel, RN, guna dimintai klarifikasi atas adanya laporan dari salah satu organisasi masyarakat ke DPRD Sumsel. Dalam klarifikasi yang dilakukan BK, RN ditanyakan terkait laporan yang masuk ke DPRD Sumsel. Selanjutnya disampaikan oleh Zulfikri, hasil klarifikasi dilakukan akan disampaikan ke pimpinan DPRD Sumsel. Selanjutnya pimpinan DPRD Sumsel yang akan memutuskan sanksi buat RN itu sendiri. Untuk sementara ini sudah kita periksa, tinggal akan hasil pemeriksaan ini akan kita laporkan dengan Ketua DPR. Tinggal Ketua DPR yang akan memberikan apakah itu sanksi bisa, apakah bisa, atau yang lain. Sejauh ini menurut Zulfikri, jika Badan Kehormatan lebih banyak fungsinya preventif, namun jika terbukti kesalahan, maka BK akan melakukan sidang. Tim Liputan, PAL TV. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Terus saksikan Liputan Metropolis setiap hari hanya di PAL TV. Memang punya kita. Dan pemirsa, informasi untuk Anda saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbaharui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV Memang Punya Kita dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata saya David Iskandar mewakili kerabat kerja yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sriwijaya, ada bandara besar dan megah bernama Sultan Mahmud Badarudin II. Di mana-mana jadi cerita, pembangunannya lah pesat niat. Alang ke belakang bujang gadisnya, pelayanannya dia baca lagi dikata. Minum kamu nih yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. Tiga rupa kursi di rumah jeng popi. Biasa bae. Sadan jam ini. Oh, lalamo. Biasa bae. Jo hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dan Cino nih. Oh, biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Biasa. Iya, aku nih dari rumah di jadi Pak, yuk kita ngemol ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru bawa dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, yo jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, saya. Gapo? Casan HP mana ya? Itulah kalau balik liburan kan, tas itu kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4, di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi ke swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4, di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya, biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. Ditunggu oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya, bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kati dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Saru kagak
lagi kau. Ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah, gonteng itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan. Biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya, lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku tukar cinde tuh ada jadi. Udah biasa. Buntuk ini. Dah, cak mano lah langsing cak uang tuh langsing sehat, pengen aku cak itu ini malu di perut. Nah, sudah kalau ini, ya, acak dari kaki lewat. Iya, udah kawin kau duduk dewean di sini. Pak Bupati, udah kapan? Pak, Bapak Wakil. Ini no Pak, aku dinyingoi wong sini nih. Bagus-bagus nian, bodinya langsing itu. Aku pengen juga langsing itu. Mudah mah ya, iyo. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Ya. Oh, banyak ke berjalan. Iya Maria, banyak berjalan supaya badan kurus. Iya no, cak bapak nih nah langsing, bapak sehat. Aku pengen lah Pak cak itu Pak. Mudah Maria, besok jingok be, temui aku be di sini kalau nak langsing, ya? Nah. Oh, berjalan nih. Wih, kekuatan. Sayangnya nih. Hah? Mana Pak Wabube Mariani ngomong katanya nak ketemu kita di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Atas dulu Pak. Atas dulu Pak. Lah kamu kaya ya nak kemana Maria? Iya, anak kecak Maria ya Maria. Nak kemana? Lah, kan ini saran dari Bapak. Saran yang mana Maria? Kalau nak cepet langsing kata Bapak itu, aku nih sering-sering berjalan. Ini kan aku lah siap berjalan nak ke pantai. La ilaha illallah. Ya, bukan berjalan cak itu. Kau nih dah. Aku pengen juga langsing cak itu. Sering-sering be, banyak ke berjalan. Iya Maria, banyak berjalan. Badan kurus. Woi, tak nyangkut nian sekarang hidup mah ini. Perusahaan banyak, ada di mana-mana. Kaget dengar-dengar ditelepon uang. Tiba-tiba disuruh ke Prancis ngurusi perusahaan yang Siko itu. Wah, Maria ini. Oi, Maria. Ingat tak Maria dengan aku? Dan
budak lorong dulu. Iya, Maria, waktu... Ay, kau masih ingat tak kita main layang di lorong? Ingat, aku besar-besar di tangga bontong gitu dulu kan. Iya, boy, penampilan kau lah beda Oh, beda sekarang. Maria sekarang, kau Jinggo. Ingat tak kau kita Ladu kemajuan kita Maria. main ekar, main yeye. Masih ingat tak kau? Cuman tak usah kau ingat-ingat lagi Maria. Mainan aku sekarang lah beda Maria. Jangan disentuh Maria. Kalau nggak baca gantinya. Ya maaf nih. Cara Sogi Maria sekarang ini perusahaan ada di mana-mana. Cek Maria itu Iya bukan Keren kau pokoknya nih. Cek Maria. Oi, apa kabar? Lama gak ketemu nih. Mirna. Iya Mirna. Udah Maria lupa. Tambah cantik. Biasa lah, Cek kan perawatan gitu. Iya. Sama siapa Cek kesini? Aku dewean. Nang mall. Sama sih, aku juga dari mall tadi ada belanja, tapi... Kau dengan siapa? Ini? Wis, boleh lah kau ini. Cewek kau belaga pula. Cewek? Ini? Cowok aku? Iya. Bukan? Jadi? Dia nih sopir aku. Maria kena bola. Pinggir, kita umur ya. Saksikan pelesiran umroh holiday angkasa wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita.别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在PAL TV memang punya kita。Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita.
sekali, saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah, kita berantakan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siswa setengah, pempek siswa 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Brejolan, makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Woi. Pergi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Sepatu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro, mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh, pasar ternyari itu bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo 2 loset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah mak kau nginget ke. Kau kemarin ku jingok kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, dah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau? Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas kita 4 tingkat itu, mbak mak merah. Mbak kalau pengen orang dewasa, mbak itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kok. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ke tagihan rumah. Gak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih sih kok lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Gak galak kau? Enggak. Tidak ada kau? Gak galak jadi orang dewasa? Tak, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu mak. Ya, Jati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai Maria.
Lari. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lebak balik TK lagi. Oi Lur, dari tadi aku jingok-jingok kau nih lesu, gelisah. Cak ada masalah itu cerita coba. Jadi cek ini kok. Masalahnya tuh, aku nih nak nikahi cewek kok. Nah, nak nikah? Nak nikah kan harusnya happy, senang. Ngapa kok kosutnya ini? Nah, aku tadi dengar ada yang cak nak nikah. Siapa nak nikah? Aku yuk nak nikah yuk. No. Aku saya udah nikah. Mendingan pala aku mikirin. Apa mending? Nak nikah tuh kan seneng. Nikah harusnya seneng. Kau cerita sama kami. Ada masalah apa, Yan? Iya, apa yang macam dibantu? Jadi cek ini ya. Dia nih nak minta mahar sesuai namanya yuk. Gampang. Cak aku? Iya, Amal. Kau tinggal bawa Amal kau langsung. Jadi siapa nama tuh? Cak kau berat nian? Jadi cek ini yuk. Namanya tuh, aduh, berat nian. Iya siapa? Ngomong. Iya. Jadi, namanya nih Intan Permata Berlian. Apa? Intan Permata Berlian. Aduh. Sudah ya, cari tim lain ya. Sudah ya, canda banyak. Cari yang lain. Ayolah, Papa pergi. Yo, Sudah kunci pintu itu. Kaget dulu. Ngapa, Dibuka Kak? ke dulu pintu. Nah. Wah, tumben. Iyo, tumben nian. Jadi nak kemana kita sayang? Antar adik dulu ke mall, habis itu baru kita ke pasar ya. Bombastic side eye. Punya siapa ini? Selingkuh ya kau Daniel ya? Nah, kau pacar-pacarnya ada situ ini. Jengok aku nih berjepit. Nah, tidak pernah aku ya pakai jepit main ini ya. Karet main ini. Di mana? Nah, ya. Kok? Oh, bukan Bila. Kau ya pantas baik kau muka ke aku pintu. Tidak pernah kau muka ke aku pintu ya. Oh, kau lah pacak bermain. Kau ya di belakang aku. Kau nyau. Kau. Aduh, oh, pantas lah baik kau berubah ya. Kemarin kau aku telepon 5 menit. Kau hilang. Kau kemana kau? Oh, pacar-pacarnya kau Daniel. Ya Allah. Punya siapa bukan ini? Kau jelas kau. Punya siapa? Kau dah usah ngaku-ngaku kau ya. Pantaslah kau berubah kau. Oh, ya Allah. Salah apa aku ya Allah? Kurang apa aku Daniel? Oh, kau kalau ni. Dah galak aku. Tak mau aku dengan kau. Keluarlah kau. Ngakulah kau. Punya siapa ini? Kau tuh Bila dengar dulu kau tuh Kau jingok ini, kau perhati ke ini. Nah, ini mainan ini nah nyampa. Nah, awak mainan ini kau tuh lah yang belinya. Itu. Iyo. Karet mainan itu. Nyampa. Taruh sini. Itu ya, bukan punya cewek itu ya, Kak ya. Itulah. Pelupo kau nih. Iya Kak ya. Mainan itu ya itu yang kita beli kemarin itu ya. Itulah kau tuh lah awak belinya. Iya, yang Tak kita beli sadar kau kemarin. tuh Bila.
Ibu Sapitri menderita sakit MAH yang cukup kronis. Dalam waktu 3 bulan sudah 4 kali opname, bahkan sudah melakukan endoskopi dan menempuh berbagai cara pengobatan. Tapi ternyata hasilnya tidak sesuai dengan keinginan. Rasa sakitnya tidak hilang, badannya lemas seperti tidak bertulang. Nama saya Safitri, saya penderita MAH kronis. Sebenarnya saya sakit MAH dari usia 12 tahun. Selama dari 12 tahun sampai saya berumur 48 tahun itu nggak pernah yang namanya sampai separah ini rasa sakitnya gitu. 7 bulan yang lalu saya itu mengalami luar biasa sakit yang membuat saya sudah merasa putus asa. Dalam waktu 3 bulan itu saya sudah 4 kali opname. Akhirnya saya masuk satu rumah sakit yang memang rumah sakit terbaik di Jakarta. Sampai akhirnya di endoskopi. Setelah itu juga dikasih dokter obat. Pulang dari rumah sakit juga nggak ada perubahan. Yang saya pikirkan bahwa umur saya di situ gitu. Jadi nggak tahu mungkin petunjuk dari Allah gitu kan. Saya lihat di situ ada pengobatan sinseling. Saya datanglah ke sinseling. Datang ke sinseling itu kondisi saya udah parah. Dalam kondisi putus asa, Ibu Sapitri menemui saya. Beliau menceritakan kondisi kesehatannya. Cukup miris saya mendengarnya. Setelah saya lakukan diagnosa atau pemeriksaan, ternyata lambungnya memang bermasalah. Wajahnya pucat pasi, tidak berenergi, lemas, lunglai, tak bertenaga. Begitu nyampe sini, saya bilang sama Pak Sinse, Pak, saya mau pingsan. Itu datang saya udah nggak gini, saya datang udah gini. Sebagai seorang Sinse, saya ambil langkah cepat. Saya khawatir beliau pingsan jika terlambat penanganan. Saya beri herbal untuk Ibu Sapitri. Saya diamkan sejenak. Setelah merasakan ada kekuatan, barulah saya lakukan terapi. Kini Ibu Sapitri sudah jauh lebih sehat. Tepatnya setelah dilakukan 2 kali terapi. Pak Sinse langsung kasih saya 3 butir obat. Langsung minum obat itu. Aneh gitu, kok ada yang berubah gitu, ada kekuatan. Ada perubahan di perut, kan luar biasa saya pikirkan. Yang terus digini-giniin ya, ditoto gitu ya. Nah udah gitu Pak Sinse bilang kasih semangat masa sembuh. Kata Pak Sinse, ini sih ibu katanya nggak seberapa katanya. Yang perutnya sampai lengket aja pun ada kata Pak Sinse gitu. Mudah-mudahan ibu sembuh. Pertemuan pertama beliau langsung merasakan ada perubahan. Seminggu kemudian datang lagi untuk kedua kalinya. Hasilnya luar biasa menyenangkan. Badannya tampak sehat, segar, bugar, seperti tanpa ada keluhan. Dan kini pertemuan yang ketiga, beliau sudah banyak bercerita. Saya kesini ketiga kali, bersyukur banget kepada Allah. Mungkin Allah memang kasih saya punya umur. Allah menunjukkan jalan. Saya ke Sinseling untuk menemukan jalan untuk bisa lebih mendidik anak-anak saya. Saya berterima kasih dengan adanya pengobatan di Sinseling ini bisa membuat saya punya semangat hidup kembali, Pak. Tadinya udah nggak punya semangat hidup saya, mah. Udah rasanya nih gimana nih gitu, udah mikirin mati aja, Pak. Tingkat cemasnya itu udah terlalu tinggi. Tinggi banget tingkat cemasnya. Setelah merasakan kesehatan yang lebih baik, Ibu Sapitri menaruh harapan besar agar klinik pengobatan Sinseling yang saya kelola dapat berkembang dengan baik, memiliki cabang yang banyak, dan saya hanya mengucapkan amin, amin, ya robbal alamin. Semoga doanya diijabah, karena sebagai manusia biasa, saya pribadi terpanggil untuk dapat membantu mengobati sebanyak mungkin orang yang membutuhkan saya. Tidak hanya di kota besar, tapi saya juga ingin mengabdikan diri saya di daerah-daerah. Pelan, tapi pasti. Semoga terwujud. Yaitu tadi saya berharap Sinseling bisa membuka banyak cabang di seluruh Indonesia supaya rakyat Indonesia bisa mendapatkan manfaatnya. Karena saya merasa ada perubahan, ada kesembuhan. Untuk itulah saya selalu bilang kepada siapapun yang sakit, saya bilang daripada hanya menghabiskan uang, ya kesinilah, insya Allah merasakan manfaat yang luar biasa, itu aja. Menurut saya, pada jiwa pengobat tidak baik jika tidak memiliki naluri melayani dan menyayangi, maka tidak mungkin saya bersikap yang tidak baik pada pasien-pasien saya. Ibu Sapitri sudah merasakan sendiri perbedaan sebelum terapi dan setelah terapi. Masya Allah, ya. Saya bertemu dengan Sinse itu yang tadinya saya pikirkan
Ya saya kan ngelihatnya di iklan orangnya kayaknya sangar ya. Terus ada karate-karatenya gitu ya kan. Saya pikir wah ini sadis nih orangnya gitu kan. Tadinya gitu nih gitu. Nah udah setelah ketemu bagus, ramah gitu yang. Jadi kita pun rasanya mau ngeluarin unek-unek gitu nggak takut-takut. Pasien selanjutnya namanya Bapak Bobi Lestaluhu. Usianya 45 tahun. Sejak 1,5 tahun yang lalu menderita keluhan saraf kejepit. Akibat keluhannya ini nyaris semua aktivitas terganggu. Mau tidur kesakitan, bangun tidur lebih sakit lagi, mau mandi juga merasakan kesakitan yang luar biasa. Nama saya Bobi Lestaluhu, umur saya 45 tahun. Saya mempunyai penyakit yaitu saraf kejepit. Penyakit saya ini sudah saya rasakan udah 1,5 tahun. Pada saat saya mau tidur, benar-benar tidak bisa tidur. Saya berputar ke kiri ataupun mau bangun itu saya rasa sakit sekali. Apalagi setelah saya bangun tidur, mau mandi pun kita terasa nyerinya sekali, sakit sekali. Yang paling yang saya rasakan sakit itu pada saat saya batuk. Batuk itu saya rasa nyeri, terutama di pinggang. Menurut pengakuannya, rasa sakit yang dideritanya sudah menjalar sampai ke paha bagian belakang, kaki dan betis. Dengkulnya pun merasa ngilu. Kondisi sakit seperti ini menyebabkan Pak Bobi berhenti aktivitas. Saya udah agak mulai parah itu, sakit saya udah menjalar ke paha belakang dan betis dan kaki. Rasa dengkul saya udah mulai rasa linu. Pada saat saya sakit, saya tidak bekerja, saya melihat itu acara TV ya kalau nggak salah itu. Nah itu ada salah satu pengobatan Senseling. Saya langsung cari alamat itu. Nah saya datang ke Senseling, saya ceritakan permasalahan sakit saya. Ketika kami minta komentar mengenai terapi, dia mengaku enak telah dilakukan penotokan di beberapa bagian di punggung. Malamnya bisa tidur nyenyak, bangun tidur terasa enak, rasa sakit hilang sama sekali. Penglihatan juga terasa lebih jelas. Pengobatannya cukup enak kalau saya rasakan, terutama pada saat kunjungan pertama saya ditotok atau diterapi, terutama dipegang di kepala. Di kepala itu saya ditotok, dipijat, habis dari kepala, dari kaki ya, di kaki saraf-saraf saya diperbaiki. Nah, pada saat pertemuan pertama saya pulang. Malam itu saya merasakan saya tidur udah mulai nyaman, pagi nyaman sampai hari Minggu. Hari Minggu pun saya nyaman, saya coba lagi. Saya dipijit lagi dan saya merasakan itu penglihatan saya juga udah cukup jelas. Sebelum terapi, dia mengaku tidak bisa duduk lebih dari 2 menit. Tapi setelah terapi dan minum ramuan klinik Sinseling, semua itu hilang. Contoh, saya duduk seperti ini sebelum saya berubah Sinseling, saya udah tidak bisa, 2 menit pun udah pinggang saya udah merasakan sakit sekali. Tapi semenjak saya dikasih 3 obat ini, terutama herbal dan kedua obat untuk saraf kejepit dan ini vitamin, saya dikasih sama Sinseling, cukup alhamdulillah. Sebagai pengusaha, beliau menyarankan kepada karyawannya untuk berobat ke klinik Sinseling, apapun yang dideritanya. Baginya, uang bisa saja dicari dimanapun dan kapanpun. Tapi yang paling utama adalah kesehatan. Ya, untuk bagi kawan-kawan saya atau pekerja saya yang teman-teman bekerja atau di rumah atau pemirsa, siapa yang mempunyai penyakit seperti saya, tolonglah datang ke Sinseling. Kalau untuk duit kita bisa cari, tapi kesehatan kita tidak bisa jaga. Daripada kita terlambat nanti ya kita jangan sampai merasakan yang kita nggak inginkan adalah kelumpuhan. Kelumpuhan kita tidak bisa mengobatin tidak bisa mencari nafkah untuk anak istri. Sinseling, saya ucapkan saya terima kasih saya telah datang di sini. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Selamat Sinseling. Good luck. Sinseling juga terkenal memiliki herbal yang manjur. Kami menggunakan ramuan herbal Tiongkok yang sudah terbukti efektif secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional TCM. Pemberian ramuan herbal kami sesuaikan dengan pola tubuh setiap pasien sehingga manfaatnya tepat dan langsung memberi reaksi. Terus kaki ini dulu kan saya suka nonton TV kan atau sholat duduk. Nah kalau mau ini diangkat dulu. Nah sekarang seketika setelah minum ramuan badan menjadi segar, keluhan menjadi hilang.
Kami juga menggunakan ramuan khas Indonesia seperti jahe atau gansiang pada pasien yang menderita tinggi gula darah dan tinggi kolesterol. Kami sertakan sambiloto, dalam bahasa Tionghoa dikenal sebagai Chuan Tian Lin. Rasanya sangat pahit, tetapi khasiatnya sangat kuat sebagai anti radang dan imunostimulan. Sambiloto juga bagus untuk peningkat daya tahan tubuh dan antivirus alami. Bagi penderita emah atau yang mengalami gangguan pencernaan, pengobatan Sinseling memberikan herbal daun dewa atau sabung nyawa, temulawak, dan kunyit. Herbal ini kami racik seperti ini dalam bentuk kapsul agar praktis cara mengonsumsinya. Herbal Sinseling, ramuan khas Tiongkok untuk Indonesia. Jika Anda menderita komplikasi, datang kemari, kami beri solusi. 1 bulan yang lalu, saya kedatangan pasien bernama Bapak Agus Sucipto. Beliau menderita penyakit prostat sejak 2 tahun yang lalu. Kondisi ini menyebabkan dia bisa buang air kecil sampai 30 kali dalam waktu 1 malam. Keluhan lainnya adalah rasa sakit jika jongkok. Ketika jalan pun harus pelan-pelan. Dan yang paling mengganggu adalah rasa sakit ketika sujud waktu sholat. Nama saya Agus Sucipto. Sakit saya sudah 2 tahun kena penyakit prostat. Belok kanan, kiri sakit, terus kalau sholat juga sujud sakit. Jalan juga pelat. Waduh, kayak orang mau beranak kayak gimana sih? Kayak nganjol gitu. Di bawah sini, kayak di dalam peranakan. Terus banyak buang air kecil lagi Pak, tiap malam Pak. Kencing ada 1 malam 30 kali gitu. Pulak balik kamar mandi, nggak bisa Pak kalau sakit. Seringnya bukan main sakit Pak, sakit sesudahnya. Kerasanya pengen pipis terus Pak. Peras banget, dia kencing memang keluar. Kencing terus Pak. Berapa menit kemudian kamar mandi, dia tidurnya kurang nikmat gitu Pak. Jadi kita rasa hidup nggak enak, kayaknya gimana ya? Kayaknya muka tekuk terus gitu, nggak ada muka gembira gitu, sakit. Kita ngerasa, orang nggak ada yang tahu Pak, kita ngerasain sakit. Tapi sesudah berobat di sini agak jarang saya, paling 6 kali gitu, agak berkurang lama-lama sekarang nggak. Sekarang udah nggak Pak. Ketika berkonsultasi dengan pihak medis, dia diberitahu bahwa sekitar 80% laki-laki menderita keluhan yang sama dengan dirinya. Kemudian dianjurkan untuk tidak terlalu sering menahan kencing, karena berakibat fatal pada buruknya kesehatan organ vital ini. Maka saya cari jalan keluar supaya nggak dioperasi. Kan dokter udah bilang, Pak dioperasi darahnya banyak Pak. Dia pas bilang begitu, dokter pernah bilang, karenanya di dalam adanya gitu. Saya ngeri juga dokter ngomong begitu. Dia rasanya udah nggak ada gairah hidup kayaknya Pak, lihat kayak gitu. Nggak ada gairah hidup, udah putus asa Pak. Saya udah nyerah aja lah. Gimana aja lah, udah tua ini, saya pikir gitu. Laki-laki 80% penyakitnya itu Pak. Dokter bilang begitu, 80% laki-laki kena penyakit prostat. Kalau sesudah tua, makanya jangan ditahan kencing kalau bisa. Masih muda-muda suka begitu orang. Jadi saya sudah berobat 2 tahun ke dokter, minum obat terus, ya nggak baik-baik, hasilnya dapat lihat di TV kesini. Menurut pengakuan Pak Sucipto, setelah terapi 2 kali dan rutin mengkonsumsi herbal dari Sinseling, badannya semakin segar. Kejadian yang paling melegakan adalah ketika melihat butiran daging keluar bersama dengan air kencingnya. Jumlah daging seperti sate itu ada 4 butir. Keluar saat kencing pagi 2 butir dan keluar kencing malam 2 butir. Habis itu terapi enak Pak. 1 kali itu terapi, saya minum obat sampai seminggu kan. Sesudah agak mendingan, saya balik lagi ke sini Pak. Sesudah terapi yang kedua kali, pas saya minum udah hampir-hampir terakhir obatnya mau habis, itu baru merasa baru keluar Pak, penyakitnya itu Pak. Pas saya kencing keluar darah gitu, nggak lama ada keluar kayak sate gitu, ada 4 biji Pak. Pagi sama sore itu. Nah itu agak mendingan pas keluar itu. Wah banyak Pak, banyak kayaknya Pak. Kencingnya banyak Pak. Banyak darahnya Pak. Iya 3 kali, cuma 3 kali keluar deh Pak. 3 kali keluar kencing tuh, darah semua itu. Baru keluar itunya, penyakit itunya, dagingnya keluar gitu Pak. Sesudah darah. 4 ada 2 kali sih. Kayak sate gitu Pak. Jadi saya lihat begitu, saya perhatikan gitu kayaknya daging gitu yang keluar. Enggak, enak aja ser gitu. Malah enak, bebas gitu Pak. Plong gitu rasanya. Nah udah berobat banyak kali, udah minum obat terus kali ya Pak ya. Begitu nggak terasa sakit. Enak malah dia keluar, berasa mulai lega saya. Saya bilang waduh dari sini saya sembuh. Siang pagi 2, sore 2, nggak langsung. Udah nggak berdarah lagi, udah enak. Udah enak, kencing juga enak, udah bebas, udah nggak ada terasa. Kegiatan ini yang ikut terganggu adalah jika harus naik motor. Menurutnya
Nggak tahan sakitnya pas ada lubang di jalan. Bahkan dia menceritakan pernah memilih jalan kaki daripada naik motor karena sakitnya itu yang luar biasa. Tadi nggak bisa saya bawa motor, sakit Pak. Sekarang udah baik, aku jalan-jalan Pak. Udah normal kembali Pak. Tadinya kalau kena bantingan polisi tidur Pak, aduh nggak enak banget ya Pak. Udah gimana gitu, udah nggak enak. Kalau kena bantingan polisi tidur, aduh. Pernah saya diajak ke Bekasi sama adek, keponakan naik motor ke Bekasi. Saya bilang, saya jalan aja nih, kamu aja naik motor deh. Nggak kuat saya bilang. Kan jauh, nggak bisa daripada saya sakit. Udah kamu pergi deh, saya jalan aja. Jalan saya pelan-pelan Pak. Naik mobil juga saya nggak kuat. Tuh kalau udah kena penyakit itu Pak, sakit. Ketika kami meminta koreksi atas pelayanan di klinik kami, Pak Sucipto justru menjawab bagus, bagus, dan bagus. Dan yang paling membahagiakan kami, tim di klinik Sinseling adalah pengakuan sehat Pak Sucipto. Ya bagus Pak, layanannya bagus Pak. Bagus, layanannya bagus, terus obat-obatnya juga bagus lah. Memang sudah ini sama dia kali Pak. Obat-obatnya gitu, penyakit ini gitu. Nggak ada lagi Pak rasanya Pak. Udah enak aja Pak. Nggak normal. Udah biasa lagi. Udah bisa. Mau gimana aja udah bisa. Mau main badminton lagi saya Pak, bakalan. Saya kan pemain bulu tangkis. Selama 2 tahun saya berhenti karena sakit Pak. Atas kesehatan yang didapat saat ini, Pak Sucipto pun mengajak masyarakat untuk berobat ke klinik Sinseling. Ya ada teman-teman kita atau saudara-saudara kita, kawan-kawan kita yang baik itu kalau bisa berobat prostat, berobat ke sini aja lah. Saya yang sudah ngerasain. Terus sekarang saya udah sembuh, alhamdulillah bisa normal kembali Pak. Ya mudah-mudahan biar maju lah Pak. Soalnya betul-betul obatnya baik sih gitu ya. Berarti memang betul bagus Pak. Kalau menurut saya Pak. Ya berterima kasih sama Singsel lah. Dari Allah juga yang menentukan ya. Sudah dari petunjuknya saya ketemu di sini. Ketemunya di sini kali saya Pak. Karena dari Allah menunjukkan di sini dapat penyembuhannya Pak. Kini Pak Sucipto merasa tidak ada kendala dalam beraktivitas. Ini menjadi salah satu bukti bahwa terapi yang kami lakukan sangat efektif. Dengan melakukan totok saraf di bagian manapun, maka apapun keluhannya bisa kembali sehat. Sekarang kita akan membahas penyakit jantung. Penyakit jantung merupakan penyakit mematikan. Survei medis barat bahkan menyatakan bahwa keluhan jantung menduduki posisi pertama kematian di seluruh dunia. Tapi bagi saya, tak ada penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Atas izinnya, salah satu buktinya Bapak Rasidin. Bapak Rasidin usianya 55 tahun adalah pasien kami yang menderita komplikasi jantung, lambung, dan paru-paru sejak 10 tahun yang lalu. Bapak Rasidin, 55, tinggal di Tebet, depan Kokas, Kasablanka. Lambung, paru-paru, jantung, kalau jalan itu berasa banget. Baru 5 langkah juga udah sakit ini. Sudah sering keluar masuk rumah sakit, merasa enak ketika minum obat, giliran obat habis, sakit kembali, kambuh kembali. 10 tahun lalu lah udah berasa, udah keluar masuk rumah sakit, udah minum obat enak, tapi giliran udah habis obat, begitu lagi. Pokoknya kalau misalnya nyobain kopi aja dikit, langsung ini sakit. Kayak ditarik-tarik gitu, nyun gitu tuh. Dia lambungnya kalau kambuh suka meriang. Iya sakit, panas di sini. Apalagi kalau cuaca berubah kan hujan. Itu gak enak banget kalau badan saya langsung. Iya langsung dingin aja gitu pengatakan. Orang mah pakai begini doang, kalau saya mah pakai jaket masih dingin. Setelah terapi 3 minggu yang lalu, perubahan langsung dapat dirasakan. Naik tangga sudah enak, tidak merasa sakit, jantungnya pun terasa lebih kuat. Keuletan Bapak Rasidin dalam melakukan pengobatan telah mendapat apresiasi dengan baik. Bukti apresiasi yang paling nyata datang dari Allah Tuhan Yang Maha Esa, yaitu berupa kesehatan yang jauh lebih baik. Baru 3 minggu lalu berobat ke sini. Ya tiap minggu datang ke sini, soalnya saya hari Minggu doang yang nggak kerja gitu. Lebih enak itu dada dibawa lari naik tangga gitu. Tadinya baru di atas tangga udah sakit, tapi itu enggak, udah enak gitu. Ada perubahan, udah langsung ada perubahan dari pertama juga. Paru-parunya kayaknya udah enakan sekarang, udah mendingan, ada pengembangan. Terutama jantung. Tadinya kan kalau misalnya kita ngeluarin tenaga dikit langsung sakit ini. Misalnya kita meres baju ya, langsung sakit ini. Tapi sekarang enggak, ada perubahan itu di jantung. Ya cobalah
ikutin jejak saya gitu ya emang ke dokter mulu kan nggak tentu, cobalah ke sini. Saya juga alhamdulillah ada kemajuan. Iya, kalau punya penyakit jangan patah semangat, kita perlu berusaha. Atas komplikasi yang dikeluhkan, menurut Bapak Rasidin, klinik pengobatan Cinciling terbukti siap membantu berbagai macam penyakit atau keluhan apapun akan dituntaskan, termasuk penyakit yang beliau derita saat ini. Adik Raditya. Adik Raditya ini usianya baru sekitar 8 tahun. Awalnya sering menderita panas, pilek, batuk, bahkan sering demam. Setelah diperiksa ke medis, ternyata didiagnosa menderita flek paru-paru. Dalam usia yang sangat muda ini, diputuskan harus mengkonsumsi obat selama 8 bulan. Ternyata cerita kesehatan adik Raditya ini cukup panjang. Berikut ini penuturan sang ibunda. Nama saya Sunarni, tapi yang sakit anak saya, Raditya, 8 tahun 2 bulan. Batuk, sering demam, pilek, terus ya diperiksakan ke medis, ternyata kena flek paru-paru. Udah dari umur 9 bulan berobat ke medis ya, sampai 11 bulan. Itu sudah sembuh, udah nggak ada keluhan lagi. Anaknya juga udah sehat, gemuk badannya. Pas umur 4 tahun terinfeksi lagi. Terus berobat lagi sama dokter yang tadinya itu tanganin lagi gitu ya, sama dokter yang sebelumnya. Itu udah sembuh, berobat 8 bulan, jalan 6 tahun tuh kena lagi. Batuk lagi sampai 4 bulan. Saya bawa ke poli paru-paru, pas diperiksa akurat ternyata masih ada. Kalau ke dokter polinya, ke dokter paru-paru itu juga cuma dikasih obat keluhan aja, misalkan batuk, pilek, cuma dikasih obat itu aja. Jadi nggak ada obat paru-paru gitu. Putus asa, apalagi kemarin waktu dokter paru-parunya itu menyatakan udah obatnya nggak bisa lagi ngobatin ya, saya bingung banget mau kasih obat apa lagi gitu, kemana lagi harus berobat gitu. Kasihan kalau lagi kambuh gitu, dengarnya nggak tega. Dalam kondisi bingung yang amat sangat, sang ibunda mengajak Raditya berobat ke klinik Cinciling. Diterapi sama obat herbal, ya obat flek paru-paru itu, madu sama stamina 3 kali, sehari 3 kali. Sekali minum, kalau yang untuk paru-paru itu 1-1, kalau yang stamina itu sekali minum 2 kali 3 kali. Setelah menjalani 6 kali terapi, mulai nampak ada perubahan. Sesak napasnya sudah tidak terdengar lagi, pola makannya bagus. Sang ibunda pun merasa sangat bahagia sekali melihat anaknya sudah ceria. 6 kali jalan ke 7 ini yang ke-7 ya. Makan bagus, pola makannya. Ya kalau capek itu timbul batuk gitu, asal kecapean, terus salah makan sama kehujanan gitu dah, dingin ya, hawa dingin lembab gitu. Alhamdulillah udah ini sesak napasnya udah nggak kedengeran lagi. Tadinya kan waktu belum kena herbal ini ya, kalau tidur napasnya bunyi gitu, walaupun nggak batuk. Nggak tahu, nggak sakit enggak dadanya, sesek enggak? Enggak. Kadang saya tanya juga dadanya sakit enggak, ada nyeri enggak? Harapan yang selalu dipanjatkan untuk sang buah hati adalah kesembuhan yang sempurna 100%. Ya pengennya benar-benar sembuh total gitu. Ya setiap sholat ya pasti mendoakan, terutama pengen kesembuhan itu aja mas, sembuh, anak saya sembuh, diangkat penyakitnya, dipanjangkan umurnya gitu. Sedih kalau pas ngungkapin doa itu rasanya pasti menangis gitu. Yakin saya mudah-mudahan, soalnya saya bilang juga, saya pernah tanya bisa nggak sih saya diobatin, anak saya bisa, insya Allah bisa Bu, bisa sembuh. Jadi menguatkan saya gitu, jadi saya yakin. Walaupun kami merasa belum optimal dalam memberikan terapi pengobatan, tapi sang bunda menyatakan terima kasih atas perbaikan kesehatan yang didapat oleh sang buah hati. Saya terima kasih pada klinik Sinse pengobatan alternatif ini sudah menolong anak saya. Ya mudah-mudahan ke depannya Sinse banyak membantu orang-orang yang membutuhkannya dan sukses. Ibu Sukarni merupakan pasien dengan keluhan sakit emah kronis. Lambung terasa kembung, gastritis tinggi.
meskipun sudah keluar masuk berobat di tempat medis. Nama saya Ibu Sukarni. Awalnya saya sakit lambung, mah kronis lah. Terus di endoskopi katanya gastritis kronis gitu. Terus saya dirawat di rumah sakit 4 hari. Perasaan saya udah berobat yang dokter paru, dokter penyakit dalam, dokter kok masih aja rasanya nggak enak perutnya gitu, lambungnya gitu. Saya waktu nonton TV itu ngelihat ada iklan itu apa Sinseling itu. Pertama kesini terus diterapi. Di dalam terapi itu saya merasa nyaman maksudnya. Kini justru mendapatkan perubahan yang sangat signifikan setelah melakukan terapi di klinik kami. Perubahan yang sangat dirasakan cukup cepat. Setelah diberikan ramuan herbal dan dilakukan penotokan, reaksinya langsung memberikan kenyamanan. Rasa pusing hilang dan makan pun terasa lebih enak. Terus ke sini itu ada rasa perubahan gitu, ada rasa punya keyakinan lah, insya Allah gitu ya. Antara terapi dengan pengobatan disatukan, mungkin ada penyembuhan. Udah pertama datang seminggu ada perubahan, terus datang lagi sampai 3 kali saya, alhamdulillah enak, pusingnya juga udah nggak ngerasain pusing gitu, makannya juga enak gitu, udah alhamdulillah saya bersyukur sekali. Tadinya tersiksa sekali. Kondisi mengkhawatirkan terjadi jauh-jauh hari sebelum terapi. Jika mahnya kambuh, maka badan terasa menggigil, meriang, dan keluar keringat dingin. Ulu hatinya nyeri sampai keringat dingin gitu. Meriang gitu. Ya ada lah, ya berjam-jam kalau nggak terus dibawa ke dokter misalnya nyari obat lagi kayak gitu. Obat itu masuk itu enakan, tapi nanti setelah udah berapa ini ntar begitu lagi begitu. Tapi setelah minum obat dari sini ada rasa yang dirasa udah pelan tapi gimana ya hilang gitu loh. Bicara mengenai pelayanan terapi, Ibu Sukarni merasakan terapi di klinik kami masuk akal. Pada saat dilakukan terapi, seperti menghubungkan sel yang satu dengan sel yang lainnya dan menghidupkan kembali sel-sel yang mati. Alhamdulillah. Kalau untuk pelayanannya sih bagus. Di antara satu saraf dengan saraf yang lain itu teliti, nggak sampai ada yang keloncatan gitu loh, kelewat dari terapinya itu bisa melancarkan darah untuk mengobati hal-hal yang lain, maksudnya mengobati sel-sel yang tadinya mati barangkali ya, yang tadinya lemah bisa jadi kuat, jadi sembuh, insya Allah gitu. Melihat perubahan pada sang istri, suami yang selalu mendampingi pun merasa tenang. Berikut ini penuturannya. Alhamdulillah gitu, pertama kita ke sini kita udah berobat, alhamdulillah. Sepulang itu kita kan dikasih obat. Nah, dikasih obat kan obatnya ada berapa botol itu ya. Ada obat itu alhamdulillah kondisinya terus agak gimana Mak? Udah itu ada Pak, udah lumayan ini Pak, udah agak entengan badan gitu. Dalam hati sebagai suami ya merasa gitu merasa tenang, merasa senang gitu. Tapi kalau lagi ngeluh lagi, aku ya sedih juga ya. Buat Bapak Ibu yang punya keluhan seperti saya, silahkan coba aja di terapi Sinseling sini. Ya barangkali memang petunjuk dari Allah, ada kesembuhan di situ. Kebahagiaan dan keharuan pasangan ini pun terpancar seketika tatkala menyampaikan rasa terima kasih di antara keduanya. Sang suami dianggap sebagai pendamping terbaik dalam hidup dengan Ibu Sukarni. Begitu juga sebaliknya. Ibu Sukarni adalah istri sekaligus ibu yang terbaik buat anak-anaknya. Demikian tayangan dari Klinik Sinseling yang kami sajikan untuk pemirsa. Semoga Allah Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kita kesehatan yang sempurna, keberuntungan yang banyak, rezeki yang berlimpah, dan kebahagiaan dunia akhirat. Salam dari kami, Klinik Pengobatan Sinseling. Terima kasih ya Pak, menyembuhkan saya ya Allah. Temanya kita bakal makan pajoan dari kota Palembang. Pempek.
Nah, tapi beda, kita bukan ngedatangi gerai, bukan ngedatangi toko atau restoran, tapi pempek. Gebyar paket murah, berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Tisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becek. Kalau orang sudah beriman, itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Rara Agusra dan juga kamera Eki Saputra, melaporkan langsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Pemirsa, Rabu 3 Juni 2026, pada siang hari tadi, terjadi OTT, operasi tangkap tangan, terhadap Wakil Bupati Kabupaten Bedugul Abab Umatang Ilir Pali, dan juga ada satu lagi PNS dari Bapenda Sumatera Selatan, yang terlibat kasus gratifikasi, yang di mana tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah menetapkan Wakil Bupati Iwan Tuaji bersama pegawai Bapenda Sumsel Al-Hefi Kurniawan atas dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap berupa pekerjaan timbunan agregat dan drainase dengan nilai sekitar 10 miliar rupiah. Dan juga Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, Ketut Sumedana, mengatakan dari proyek tersebut, tersangka meminta uang komitmen sebesar 1 miliar rupiah kepada pihak swasta, yakni berinisial H, agar yang bersangkutan peroleh proyek tersebut melalui penyerahan uang secara bertahap dengan total 875.500.000 rupiah. Dengan rincian pertama, uang diserahkan sebesar 437 juta rupiah secara tunai kepada tersangka Al-Hefi Kurniawan, dan setelah itu penyerahan tersebut dilakukan di rumah saudara H sebagai pihak swasta yang beralamat di Jalan Inspektur Marzuki, Palembang. Selanjutnya penyerahan uang kedua sebesar 435.500.000 rupiah ditransfer ke rekening BCA milik Ajudan Tuaji yang diduga digunakan sebagai rekening penampung dengan 2 kali tahap transfer, yaitu sebesar 261 juta dan juga 174.500.000 rupiah di rentan tanggal 24 Desember hingga 31 Desember 2024. Dan juga tadi pemirsa, pada kurang lebih pukul 5:30 lebih sudah dilakukan konferensi pers, press release langsung oleh pihak Kejati Sumatera Selatan, dan juga di mana disebutkan bahwasanya telah terjadi penangkapan dan penggeledahan dan penetapan 2 tersangka sehubungan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap yang melibatkan Wakil Bupati Pali dan Oknum PNS di Dinas Badan Pendapatan Daerah Sumatera Selatan pada tahun 2024.
Dan juga berdasarkan barang bukti dan hasil pemeriksaan uang yang dilakukan oleh Kejati Sumsel, selanjutnya para tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhitung dari tanggal 3 Juni 2026 hingga tanggal 22 Juni 2026, tepatnya di Rumah Tahanan Negara Kelas 1 Palembang, terhitung di 20 hari. Dan juga sebelumnya Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan telah terlebih dahulu melakukan penggeledahan di rumah dinas Wakil Bupati Pali pada tanggal 2 Juni 2026 lalu dengan melakukan penyitaan berupa satu barang bukti elektronik dan satu buku catatan diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Dan juga dari perkara tersebut, tim penyidik Kejati Sumsel masih mendalami aliran dana yang terus dilakukan pengecekan melalui penggunaan rekening pihak lain hingga barang bukti yang telah diamankan untuk berkemungkinan adanya pihak-pihak lain yang turut terlibat dalam perkara ini. Bersapol TV untuk situasi terkini yang ada di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sendiri masih kondusif, tidak ada aktivitas memadai, dan juga dari pihak Kejaksaan sendiri sedang masih melakukan penyidikan langsung kepada para tersangka, 2 orang tersangka yang masih berada di lantai atas. Dan juga Anda mungkin dapat saya gambarkan tepat di depan halaman belakang sendiri sudah ada mobil tahanan yang masih menunggu tersangka, 2 tersangka yang akan selanjutnya dibawa ke ruang rumah tahanan negara kelas 1 Palembang, tepatnya di Jalan Inspektur Marsudi. Kami masih akan memantau secara langsung bagaimana progres dari kasus ini. Untuk itu, Anda pemirsa Pol TV jangan kemana-mana, tetap saksikan Breaking News Pol TV. Sekian saya Rara Fisra bersama juru kamera Eki Saputra melaporkan langsung di Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. Sampai jumpa. Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes, tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari kalau ini adalah indikasi diabetes di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Apalagi nih Pak Yono Gumia. Tadi ya, ulang lagi, yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua, ini terlalu banyak, ya, intensitas pipisnya maksudnya, ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas. Jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh, ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit ngantuk. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur, tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah ini perlu diwaspadai juga. Ya. Terus yang faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ANI, N-nya hilang, AI. Nah ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya? Bukan karena minus, karena buram glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata, ya cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata iya, saraf vitalitas inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Yang dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Monggo silakan.
sekitar leher saya itu kan ada pembengkakan. Benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher, di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping, samping. Samping sini. Nah, samping agak ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya? Ya, sekitar itu. Di tempat itu jadi kelihatan. Nggih. Kalau malam itu hidung tersumbat, terasa tersumbat. Nah, hidung tersumbat. Terus kalau apa batuk ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Enggak sakit. Oh nggak sakit, cuman keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat jadi kering. Gitu ya Pak ya? Pernapasan agak sulit. Pernapasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak. Ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi, terlalu pileknya sering ataupun kayak sinutisis seperti itu Pak. Ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya untuk menghancurkan sel-selnya biar cepat hilang nanti Pak. Mudah-mudahan jodoh ya Pak, insya Allah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Supri supaya nanti supaya bisa menemukan solusi untuk penyembuhan ya. Amin. Jadi ternyata memang tidak hanya berkaitan dengan diabetes, kolesterol, asam urat, berkaitan dengan kelenjar-kelenjar yang bermasalah, mungkin itu bisa seperti daging tumbuh atau tumor itu juga bisa Pak Yono ya? Insya Allah sekali, karena apa? Di kami untuk obatnya pun ini sudah insya Allah ini lengkap komplit untuk semua penyakit yang Anda derita, baik tumor, kista ya, bagi kewanitaan, baik yang payudara, kanker dan yang lainnya ini insya Allah. Terus yang lainnya kayak migrain ya, asam lambung ataupun bahkan penyakit yang akut sekalian, ambeien ataupun apa ini insya Allah. Yang terpenting satu, segala macam penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawaun, itu janjinya Tuhan kepada manusia. Segala macam penyakit ada obatnya lah. Bagaimana cara mengobatinya? Tinggal ringankan langkah. Niatkan, tekadkan bahwa kita itu pasti diberi kesembuhan. Nah ini harus yakin dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah yakin, harus ada usaha ikhtiar. Daripada Anda sudah ngelokro di rumah, terkena penyakit yang sudah akut, stroke barangkali misalkan, ternyata aduh, sudah males ogah-ogahan kemana-mana, karena bukan apa, terapi, perlu terapi. Jadi di saat bukan hanya obat saja, tapi butuh ada penanganan. Nah inilah yang mengakibatkan nanti bisa cepat dalam kesembuhan. Ya itu insya Allah. Pokoknya bagi Anda dimanapun Anda berada yang sudah terkena penyakit, jangan klokro, jangan putus asa. Percuma kalau putus asa itu nggak bakalan sembuh nantinya. Tapi coba, bukan solusi ya. Solusinya adalah apa? Kita usaha, ikhtiar. Mudah-mudahan kemarin belum diberi kesembuhan, mudah-mudahan satu langkah ke Nur Hidayah. Disinilah jodohnya, disinilah tempat ternyata Anda diberikan hidayah sembuh. Amin, itu aja. Baik, terima kasih. Dan kalau kita tadi sudah membahas diabetes, ternyata juga bisa untuk terapi-terapi yang lainnya. Sekarang kita ke kolesterol nih Pak Yono. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya saraf-saraf yang mana nih yang menyumbat kalau misalnya tadi kan berbeda dengan diabetes. Kalau untuk kolesterol sendiri. Nah, untuk kolesterol ini rata-rata penyumbatan dari lemak darah. Ya. Lemak darah di mana lemak darah ini menyumbat lebih dominan itu banyakkan di punggung, belakang punggung. Makanya penderita kolesterol ini rata-rata punggung merasa sakit, merasa ngilu, seperti berat, bahkan ada 1 ton di sini. Ya itu yang di yang itu di sering sekali orang mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Betul. Punggung kayaknya ada yang apa? Nah ini, jadi itulah. Ternyata ini bukan apa-apa karena penyumbatan tadi peredaran darah dari kolesterol ataupun lemak darah. Nah rata-rata kalau misalkan dia sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, ini dari pola makan tentunya. Makan, habis makan yang enak-enak langsung tidur, tidak ada pembakaran dalam tubuh. Nah ternyata ini yang mengakibatkan kolesterol menumpuk. Yang kedua, di saat terkena kolesterol,
Anda kurang olahraga. Ini penyebabnya, ya. Nah, tapi bagaimana pengobatannya? Seperti tadi saya katakan, kalau hanya obat saja bisa menetralisir, tapi sini masih pegel. Karena apa? Penyumbatan yang belum dibuka, belum diterapi. Kalau misalkan terkena seperti itu, larinya menjalar kepada tangan, ya. Kepada tangan, akhirnya gringgingan, ataupun bahkan kalau pakai motor ataupun megang apapun sudah merasa kesemutan, bahkan sering kram. Padahal tanpa sebab ya, kalau misalnya karena penekukan itu kan biasa ya, semutan. Tapi ini kalau tanpa sebab tiba-tiba semutan itu berarti sudah gejala ya? Sudah gejala, sudah gejala, ada indikasi ke arah kolesterol tinggi. Nah, rata-rata seperti itu. Sakit geringan kok sering sakit, sering nggak nyaman gitu, sering berat, apalagi punggung terasa berat. Kalau sudah dampaknya ke atas lagi, kolesterol bisa ke hipertensi, ya, menyumbat ke peredaran pusat. Nah, ini potensi sekali buat stroke. Sangat potensi sekali buat stroke. Makanya satu penanganan. Kalau misalkan sudah seperti ini, sudah terkena stroke, ini kan sangat berat ya untuk menanganinya. Tapi kalau masih ternyata masih pegel-pegel ataupun apa, masih gejala-gejala gejala awal, terus dicek ya. Oh, ternyata di atas 200, 230, 250, buru-buru diterapi, buru-buru ada penanganan. Jangan sampai nanti berlanjut akhirnya timbul kepada stroke ringan tadi, pertama ke tangan, terus nantinya timbul kepada stroke berat. Nah, itu ciri-ciri. Dan bahkan kolesterol sendiri ini memang sangat membahayakan sekali. Walaupun kadang-kadang kolesterol, cukup kolesterol saja kok. Tapi ternyata ini efek yang nantinya diderita ini mengakibatkan ke stroke lah, nanti ke peredaran darah kurang lancar, akhirnya jantung yang terkena juga. Ini sama aja. Jadi sangat dampaknya nanti bisa sampai mendalam dengan organ-organ yang sangat vital pastinya. Betul. Ya. Sudah ada penelpon berikutnya, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Sebelumnya maaf. Saya Sugihartono. Bapak Sugihartono. Ya, Sugihartono. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Bantul. Iya, di Bantul. Monggo, Pak. Sebelumnya saya meminta maaf dulu. Monggo, Pak. Sudah dimaafkan. Cara pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan, ya? Ya, caranya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak, sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seadanya umpamanya asam urat. Gitu. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk asam urat sendiri, ini kan persendian yang terkena. Karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah, untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silakan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami. Ya Pak, nanti bisa. Ini masalah umpamanya asma itu. Asma, ya, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda, ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan punya tanya. Silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Lah itu yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan, Anda bisa langsung datang. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Ya, sudah terputus. Baik Pak Sugiharto, silakan nanti bisa mengunjungi Klinik Nur Hidayah untuk alamatnya ada di layar kaca Anda. Baik pemirsa, kita akan menuju kepada sesi yang terakhir. Tadi kita sudah bahas mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul sekali, bahkan ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat di terapi ada penyakit lain. Itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya untuk terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya.
Selamat sore, Bapak Triyono di Berbah. Halo, selamat sore, Pak. Silakan Pak Yono untuk pertanyaannya. Pak, monggo. Ya, nah ini saya punya kakak perempuan, umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya, Pak? Ya, kemarin sudah ternyata itu ada satu empedunya lah. Batu empedu ya, Pak? Ya, dan memang sudah dibuatnya itu harus dioperasi. Dioperasi. Biasanya itu bagian terus Pak, silakan. Bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik. Batu empedu ya, Pak ya? Ya, yang di ulu hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya, Pak. Pas agak koma, jadi terlalu capek dia atas drop gitu. Sakit bagian belakang juga, Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang, Pak ya. Katanya di sini di dada, Pak. Di dada jadi di ulu hati itu, Pak. Itu lebih berarti sudah naik, Pak, ke atas ya. Jadi seperti ini, Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah, ini sangat mudah sekali kok, Pak. Kalau diterapi di titik empedunya ya, di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya ya, terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya, itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan, Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang ya, Pak. Untuk dibawa, konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting, segala macam penyakit ada obatnya. Ya, iya. Baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yono sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma tadi ya, ada yang pertanyaan asma. Untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus. Untuk empedunya dan yang lainnya, dan penggelontoran dari dalamnya ya, larut khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat karena penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Penelpon berikutnya, selamat sore Bapak Ari di Kalasan. Ya, sore. Selamat sore. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Saya Ari Pak di Kalasan, Pak. Monggo Pak, ada keluhannya? Ini rumah saya itu kan di punggung ya. Bagian punggung? Punggung belakang. Itu sekitar ya 6 bulan, 5 bulan yang lalu ya. Maaf Pak, punggungnya di belakang sini atau ke bawah? Atas ini Pak. Di atas, Nah, itu tuh kalau siang tidak apa-apa, Pak. Tapi kalau malam itu istilahnya kalau tidur tuh ngelilir Pak. Waduh, itu mau miring ke kiri atau ke kanan tuh sakitnya tuh memang setengah der gitu ya. Oh, sakit sekali. Nah, itu aja Pak keluhannya? Cuma itu aja Pak. Cuma aja. Saya tanya dulu Pak, Bapak pernah jatuh saat itu? Pernah jatuh tuh enggak tuh Pak. Nggak pernah jatuh ya Pak ya? Jatuh. Baik. Kalau keluhan-keluhan seperti Anda, ini yang pertama biasanya karena jatuh, jadi ada terkilir saraf. Yang pertama. Yang kedua, tanpa sadar Anda ngangkat berat-berat. Oh gitu mungkin ya. Ngangkat berat, ternyata ininya tegang sarafnya. Nah, pengembalian saraf yang tegang ini akhirnya mengakibatkan seperti tadi Pak, angot-angotan. Oh gitu ya. Atau mungkin peredaran darah tidak lancar gitu Pak ya. Itu yang pertama, yang kedua tadi ya. Terus yang ketiga dari peredaran darah kurang lancar. Itu biasanya rata-rata di kolesterol, Pak. Kalau kolesterolnya tinggi ya kayak gitu. Tapi kolesterol Anda berapa Pak sekarang? Nah, ini sebentar ini udah lama nggak ngecek Pak. Tapi pernah ada kolesterolnya agak tinggi? Pernah mengalami mungkin kolesterol tinggi Pak? Pernah Pak, pernah Pak. Pernah ya? Lah ini Pak, penyumbatan tadi. Nanti gampang kok Pak, silahkan bisa langsung datang ke kami. Insya Allah nanti diterapi sekitar 2 kali terapi, insya Allah bisa sembuh Pak. Gitu Pak ya? Insya Allah Pak. Iya. Baik. Baik Pak, makasih. Amin, mudah-mudahan jodoh Pak, ini yang mengganggu aktivitasnya dengan. Monggo. Terima kasih Pak. Terima kasih kembali. Terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, tadi ternyata bisa indikasi memang perlu dicek secara detail ya. Betul. Kalau misalnya punya pengobatan dan juga pernah dicek secara medis itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih baik, proses bagus. penyembuhannya nanti. Tapi kalau misalnya ini belum tahu secara detail itu bisa juga diidentifikasi di klinik Nur Hidayah. Nah, rata-rata bisa. Jadi gini, misalkan contoh tadi ya. Di saat konsultasi kan kita mengungkapkan semua keluhan kita. Betul. Nah, makanya kadang-kadang kalau pas di konsultasi ini jelas dari jatuh. Oh enggak dari jatuh. Kalau jatuh sudah jelas. Nah misalkan selainnya berarti ada cek medis. Ya itu ternyata itu ya berarti penyakitnya itu rata-rata. Karena penyumbatan kayak Pak Ari tadi ya. Ini karena penyumbatan kolesterol sudah jelas. Nah ini makanya untuk Pak Ari dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ada indikasi seperti ini, kalau Pak Ari ini masih 6 bulan. Nah ini jangan berlarut-larut ya. Seperti tadi saya lebih cepat penanganan lebih bagus. Lebih baik ya. Apalagi kalau sudah cukup parah nanti jadinya komplikasi. Komplikasi, baik. Sudah ada penelpon lagi. Selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak Indro. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rejo ya Pak ya? Ya. Ya silakan. Ya Pak Indro silakan. Monggo Pak Indro. Pertanyaannya. Saya mau menanyakan. Monggo. Tangan kiri istri saya itu sering kesemutan, apalagi kalau naik sepeda motor. Itu sangat membahayakan sekali. Oh, Bagaimana Pak? Karena katanya ini pernah pijat, katanya ada saraf kejepit. Saraf kejepit ya Pak? Kalau diobati dengan terapi gimana Pak? Baik Pak. Baik. Sudah cukup itu aja Pak pertanyaannya? Ya cukup. Baik, seperti ini Pak, langsung jawab aja. Boleh, silakan langsung dijawab. Jadi seperti ini Pak, memang kalau ada saraf kelainan kejepit, ini karena kan tadi bisa terkilir ataupun tadinya jatuh ya. Kalau misalkan tidak, ini karena peredaran darah kurang lancar. Jadi ibaratnya ini peredaran darah selang yang menghantarkan kepada peredaran darah tangan, ini nggak lancar. Seperti tangan kita diberikan karet ya, diikat karet, ini otomatis kram ataupun kadang-kadang kesemutan. Nah di sini ini seperti ini fungsi ataupun proses penyumbatan peredaran darah. Nah ini yang menuju ke tangan kiri istri Bapak, ternyata itu bisa dari kolesterol, apalagi kalau badannya gemuk, ini rawan sekali tentang kolesterolnya. Makanya waspadai itu Pak. Tolong bilangin ke istri Bapak kalau misalkan tadi dari jatuh berarti sangat cocok sekali terapi di kami, karena nanti saraf-saraf yang kurang normal, kurang bagus kami betulkan kembali di servis Pak ya. Terus yang kedua, kalau misalnya dari kolesterol ini sangat bagus juga di terapi. Karena apa? Kalau hanya didiamkan saja nanti tambah parah, bahkan sampai ke stroke ringan. Ya sangat membahayakan sekali otomatis Pak. Di saat mengendari motor sini kesemutan, nah kan otomatis bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, silakan segera terapi. Ya, baik. Nah itu tadi kolesterol. Kita mungkin pengen tahu untuk asam urat nih Pak Yono, gimana gejala-gejalanya? Apakah mungkin punya teknik khusus untuk penyembuhannya? Karena tadi kan fokusnya untuk asam urat itu di sendi-sendi, persendian. Baik. Untuk persendian sebenarnya asam urat ini kan karena zat purin, pengkristalan purin yang terlalu banyak di sendi, akhirnya peredaran ke dalam sendinya ini kurang maksimal. Oilnya ataupun olinya, pelumasnya, ya, pelumasnya ini jadi ini antara ini tidak bisa menyatu, keras, akhirnya sakit. Harusnya ada pelumas. Nah, disinilah penghantar pelumasnya ini yang ternyata tersendat. Nah, ini yang perlu ada satu terapi, dibuka peredaran darahnya, dikembalikan lagi biar lancar. Jadi zat purin yang di dalam tubuh ataupun yang persendian yang tadi menyumbat ini dibuka. Tentunya dari dalam lagi nanti diberikan herbal-herbal yang sudah kami sediakan ya. Ini sudah ekstrak banget dan bisa sembuh secara maksimal dan cepat serta tepat serta aman ya tentunya. Karena kalau konsumsi Anda tahu sendiri ya bagaimana dampaknya, Anda lebih memilih yang mana, ini kan satu bentuk opsi ataupun pilihan Anda. Tapi kalau pilihan Anda cepat, aman, ini yang dicari dan sembuh. Nah, memang kesembuhan bukan milik kami, itu milik Allah yang menyembuhkan. Kami berupaya semaksimal mungkin, kalau boleh dikatakan kita memberikan servis yang terbaik lah untuk Anda. Tapi kalau Allah sudah menyembuhkan, insya Allah baru datang saja, insya Allah cepat sembuh. Nah, ini intinya. Jadi asal di kami memberikan garansi sampai sembuh, insya Allah. Pokoknya segala macam penyakit yang ada dalam diri Anda bisa kami tangani secara maksimal.
Baik, jadi memang kartu garansi ini nanti akan membantu untuk proses sampai kepada penyembuhan total ya. Betul, jadi betul nanti sekali. Untuk pembayaran juga hanya dikenakan sekali saja, nanti itu Betul. berlaku untuk berikutnya. Nah, bagaimana nih untuk terapi-terapi jumlahnya sendiri nanti itu disesuaikan dengan penyakitnya atau seperti apa nih Pak? Nah, ini satu kelebihan di kami. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit. Dan didukung oleh obat-obatan herbal. Ada obat-obatan apa aja nih Pak Yono? Baik, nah kayak di sini, ini ya. Ya. Ini ada Sifabet ya, di mana obat ini sebagai peluruh ataupun penghancur diabetes ataupun kadar gula sekaligus perbaikan pankreas. Ini yang terpenting. Jadi satu obat ini ternyata bisa untuk mengobati dan sekaligus untuk memperbaiki saraf pankreas serta saraf-saraf yang lain. Jadi di dalam tubuh yang ada penyumbatan ya, di dalam kaki yang merasa pegel, merasa geringgingan terus, nanti dari ini digelontorkan insya Allah sembuh. Dibantu juga dengan terapinya. Makanya inilah sinergi terapi dan herbal di kami. Terapi medionsip, titik saraf kepada perancaran peredaran darah ini sangat maksimal dan sangat tepat serta aman untuk penyakit-penyakit yang Anda keluhkan. Baik. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Kombinasi. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit. Dan didukung oleh obat-obatan herbal. Ada obat-obatan apa aja nih Pak Yono? Baik, nah kayak di sini, ini ya. Ya. Ini ada Sifabet ya, di mana obat ini sebagai peluruh ataupun penghancur diabetes ataupun kadar gula sekaligus perbaikan pankreas. Ini yang terpenting. Jadi satu obat ini ternyata bisa untuk mengobati dan sekaligus untuk memperbaiki saraf pankreas serta saraf-saraf yang lain. Jadi di dalam tubuh yang ada penyumbatan ya, di dalam kaki yang merasa pegel, merasa geringgingan terus, nanti dari ini digelontorkan insya Allah sembuh. Dibantu juga dengan terapinya. Makanya inilah sinergi terapi dan herbal di kami. Terapi medionsip, titik saraf kepada perancaran peredaran darah ini sangat maksimal dan sangat tepat serta aman untuk penyakit-penyakit yang Anda keluhkan. Baik. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya kalau di saya sendiri, jadi
obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Baik, terima kasih Pak Yono. Luar biasa sekali, sudah banyak sekali informasi yang diberikan untuk kita pastinya, dan ini juga pastinya untuk memaksimalkan, untuk menjaga, untuk tetap hidup sehat. Amin. Dan juga lebih mengantisipasi lebih cepat kalau punya keluhan-keluhan penyakit seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Yono. Baik. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agnes Marhilo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam Indonesia. Apakah Anda mencari solusi alami untuk kesehatan tubuh dan pikiran? Di pengobatan alternatif Nur Hidayah, kami percaya bahwa kesembuhan dimulai dari dalam diri. Dengan menggunakan metode pengobatan tradisional yang telah terbukti selama bertahun-tahun, kami menggabungkan teknik penyembuhan alami seperti terapi herbal, pijat refleksi, dan akupressure untuk membantu meredakan berbagai keluhan. Pengobatan alternatif Nur Hidayah mengobati berbagai macam penyakit seperti diabetes, hipertensi, MAH, kolesterol, kanker, saraf kejepit, belum mempunyai keturunan, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun, tenaga ahli kami siap membantu Anda mendapatkan kembali keseimbangan hidup dan kesehatan yang optimal. Pengobatan alternatif Nur Hidayah, solusi alami untuk hidup yang lebih sehat dan bahagia. Nur Hidayah, cahaya kesembuhan untuk kesehatan sejati. Hubungi kami sekarang dan rasakan manfaatnya. Anda kembali bersama Husada Klinik Nur Hidayah dan masih membahas bagaimana cara mengobati diabetes, kolesterol, dan asam urat dengan cara yang cepat dan aman. Tadi sudah membahas mengenai diabetes. Tadi belum komplit nih untuk ciri-cirinya dari kalau ini adalah indikasi diabetes, di mana mungkin pemirsa sudah bisa hati-hati ya untuk bisa langsung terapi. Baik. Apalagi nih Pak Yono. Tadi ya, ulang lagi, yang pertama adalah di saat kaki merasa geringan, sering capek-capek, panas, pegel, mau tidur kayaknya nggak bisa, itu sudah kendala diabetes. Intensitas di malam hari kedua ini terlalu banyak, ya, intensitas pipisnya maksudnya, ini terlalu banyak. Terus yang ketiga, badan selalu lemas. Jadi aktivitas bentar sudah lemes, ngantukan. Kalau boleh, ini kerja kok dikit-dikit ngantuk, dikit ngantuk. Nah ini yang perlu diwaspadai. Ngantuknya ini ada tanda kutip, ternyata ada gejala diabetes ya. Nah terus yang keempat, ini bagi lelaki dan wanita, gairahnya menurun. Mau memberikan nafkah batin nggak bisa bagi lelaki, menerima nafkah batin bagi perempuan pun kayaknya ogah, nggak mau, males. Nah ini sudah indikasi itu. Jadi walaupun faktor usia umur, tapi tidak mempengaruhi sebenarnya. Kalau ada diabetes pasti mempengaruhi hal tersebut. Yang bagi yang muda pun kadang-kadang untuk memberikan keturunan ini kurang maksimal. Nah ini perlu diwaspadai juga. Ya. Terus yang faktor yang kelima, penderita diabetes ini rata-rata matanya beruet. Misalkan tulisan ANI, N-nya hilang, AI. Nah ini kadang-kadang ada seperti itu. Nah ini sudah ciri-ciri. Ini bukan karena minus ya? Bukan karena minus, karena buram glukoma. Jadi kadar gula yang naik ke dalam mata, ya cairannya itu ternyata dia tidak bisa luruh ataupun hancur ya di dalamnya. Nah itu terjadi. Makanya untuk pengobatan di kami, mata, saraf mata iya, saraf vitalitas inje, apalagi kaki dan sebagainya. Pankreasnya ini tentunya yang pertama dan utama untuk terapi. Karena itu yang memproduksi insulin. Betul ya, sekali. Yang dibutuhkan oleh setiap kita pastinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Supri di Klaten. Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Supri. Silakan Pak Supri untuk pertanyaannya. Ini mau tanya nih. Monggo silakan. Di sekitar leher saya itu kan ada benjolan itu loh. Benjolan di bagian mana Pak? Di leher. Di leher ada benjolan. Ya. Depan atau belakang Pak? Samping. Samping sini. Nah, samping agak ke belakang. Samping ke belakang dikit ya Pak ya? Ya, itu di tempat itu jadi lihat kanan. Kalau malam itu hidung tersumbat, terasa tersumbat. Nah, hidung tersumbat. Terus kalau
batuk, ada keluar lendirnya sedikit, tapi ada darahnya sedikit tuh. Sakit ya Pak? Enggak sakit. Oh nggak sakit, cuman keluar darah sedikit. Cuma kalau malam itu rasanya hidung tersumbat jadi kering. Gitu ya Pak ya? Pernapasan agak sulit. Pernapasan agak susah. Baik. Bapak, udah itu aja Pak? Sudah. Baik Pak, saya tolong ini dulu. Bapak tolong hindarkan minum es yang pertama. Itu biasanya karena terlalu banyak minum es. Yang kedua, ini bisa terjadi karena kelenjar ya di dalam peredaran sini Pak. Ini terlalu banyak, terlalu over. Jadi akhirnya terjadilah itu tadi, terlalu pileknya sering ataupun kayak sinutisis seperti itu Pak. Ini nanti mudah sekali kalau di kami nanti di saraf-saraf tertentu yang menuju kepada peredaran darah ataupun di sininya. Apalagi benjolan ini, mudah-mudahan ini hanya kelenjar Pak. Kalaupun itu ternyata daging hidup ataupun tumor yang jinak ataupun ganas, insya Allah nanti kami terapi. Kami hancurkan melalui obatnya dari dalamnya untuk menghancurkan sel-selnya biar cepat hilang nanti Pak. Mudah-mudahan jodoh ya Pak, insya Allah Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Supri supaya nanti supaya bisa menemukan solusi untuk penyembuhannya. Amin. Jadi ternyata memang tidak hanya berkaitan dengan diabetes, kolesterol, asam urat, berkaitan dengan kelenjar-kelenjar yang bermasalah, mungkin itu bisa seperti daging tumbuh atau tumor itu juga bisa Pak Yono ya? Insya Allah sekali, karena apa? Di kami untuk obatnya pun ini sudah insya Allah ini lengkap komplit untuk semua penyakit yang Anda derita, baik tumor, kista ya, bagi kewanitaan, baik yang payudara, kanker dan yang lainnya ini insya Allah. Terus yang lainnya kayak migrain ya, asam lambung ataupun bahkan penyakit yang akut sekalian, ambeien ataupun apa ini insya Allah. Yang terpenting satu, segala macam penyakit pasti ada obatnya. Likulidain dawaun, itu janjinya Tuhan kepada manusia. Segala macam penyakit ada obatnya lah. Bagaimana cara mengobatinya? Tinggal ringankan langkah. Niatkan, tekadkan bahwa kita itu pasti diberi kesembuhan. Nah ini harus yakin dulu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau sudah yakin, harus ada usaha ikhtiar. Daripada Anda sudah ngelokro di rumah, terkena penyakit yang sudah akut, stroke barangkali misalkan, ternyata aduh, sudah males ogah-ogahan kemana-mana. Karena bukan apa, terapi, perlu terapi. Jadi di saat bukan hanya obat saja, tapi butuh ada penanganan. Nah inilah yang mengakibatkan nanti bisa cepat dalam kesembuhan. Ya itu insya Allah. Pokoknya bagi Anda dimanapun Anda berada yang sudah terkena penyakit, jangan klokro, jangan putus asa. Percuma kalau putus asa itu nggak bakalan sembuh nantinya. Bukan tapi coba, ya? Bukan solusi ya. Solusinya adalah apa? Kita usaha, ikhtiar. Mudah-mudahan kemarin belum diberi kesembuhan, mudah-mudahan satu langkah ke Nur Hidayah. Disinilah jodohnya, disinilah tempat ternyata Anda diberikan hidayah sembuh. Amin, itu aja. Baik, terima kasih. Dan kalau kita tadi sudah membahas diabetes, ternyata juga bisa untuk terapi-terapi yang lainnya. Sekarang kita ke kolesterol nih, Pak Yono. Baik. Nah, mungkin bisa diceritakan sebenarnya saraf-saraf yang mana nih yang menyumbat kalau misalnya tadi kan berbeda dengan diabetes. Kalau untuk kolesterol sendiri. Nah, untuk kolesterol ini rata-rata penyumbatan dari lemak darah. Ya. Lemak darah di mana lemak darah ini menyumbat lebih dominan itu banyakkan di punggung, belakang punggung. Makanya penderita kolesterol ini rata-rata punggung merasa sakit, merasa ngilu, seperti berat, bahkan ada 1 ton di sini. Ya itu yang itu di ini. Sering sekali orang mendengar keluhan-keluhan seperti itu. Betul. Punggung kayaknya ada yang apa? Nah ini, jadi itulah. Ternyata ini bukan apa-apa karena penyumbatan tadi peredaran darah dari kolesterol ataupun lemak darah. Nah rata-rata kalau misalkan dia sudah tinggi, kolesterol sudah tinggi, ini dari pola makan tentunya. Makan, habis makan yang enak-enak langsung tidur, tidak ada pembakaran dalam tubuh. Nah ternyata ini yang mengakibatkan kolesterol menumpuk. Yang kedua, di saat terkena kolesterol, Anda kurang olahraga. Ini penyebabnya ya. Nah, tapi bagaimana pengobatannya? Seperti tadi saya katakan, kalau hanya obat saja bisa menetralisir, tapi sini masih pegel. Karena apa? Penyumbatan yang belum dibuka, belum diterapi. Kalau misalkan terkena seperti itu, larinya menjalar kepada tangan ya, kepada tangan akhirnya geringgingen ataupun bahkan kalau pakai motor ataupun megang apapun sudah merasa kesemutan, bahkan sering kram.
Padahal tanpa sebab ya, kalau misalnya sebab. karena penekukan itu kan biasa ya biasa. semutan. Tapi ini kalau tanpa sebab tiba-tiba semutan itu berarti sudah gejala ya? Sudah gejala, sudah gejala ada indikasi ke arah kolesterol tinggi. Nah rata-rata seperti itu. Sakit geringingan kok sering sakit, sering nggak nyaman gitu, sering berat, apalagi punggung terasa berat. Kalau sudah dampaknya ke atas lagi, kolesterol bisa ke hipertensi, ya menyumbat ke peredaran pusat. Nah ini potensi sekali buat stroke. Sangat potensi sekali buat stroke. Makanya satu penanganan. Kalau misalkan sudah seperti ini, sudah terkena stroke, ini kan sangat berat ya untuk menanganinya. Tapi kalau masih ternyata masih pegel-pegel ataupun apa, masih gejala-gejala awal ya, gejala awal terus dicek ya. Oh, ternyata di atas 200, 230, 250, buru-buru diterapi, buru-buru ada penanganan. Jangan sampai nanti berlanjut akhirnya timbul kepada stroke ringan tadi. Pertama ke tangan, terus nantinya timbul kepada stroke berat. Nah, itu ciri-ciri. Dan bahkan kolesterol sendiri ini memang sangat membahayakan sekali. Walaupun kadang-kadang kolesterol cukup kolesterol saja kok, tapi ternyata ini efek yang nantinya diderita ini mengakibatkan ke stroke lah, nanti ke peredaran darah kurang lancar, akhirnya jantung yang terkena juga. Ini sama aja. Jadi sangat dampaknya nanti bisa sampai mendalam dengan organ-organ yang sangat vital pastinya ya. Sudah ada penelpon berikutnya, selamat sore. Halo. Selamat sore. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Sebelumnya maaf. J? Saya Sugihartono. Bapak Sugihartono. Ya, Sugihartono. Sugihartono. Silakan Pak. Silakan Pak. Bantul. Iya, dibantu. J, monggo Pak. Sebelumnya saya mau minta maaf dulu. J, monggo Pak. Sudah dimaafkan. J? Cara pembiayaannya bagaimana? Pembiayaan ya? Ya, caranya gimana? Baik, saya tanya dulu, mohon maaf Pak, sekali lagi. Keluhan Bapak apa? Ya, seandainya umpamanya asam urat. Gitu. Oh baik, umpamanya asam urat. Jadi seperti ini Pak, kalau untuk asam urat sendiri, ini kan persendian yang terkena. Karena zat purin yang terlalu tinggi di dalam tubuh kita, ya. Ini penanganannya harus zat purin yang menggempal ataupun yang sudah mengkristal ini dibuka. Nah, untuk biaya sangat ringan sekali ataupun biayanya sangat terjangkau Pak untuk di kami, ya. Bagi Anda silakan bisa langsung datang. Kalau di sini mohon maaf sekali Pak ya, tidak saya ucapkan ataupun katakan, tapi Anda bisa telepon ke call center saya, ke call center kami. Ya Pak, nanti bisa. Ini masalah umpamanya asma itu. Asma, ya, sangat bisa sekali, sangat bisa sekali. Jadi gini Pak, intinya nggih Pak, kalau di kami kan memberikan garansi terapi. Penyakit yang ada pada diri pasien, penyakit dalam diri Anda, ini semuanya nanti diterapi. Jadi sekali terapi ini untuk keseluruhan penyakit Anda. Jadi nggak terpilah-pilah dan tidak terpisah-pisah. Ini satu kesatuan. Jadi intinya untuk menyembuhkan semua penyakit yang ada dalam diri pasien. Mudah-mudahan nggih Pak, jodoh Pak nggih. Ini tanya satu lagi. Boleh silakan. Seandainya sebelum sampai di situ Mas, biasanya ya tonggo-tonggo kan punya tanya. Silakan. Ini kira-kira biayanya gimana? Lah itu yang saya pikirkan. Baik Pak. Saya katakan ya Pak, untuk biaya sangat terjangkau sekali dan kami lebih kepada sosial. Silakan Anda bisa langsung datang. Kalau Anda tak kenal maka tak sayang. Kalau Anda tak kenal kepada kami maka tidak mengerti dan memahami pengobatan kami seperti apa. Baik. Untuk konsultasi di tempat kami gratis Pak. Ya, sudah terputus. Baik Pak Sugiharto, silakan nanti bisa mengunjungi Klinik Nur Hidayah untuk alamat yang ada di layar kaca Anda. Baik pemirsa, kita akan menuju kepada sesi yang terakhir. Tadi kita sudah bahas mengenai diabetes, kemudian juga kolesterol ya. Kalau metode penyembuhannya memang untuk terapi itu bisa mengobati secara keseluruhan ya Pak Yono. Betul sekali seperti bahkan itu. Ketika misalnya nih seorang pasien mengeluhkan penyakit tertentu, diabetes, tapi ternyata pada saat diterapi ada penyakit lain. Itu juga jadi sangat memiliki keunggulan ya untuk terapinya. Sudah ada penelpon berikutnya. Selamat sore Bapak Triyono di Berbah. Selamat sore. Halo, selamat sore Pak. Silakan Pak Yono untuk pertanyaannya. Pak, monggo. Nah ini saya punya kakak perempuan, umur sekitar 60-an tahun ya. 60 tahun ya Pak? Ya, kemarin sudah ternyata itu ada batu empedunya lah. Batu empedu ya Pak? Ya, dan memang sudah dibuatnya harus dioperasi. Dioperasi, biasanya itu bagian terus Pak, silakan.
bagaimana cara penanganannya atau bagaimana ada alternatif lain gitu Pak? Baik, baik. Batu empedu ya Pak ya? Ya, yang di ulu hati itu Pak. Baik, alhamdulillah ya Pak. Pas apa itu agak koma jadi terlalu capek dia atas grup gitu. Oke, sakit bagian belakang juga Pak. Khususnya di bagian belakang ini pinggang Pak ya. Katanya di sini di dada Pak, di dada jadi di ulu hati itu Pak. Itu lebih berarti sudah naik Pak ke atas ya. Jadi seperti ini Pak. Sebenarnya untuk batu empedu ini kan karena ada satu penyumbatan ya di dalam empedunya itu. Nah, ini sangat mudah sekali kok Pak. Kalau diterapi di titik empedunya ya, di telapak kaki itu nanti diterapi full, terus di pinggang tentunya ya. Terus dibantu juga dengan obat herbalnya untuk menghancurkan batunya, itu insya Allah bisa sembuh. Makanya kami memberikan tadi satu treatment perawatan sampai sembuh ini untuk apa? Untuk sampai maksimal kesembuhan Pak. Ya, nanti silakan bisa langsung datang ya Pak. Untuk dibawa konsultasikan dulu tempat kami karena konsultasi gratis. Nanti kalau sudah yakin, insya Allah bisa disembuhkan. Yang terpenting segala macam penyakit ada obatnya. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang untuk pengobatan baik itu batu empedu tadi juga Pak Yonas sudah sebutkan mengobati daging tumbuh tumor seperti itu. Asma tadi ya, ada yang pertanyaan asma. Untuk kondisi-kondisi yang seperti itu memang tidak perlu menggunakan teknik operasi ya. Jadi memang diluruhkan dengan obat-obatan herbal. Insya Allah. Yang terpenting tadi kok ya, penanganan harus ada. Satu penanganan titik sarafnya sudah kena, sudah bagus. Untuk empedunya dan yang lainnya dan penggelontoran dari dalamnya ya, larut khasiat obat yang cepat dan tepat. Ini yang benar-benar nanti bisa menghasilkan kemaksimalan kesembuhan. Nah, ini yang dicari seperti itu. Makanya insya Allah di kami ini sangat cepat sekali, sangat tepat karena penanganan kami sangat realitas kok, sangat nyata di terapi di bagian saraf-sarafnya. Baik. Penelpon berikutnya, selamat sore Bapak Ari di Kalasan. Ya, sore. Selamat sore. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Ya, silakan Pak. Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak. Saya Ari Pak di Kalasan Pak. Oh, monggo Pak, ada keluhannya? Ini rumah saya itu kan di punggung ya. Bagian punggung? Punggung belakang. Itu sekitar ya 6 bulan, 5 bulan yang lalu ya. Maaf Pak, punggungnya di belakang sini atau ke bawah? Atas ini Pak. Di atas, Nah, itu tuh kalau siang tidak apa-apa Pak. Tapi kalau malam itu istilahnya kalau tidur tuh ngelilir Pak. Waduh, itu mau miring ke kiri atau ke kanan tuh sakitnya tuh memang setengah der gitu ya. Oh, sakit sekali. Nah, itu aja Pak keluhannya? Cuma itu aja Pak. Cuma aja. Saya tanya dulu Pak, Bapak pernah jatuh saat itu? Pernah jatuh tuh enggak tuh Pak. Nggak pernah jatuh ya Pak ya? Jatuh. Baik. Kalau keluhan-keluhan seperti Anda, ini yang pertama biasanya karena jatuh, jadi ada terkilir saraf. Yang pertama. Yang kedua, tanpa sadar Anda ngangkat berat-berat. Oh gitu mungkin ya. Ngangkat berat, ternyata ininya tegang sarafnya. Nah, pengembalian saraf yang tegang ini akhirnya mengakibatkan seperti tadi Pak, angot-angotan. Oh gitu ya. Atau mungkin peredaran lancar gitu Pak ya. Itu yang pertama, yang kedua tadi ya. Terus yang ketiga dari peredaran darah kurang lancar. Itu biasanya rata-rata di kolesterol, Pak. Kalau kolesterolnya tinggi ya kayak gitu. Tapi kolesterol Anda berapa Pak sekarang? Nah, ini sebentar ini udah lama nggak ngecek Pak. Tapi pernah ada kolesterolnya agak tinggi? Pernah mengalami mungkin kolesterol tinggi Pak? Pernah Pak, pernah Pak. Pernah ya? Lah ini Pak, penyumbatan tadi. Nanti gampang kok Pak, silahkan bisa langsung datang ke kami. Insya Allah nanti diterapi sekitar 2 kali terapi, insya Allah bisa sembuh Pak. Gitu Pak ya? Insya Allah Pak. Iya. Baik. Baik Pak, makasih. Amin, mudah-mudahan jodoh Pak, ini yang mengganggu aktivitas jenengan. Monggo. Terima kasih Pak. Makasih kembali. Terima kasih Pak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi ternyata bisa indikasi memang perlu dicek secara detail ya. Betul. Kalau misalnya punya pengobatan dan juga pernah dicek secara medis itu jauh lebih baik ya. Jauh lebih bagus. Proses penyembuhannya nanti. Tapi kalau misalnya ini belum tahu secara detail itu bisa juga diidentifikasi di klinik Nur Hidayah. Nah, rata-rata bisa. Jadi gini, misalkan contoh tadi ya. Di saat konsultasi kan kita mengungkapkan semua keluhan kita. Betul. Nah, makanya kadang-kadang kalau pas di konsultasi ini jelas dari jatuh.
Oh enggak dari jatuh. Kalau jatuh sudah jelas. Nah misalkan selainnya berarti ada cek medis. Ya itu ternyata itu ya berarti penyakitnya itu rata-rata. Karena penyumbatan kayak Pak Ari tadi ya. Ini karena penyumbatan kolesterol sudah jelas. Nah ini makanya untuk Pak Ari dan semua pemirsa dimanapun Anda berada, kalau ada indikasi seperti ini, kalau Pak Ari ini masih 6 bulan, nah ini jangan berlarut-larut ya, seperti tadi saya lebih cepat penanganan lebih bagus. Lebih baik ya, apalagi kalau sudah cukup parah nanti jadinya komplikasi. Komplikasi, baik. Sudah ada penelpon lagi, selamat sore. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore Bapak Indro. Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rejo ya Pak ya? Iya. Ya silakan. Ya Pak Indro silakan. Monggo Pak Indro. Pertanyaannya. Saya mau menanyakan. Monggo. Tangan kiri istri saya itu sering kesemutan, apalagi kalau naik kereta motor. Itu sangat membahayakan sekali. Ya. Bagaimana Pak? Karena katanya ini pernah pijuk, katanya ada saraf kejepit. Saraf kejepit ya Pak? Kalau diobati dengan terapi gimana Pak? Baik Pak. Baik. Sudah cukup itu aja Pak pertanyaannya? Ya cukup. Baik, seperti ini Pak, langsung jawab aja. Boleh, silakan langsung dijawab. Jadi seperti ini Pak, memang kalau ada saraf kelainan kejepit, ini karena kan tadi bisa terkilir ataupun tadinya jatuh ya. Kalau misalkan tidak, ini karena peredaran darah kurang lancar. Jadi ibaratnya ini peredaran darah selang yang menghantarkan kepada peredaran darah tangan, ini nggak lancar. Seperti tangan kita diberikan karet ya, diikat karet, ini otomatis kram ataupun kadang-kadang kesemutan. Nah di sini ini seperti ini fungsi ataupun proses penyumbatan peredaran darah. Nah ini yang menuju ke tangan kiri istri Bapak, ternyata itu bisa dari kolesterol, apalagi kalau badannya gemuk, ini rawan sekali tentang kolesterolnya. Makanya waspadai itu Pak. Tolong bilangin ke istri Bapak kalau misalkan tadi dari jatuh, berarti sangat cocok sekali terapi di kami, karena nanti saraf-saraf yang kurang normal, kurang bagus kami betulkan kembali di servis Pak ya. Terus yang kedua, kalau misalnya dari kolesterol ini sangat bagus juga di terapi, karena apa? Kalau hanya didiamkan saja nanti tambah parah, bahkan sampai ke stroke ringan. Ya sangat membahayakan sekali otomatis Pak. Di saat mengendarai motor sini kesemutan, nah kan otomatis bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, silakan segera terapi. Ya, baik. Nah itu tadi kolesterol. Kita mungkin pengen tahu untuk asam urat nih Pak Yono, gimana gejala-gejalanya? Apakah mungkin punya teknik khusus untuk penyembuhannya? Karena tadi kan fokusnya untuk asam urat itu di sendi-sendi, persendian. Baik. Untuk persendian, sebenarnya asam urat ini kan karena zat purin, pengkristalan purin yang terlalu banyak di sendi, akhirnya peredaran ke dalam sendinya ini kurang maksimal. Oilnya ataupun olinya, pelumasnya, ya, pelumasnya ini, jadi ini antara ini tidak bisa menyatu, keras, akhirnya sakit. Harusnya ada pelumas. Nah, disinilah penghantar pelumasnya ini yang ternyata tersendat. Nah, ini yang perlu ada satu terapi, dibuka peredaran darahnya, dikembalikan lagi biar lancar. Jadi zat purin yang di dalam tubuh ataupun yang persendian yang tadi menyumbat ini dibuka. Tentunya dari dalam lagi nanti diberikan herbal-herbal yang sudah kami sediakan ya. Ini sudah ekstrak banget dan bisa sembuh secara maksimal dan cepat serta tepat serta aman ya tentunya. Karena kalau konsumsi, Anda tahu sendiri ya bagaimana dampaknya. Anda lebih memilih yang mana, ini kan satu bentuk opsi ataupun pilihan Anda. Tapi kalau pilihan Anda cepat, aman, ini yang dicari dan sembuh. Nah, memang kesembuhan bukan milik kami, itu milik Allah yang menyembuhkan. Kami berupaya semaksimal mungkin, kalau boleh dikatakan kita memberikan servis yang terbaik lah untuk Anda. Tapi kalau Allah sudah menyembuhkan, insya Allah baru datang saja, insya Allah cepat sembuh. Nah, ini intinya. Jadi asal di kami memberikan garansi sampai sembuh, insya Allah. Pokoknya segala macam penyakit yang ada dalam diri Anda bisa kami tangani secara maksimal. Baik. Jadi memang kartu garansi ini nanti akan membantu untuk proses sampai kepada penyembuhan total ya. Jadi nanti untuk pembayaran juga hanya dikenakan sekali saja. Nanti itu berlaku untuk berikutnya. Nah, bagaimana nih untuk terapi-terapi jumlahnya sendiri nanti itu disesuaikan dengan penyakitnya atau seperti apa nih Pak? Nah, ini satu kelebihan di kami. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami
sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi, ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit. Dan didukung oleh obat-obatan herbal. Ada obat-obatan apa aja nih Pak Yono? Baik, nah kayak di sini, ini ya. Ya. Ini ada Sifabet ya, di mana obat ini sebagai peluru ataupun penghancur diabetes ataupun kadar gula sekaligus perbaikan pankreas. Ini yang terpenting. Jadi satu obat ini ternyata bisa untuk mengobati dan sekaligus untuk memperbaiki saraf pankreas serta saraf-saraf yang lain. Jadi di dalam tubuh yang ada penyumbatan ya, di dalam kaki yang merasa pegel, merasa geringgingan terus, nanti dari ini digelontorkan insya Allah sembuh. Dibantu juga dengan terapinya. Makanya inilah sinergi terapi dan herbal di kami. Terapi medionsip, titik saraf kepada perancaran peredaran darah ini sangat maksimal dan sangat tepat serta aman untuk penyakit-penyakit yang Anda keluhkan. Baik. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Kombinasi. Sekali gayung 4 pulau terlampaui. Nah, jadi semua penyakit yang ada dalam diri Anda ini kami sesuaikan, semuanya kami benahi, semuanya kami obati. Jadi bukan misalkan ada asma, ini nanti asma beda, ini beda, enggak, bukan seperti itu. Jantung ada jantungnya ternyata. Makanya kalau sudah ada yang komplikasi ini sangat mudah. Satu penanganan di kami ini untuk semua komplikasi-komplikasi penyakit-penyakit yang Anda derita. Makanya di sini keunggulan kami. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit. Seperti itu ya. Jadi satu penanganan untuk semua penyakit dan itu nanti langsung kepada pusat penyakitnya ya. Betul. Karena penyembuhan secara tepat dan cepat itu penting. Betul sekali. Kalau misalnya sakitnya diabetes tapi nanti diobatin yang lain malah nggak sembuh-sembuh ya. Jadi benar-benar langsung kepada pusat inti dari penyakit. Dan didukung oleh obat-obatan herbal. Ada obat-obatan apa aja nih Pak Yono? Baik, nah kayak di sini, ini ya. Ya. Ini ada Sifabet ya, di mana obat ini sebagai peluru ataupun penghancur diabetes ataupun kadar gula sekaligus perbaikan pankreas. Ini yang terpenting. Jadi satu obat ini ternyata bisa untuk mengobati dan sekaligus untuk memperbaiki saraf pankreas serta saraf-saraf yang lain. Jadi di dalam tubuh yang ada penyumbatan ya, di dalam kaki yang merasa pegel, merasa geringgingan terus, nanti dari ini digelontorkan insya Allah sembuh. Dibantu juga dengan terapinya. Makanya inilah sinergi terapi dan herbal di kami. Terapi medionsip, titik saraf kepada perancaran peredaran darah ini sangat maksimal dan sangat tepat serta aman untuk penyakit-penyakit yang Anda keluhkan. Baik. Jadi ada beberapa nanti disesuaikan dengan penyakitnya dan itu nanti selain untuk meluruhkan juga membantu untuk menurunkan dan pada akhirnya proses kepada benar-benar kesembuhan ya. Kalau misalnya sudah didukung dengan dikombinasi dengan obat-obatan medis nggak masalah nih Pak Yono? Baik. Kalau di saya, ya kalau di saya sendiri, jadi obat medis ini intinya untuk mengobati kan, untuk mengobati. Kenapa tidak boleh? Dibolehkan, asal nanti dijeda 1 jam biar saling bekerja. Baik, jadi nggak masalah ya. Nggak masalah. Mau dikombinasikan. Baik, terima kasih Pak Yono. Luar biasa sekali, sudah banyak sekali informasi yang diberikan untuk kita pastinya dan ini juga pastinya untuk memaksimalkan, untuk menjaga, untuk tetap hidup sehat. Amin. Dan juga lebih mengantisipasi lebih cepat kalau punya keluhan-keluhan penyakit seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Yono. Baik. Terima kasih atas waktunya. Baik pemirsa, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Agnes Marhilo undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore. Salam Indonesia.
Mahalnya biaya pengobatan bagi masyarakat selalu menjadi penghalang bagi setiap orang untuk mendapatkan kesehatan. Pengobatan alternatif Sinseming hadir untuk mengubah pola pikir masyarakat akan mahalnya biaya kesehatan. Dengan memadukan racikan ramuan tradisional Cina dan Jawa kuno, Sinseming mampu mengobati berbagai macam penyakit, baik penyakit berat maupun ringan. Metode penyembuhan yang kami gunakan dengan melakukan penekanan pada titik-titik syaraf yang bermasalah, tanpa menggunakan bantuan alat apapun yang berhubungan dengan penyakit yang diderita pasien. Karena dengan ditokok, titik saraf akan diaktifkan kembali dan peredaran darah menjadi lancar. Tidak hanya untuk saraf saja, kami juga memadukan dengan ramuan-ramuan herbal, sehingga proses penyembuhan akan lebih cepat dan bekerja dengan maksimal. Terapi Sinseming memberikan racikan ramuan tradisional dengan memperhatikan detail komposisi bahan terbaik, mengacu pada sistem ramuan herbal Cina dan Jawa kuno untuk setiap pasiennya. Saat ini kami telah membuka klinik di Kota Palembang yang beralamatkan di Perumahan Anggrek Residence, Jalan Opi 1, Blok AB nomor 17, Jakabaring, Palembang. Bagi Anda yang memiliki keluhan kesehatan dan sudah mencoba berobat kemanapun tetapi belum mendapatkan hasil yang maksimal, silahkan langsung datang ke klinik kami. Insya Allah, atas izin Allah, penyakit Anda bisa disembuhkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sulastri. Saya dulu punya penyakit keluhan benjolan yang ada di payudara saya. Setelah saya berobat ke klinik Sinseming, alhamdulillah benjolan saya udah hilang. Sekarang udah nggak ada rasa nyeri, udah nggak ada rasa sakit. Alhamdulillah, terima kasih Sinseming. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang punya keluhan penyakit apapun, jangan malu-malu, jangan ragu, tinggal datang aja, hubungin aja ke klinik Sinseming. Insya Allah bisa diatasi sampai sembuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Arum, umur 75 tahun, tinggal di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Mataram. Berhubung saya ini mempunyai penyakit bermacam-macam, sudah berobat kemana-mana, belum ketemu jodohnya. Pada satu saat saya lihat di TV, Umi ada pengobatan klinik totok saraf, namanya Sinseming. Belum tentu saya berniat datang ke sana. Jadi saya berobat ke sana, sekali aja ada perubahan. Terus saya ulang sekali lagi, sampai ketiga kali saya sembuh total. Nah, lalu itu saya penasaran lagi, saya ajak istri saya ke sana. Istri saya sekarang belum mendingan, berobat sudah 3 kali. Nah, saya harapkan sama bapak-bapak, teman-teman yang sudah payah berobat kemana-mana nggak ketemu jodoh, datanglah ke tempat Sinseming. Mudah-mudahan Tuhan memberi kesembuhan. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Sakat, alamat Panjang Bidada 3, umur saya 53 tahun. Keluhan saya yaitu pengapuran di kaki. Saya udah berobat kemana-mana, tapi berobat asal obatnya habis, itu kambuh lagi. Begitu saya ketemu Sinseming ini, saya berobat ke dia. Saya lantaran lihat di TV, saya ketemu Sinseming, saya langsung daftar, langsung ditangani oleh Sinseming. Alhamdulillah, kaki saya enak sampai sekarang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetyo. Saya tinggal di Purwodadi Dalam, di Lampung. Umur saya 21 tahun. Keluhan saya dulu punya penyakit saraf, bisanya cuma marah-marah. Sekarang alhamdulillah ketemu Sinseming, sekarang sudah sembuh dan saya sudah bisa sehat lagi, bisa beraktivitas kayak dulu lagi, bisa bekerja lagi, bisa menafkahi keluarga saya.
Sesaat lagi saksikan Grebek bersama Cek Laila. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Bertemu lagi dengan aku Cek Laila di acara Grebek yang nyaji ke informasi hukum dan peristiwa yang terjadi di Provinsi Sumatera Selatan. Beragam informasi sudah kami siapkan di layar TV kita Siko ini. Inilah Grebek selengkapnya. pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Pemirsa, kita masuk ke berita pertama. Sesudem dilakukan Kejaksaan Tinggi Sumsel resmi menetapkan Wakil Bupati Penunggal Abab Lematang Ilir, Iwan Tuaji, sebagai tersangka jero kasus dugaan tindak pidana korupsi berupa gratifikasi atau suap proyek timbunan agregat sama drainase. Selain Wabub, Siko ASN Bapenda Sumsel inisial Al-Hefi Kurniawan juga ditetapkan tersangka. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumsel menetapkan Wakil Bupati Pali, Iwan Tuaji, bersama aparatur sipil negara Bapenda Sumsel, Al-Hefi Kurniawan, sebagai tersangka jero dugaan tindak pidana korupsi, gratifikasi atau suap proyek timbunan agregat sama drainase sebesar 10 miliar rupiah. Hal tersebut dikatakan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumsel, Ketut Sumedana, jero press release-nya di hadapan awak media. Dari proyek tersebut, tersangka meminta duit komitmen sebesar 1 miliar rupiah ke pihak swasta supaya yang bersangkutan bisa memperoleh proyek tersebut melalui penyerahan duit secara bertahap dengan total sebesar Rp872.500.000. Selanjutnya, para tersangka langsung dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di rumah tahanan Pak Jo kelas 1 Palembang. Terhitung dari tanggal 3 Juni 2026 sampai 22 Juni 2026. Saat ini sebagai kepala daerah salah satunya, yaitu dengan inisial PT, Wakil Bupati. Nah, itulah ya. Yang kedua adalah AK. AK ini dulu sebelum di Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan, dulu di Pali ini sebagai kabid di PUPR. Kemudian terhadap dua orang ini diduga menerima sejumlah uang kurang lebih 1 miliar dengan beberapa kali tahapan. Sebelumnya, Kejati Sumsel sudah melakukan penggeledahan rumah dinas Wakil Bupati Pali pada 2 Juni 2026. Yang dari penggeledahan ini diamankan barang bukti elektronik sama buku catatan yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Eki Saputra, PAL TV. Wakil Bupati di Kabupaten Pali dikabarkan terkena OTT oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel. Dari pantauan PAL TV, di rumah dinas Wakil Bupati, kondisinya terpantau sepi tidak kate aktivitas apapun. Pocah inilah penampakan rumah dinas Wakil Bupati Pali yang terpantau sepi sama dak kate aktivitas apapun. Sama dak kate petugas jago yang bertugas di rumah dinas tersebut. Dikabarkan, wong nomor 2 di Kabupaten Pali tersebut sudah terkena operasi tangkep tangan oleh Kejaksaan Tinggi Sumsel pada Rabu siang 3 Juni.
Rumah dinas Wakil Bupati Pali ini berada di Jalan Merdeka, Kelurahan Handayani Mulia, Kecamatan Talang Ubi, Pali. Sementara itu, pihak Kejaksaan Negeri Pali pas dicoba dikonfirmasi oleh Pal TV, dak galak ngenjuk keterangan apapun. Idham Fajri, Pal TV. Insiden pengeroyokan hingga penujahan di kawasan SPBU Jalan Norden Panji akibat cekcok ngantri BBM yang nyebabkan sopir truk bernama Yepran Firmansyah tewas. Ini pihak kepolisian Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Sukarami langsung membebas para pelaku. Inilah rekaman kamera pengawas CCTV, detik-detik aksi pengeroyokan yang terjadi di kawasan SPBU Jalan Norden Panji, Kecamatan Sukarami, Palembang. Pada Selasa lalu, yang menyebabkan korban supir truk bernama Yepran Firmansyah meninggal dunia. Kasubit Penmas Bit Humas Polda Sumsel, Kompol Iputu Suryawan, membenarkan adanya peristiwa pengeroyokan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Ditambah ke Kompol Putu, kejadian bermula pas korban yang mengendarai truk mengantri BBM di SPBU tiba-tiba diserobot oleh salah si kok pelaku, sehingga terjadi cekcok mulut. Tak lama itu, pelaku balik manggil rombongannya, sehingga terjadi pengeroyokan hingga penujahan. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, nyawa korban tak bisa tertolong lagi. Truk ini mengantri BBM, kemudian diserobotlah oleh si tersangka ataupun pelaku, yang kemudian setelah terjadinya cekcok mulut, dan si tersangka ini kemudian pulang dan memanggil rekan-rekannya dengan sudah mempersiapkan senjata tajam, dan saat itulah terjadi aksi penusukan terhadap korban. Dan saat ini korban sudah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan korban dinyatakan meninggal dunia. Dan saat ini dari Satreskrim Polrestabes Palembang serta Satreskrim Polsek Sukarami sedang melakukan pengejaran terhadap 7 orang pelaku yang melakukan pembacokan. Ini, para pelaku yang diduga berjumlah 7 wong, identitasnya sudah dikantongi. Yang ini, juru pembebasan Satreskrim Polrestabes Palembang bersama Polsek Sukarami. Heru Wahyudi, Pal TV. Polrestabes Palembang amankan 4 pelaku vandalisme mural Simpang Caritas. Berita selengkapnya masih mantap di Krebek. Kembali pada 2461, lapor ke atas untuk lapor situasi di depan dan Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Ayo umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Pergi umroh serasa haji hanya di sini tempatnya. Paket Garuda 11 hari hanya Rp29.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Umroh awal musim 12 hari hanya Rp29.450.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga. Umroh terbang langsung Palembang Jeddah hanya Rp32.950.000. Keberangkatan di tanggal berikut. Update harga.
umroh charter 1 pesawat Lion Air paket 9 hari hanya Rp30.500.000 dan paket 13 hari Lion Air hanya Rp32.950.000 keberangkatan di tanggal berikut. Ayo, buruan daftar dan booking seatmu sekarang juga. Umroh rasa haji hanya ada di Holiday Angkasa Wisata. Travel asli punya wong kita. Ngapa cak lesun yang tuh, Pah? Kopi ke dulu coba. Hai, Mama inilah pening nian. Nah, pas pula Mama di sini. Papa nak curhat. Apa? Itu nah, apa namanya? Tadi tuh ketemu kawan lama. Tahu kan Ujang? Nah, dia itu sekarang naik pangkat, Mah. Semenjak dia lulus S2. Ujang yang dulu rewang Papa galak main gaple itu, yang adik tingkat Papa itu kan? Nah iyo, Ma. Baru kemarin tuh diangkat jadi kepala Apo itu nah. Wow. Ma, padahal dulu tuh maaf ngomong ini aku sama dia itu nguna-nguna gawenya, aman bejajan ngaku makan 2 padahal makan 5. Sekarang dia pas sukses nian, Ma. Acak bungo dia nyari ke Papa ini dah. Jadi Papa nih terus sekarang nak cak mano? Nak kuliah S2 pula apa? Acak apa maksud Mama tuh kuliah S2 sambil begawe kayak ganggu pula. Nah itu dia, Ma. Bukan apa Papa nih sebenarnya dak kate ambisi untuk yang namanya naik pangkat tuh Karena Papa tuh selalu yakin kalau Tuhan tuh ngasih kita rezeki masing-masing. Cuma dak dipungkiri kalau Papa nih salut nian sama si Ujang itu. Pola pikirnya lah berubah semenjak dia S2. Mah. Tau lah dewek kan Mama, cata diuji kita cerita. Nah sekarang ini pokoknya dia tuh lebih apa dah, mana susah juga ngatokannya aku. Pakem lah dia tuh Mas sekarang mah. Nah sudah Bu Yo dipasang ayudinyo, cak mana Bu? Sakit dak Bu? Tidak sih tadi Bu. Pakem nian kamu masangnya tidak sakit nian lu sama sekali. Kuliah di mana dulu? Aku lulusan UKB Bu. Bidan-bidan sama perawat di sini juga banyak lulusan UKB. Dokter kami juga lagi ambil kesehatan masyarakat S2-nya di sana. UKB Cak pernah denger lo UKB? Iya itu nah Bu, yang kampusnya para Ampera, yang gedungnya warna merah-merah itu nah. Oh, ya Bu, boleh Bu dibantu ya. Makasih Bu Bidan. Iya Bu. Halo, gimana Ibu keluhannya? Cak ini Dok, laki aku tuh kepengen nian kuliah S2 karena kawan-kawannya tuh lah sudah naik pangkat galau gara-gara lah sudah kuliah S2. Oh, tadi maksud saya kirain mau nanya tentang pemasangan IUD atau penyakit lainnya. Oh, lagi curhat, maaf lah Dok Tadi sih tidak katik masalah Dok, cuma katanya dokter nih ngambek kuliah S2 kesehatan masyarakat di UKB ya Dok ya? Iya benar Bu, karena saya paginya jadi kepala puskesmas buat ngasih penyuluhan belajar tentang data-data pasien untuk ngasih masukan kebijakan kesehatan. Terus lebih relate-nya lagi, ini tuh cocok banget buat jurusan kesehatan masyarakat. Oh, bener kata laki aku. Beda nih menwong lah kuliah S2 nih memangnya. Kan dokter nih S2-nya di UKB mahal gak Dok kuliah di sana S2-nya? Mahal itu relatif ya Bu, tergantung perspektif orang menilainya. Ada orang yang makan rendang itu katanya mahal, tapi ada orang yang makan rendang itu kapan aja bisa. Ada juga orang yang nggak suka makan rendang, atau orang yang nggak bisa makan rendang karena vegetarian. Jadi sama kayak kuliah, tujuannya apa, terus apa yang mau dicari, seperti fasilitasnya, lokasinya, atau sebagainya. Oh, pakem nian dokter ini ngomongnya. Laju kepengen aku daftar ke laki aku kuliah S2 di UKB Dok. Bagus caknya. Ya sudah, makasih. Itu ya dokter ya. Makasih Dok. Cara kita jadi laki disayang bini Pak. Nah, Ma. Cuman sudah? Sudah Pak, tadi Mama lah curhat. Konsultasi masuknya di dalam. Pecahnya Mama lah sudah tahu. Mama nak nguliah ke S2 Papa tuh di mana? Wih, di mana Ma? Apa nih? Kuliah? UKB aja. Nah, pas nian Ma, Papa baru beda ngomong. Soalnya Papa habis ngobrol sama Bapak ini Nah, jadi Papa sudah netep ke hati, yakin ke hati,
ngambil S2 hukum di UKB bae. Nah, Bapak ini lagi kuliah di UKB Dio, cak itu. Nah, Bapak ini juga jadi kakak dekat Papa. Iya, saya lagi ngambil jurusan hukum S2 di UKB. Kan saya sekarang lagi dinas di kepolisian. Kebetulan istri saya juga baru lulus S2 di kesehatan masyarakat. Oh, nah sama cak dokter ini tadi berarti? Iya, ini istri saya. Biasa. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan Makasih nang pemirsa, masih mantap di Grebek. Polrestabes Palembang mengaman ke-4 uang pelaku vandalisme mural di Simpang Lampu Abang Caritas. Dari hasil pemeriksaan, motif para pelaku gara-gara tidak senang tempat tersebut yang sebelumnya ngerupuk ke karya para pelaku dijadi ke tempat perlombaan mural. Kasus perusakan mural yang sempat jadi perhatian publik di kota Palembang akhirnya berhasil diungkap aparat kepolisian. 4 uang yang diduga terlibat jero aksi vandalisme terhadap karya mural di kawasan Jalan Kapten Arifai, tepatnya di Simpang Lampu Abang, Rumah Sakit Caritas. Sudem diamankan oleh Satreskrim Polrestabes Palembang. Aksi vandalisme tersebut terjadi pada Selasa lalu, 24 Maret 2026. Sama sempat viral di media sosial, sesudah sejumlah bagian mural yang menghiasi lokasi itu dicoret oleh wong dak dikenal. Menindaklanjuti laporan penanggung jawab seni mural Palembang, polisi melakukan serangkaian penyelidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi sama mengamankan para pelaku. Kapolrestabes Palembang, Kombes Pol Sony Maharbudi Adityawan, ngatoke kalau 4 pelaku yang diamankan masing-masing inisial MR, NA, YAP, sama PO. Yang dari hasil pemeriksaan, aksi tersebut dilatar belakangi rasa kecewa para pelaku terhadap penyelenggara lomba mural yang digelar di lokasi tersebut pada Agustus 2025 lewat, yang mengakibatkan karya mereka tertutup mural. Untuk motifnya sendiri, bahwa para pelaku ini merasa tidak senang karena pada 1 bulan Agustus tahun 2025 spot atau tempat yang tersebut dijadikan ajang perlombaan mural, kemudian menimpa hasil coretan yang telah dibuat sebelumnya. Pasal yang disangkakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Pasal 331. Sementara itu, Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, menegaskan pentingnya menjaga ketertiban sama keindahan kota dari tindakan vandalisme. Dirinya juga menegaskan kalau pemerintah Kota Palembang bakal mengoptimalkan penerapan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2007 sebagai upaya ngenjuk efek jero sekaligus mencegah kejadian serupa terulang. Ratu Dewa juga mengajak masyarakat, khususnya generasi muda yang punya bakat seni sama kreativitas,
untuk menyalurkan kemampuannya melalui sarana yang sudah disediakan pemerintah. Mengimbau warga masyarakat Kota Palembang dan juga yang memiliki nilai seni dan kreativitas yang tinggi, ayo kita bergabung bersama-sama. Selaku wali kota, pemerintah kota kami sudah menyiapkan space tempat-tempat tertentu yang memang ingin menyalurkan bakatnya. Heru Wahyudi, PAL TV. Guna memastikan keamanan ruang tahanan sama mencegah masuknya barang-barang terlarang, Polres Ogan Ilir melaksanakan razia sama pemeriksaan ruang tahanan. Razia ruang tahanan Polres Ogan Ilir dilaksanakan pada Rabu pagi, dipimpin oleh Kasih Propam Polres Ogan Ilir, AKP Hulman Manurung, bersama anggota menggelar razia ruang tahanan. Jero razia ruang tahanan ini, petugas melakukan pemeriksaan terhadap seluruh ruang tahanan, serta mengecek kondisi para tahanan yang ini berjumlah 25 wong, terdiri dari 6 tahanan Satreskrim, 14 tahanan Satres Narkoba, sama 4 tahanan kasus PPA atau PPO. Hasil pemeriksaan, seluruh tahanan berada jero kondisi sehat, lengkap, sama tidak ditemukan adanya barang-barang berbahaya maupun benda terlarang yang tidak diperbolehkan berada di jero ruang tahanan. Selain itu, kondisi ruang tahanan terpantau aman sama terkendali. Ahmad Romawi, PAL TV. Polda Sumsel bongkar jaringan aktivasi IMEI ilegal. Berita selengkapnya masih mantap di Krebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi depan dan Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan Polisi 110, layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan Polisi 110, bentuk komitmen Polri
untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan Polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan. Kembali pada 2461, lapor ke atas untuk lapor di depan dan Mau kasih pemirsa, masih mantap di Grebek. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel mengungkap praktek ilegal aktivasi International Mobile Equipment Identity yang dilakukan oleh jaringan terorganisir. Yang dari pengungkapan ini diamankan 4 tersangka, Ahmad Rifai, Rudi Kusuma, Irfan Jaya, sama Bagus Ranawijaya. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Ditreskrimsus Polda Sumsel mengungkap praktek ilegal aktivasi International Mobile Equipment Identity atau IMEI yang dilakukan oleh jaringan terorganisir. Juru pengungkapan ini diamankan 4 tersangka, Ahmad Rifai, Rudi Kusuma, Irfan Jaya, Imam Supriyanto, sama Bagus Ranawijaya. Dari tangan para tersangka diamankan barang bukti diantaranya 12 unit HP, yang 9 diantaranya HP iPhone. Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Sumsel, AKBP Listiono, mengungkapkan para tersangka ini melakukan rekayasa data elektronik dengan memanfaatkan identitas WNA untuk digunakan juru proses registrasi IMEI pada sistem operator telekomunikasi di Indonesia. Untuk peran masing-masing tersangka, yakni ada yang menyediakan data, melakukan pengeditan barcode IMEI, sampai memasarkan layanan aktivasi perangkat ke pelanggan. Modus operandinya adalah tersangka melakukan aktivasi IMEI turis melalui website myretail.indo1oredo.com. 31D travel on for WNA activation dari provider 3 dengan menggunakan manipulasi data seolah-olah data yang otentik dengan menggunakan paspor warga negara asing tanpa seizin pemilik paspor warga negara asing tersebut dan barcode IMEI turis editan. Dari kegiatan tersebut, hasil lidik dan upaya-upaya kepolisian dari tim cyber tadi mengamankan beberapa tersangka. Akibat perbuatannya, para tersangka terancam pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi sama Transaksi Elektronik atau ITE, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUH Pidana. Heru Wahyudi, PAL TV. Jero kurun waktu 24 jam, Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang berhasil mengungkap 2 kasus maling dengan pemberatan dengan mengamankan 3 wong tersangka yang terlibat jero aksi tersebut. Unit Reskrim Polsek Seberang Ulu 2 Palembang menunjukkan respon cepat jero memberantas tindak kriminalitas. Yang mana jero kurun waktu 1 kali 24 jam, petugas berhasil mengungkap 2 kasus maling dengan pemberatan dengan ngaman ke 3 wong tersangka yang terlibat jero aksi tersebut. Kapolsek Seberang Ulu 2 Palembang, Kompol Dedi Rahmat Hidayat ngatoke, pengungkapan pertama anggotanya yakni maling seng aluminium di area pemakaman yang berada di Kelurahan 14 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Jero kasus ini diamankan 2 wong tersangka yakni Rohmat, warga Lorong Sentosa, sama M. Irhas alias Alex, warga Lorong Merdeka. Keduanya merupakan warga Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang. Selain itu, di hari yang sama, anggotanya juga mengungkap kasus maling outdoor pendingin ruangan atau AC punya warga Paras Jaya dengan ngamankan tersangka bernama Ari Wijaya. Ditambah ke Kapolsek, keberhasilan mengungkap 2 kasus jero waktu singkat ini menjadi bukti komitmen Polsek Seberang Ulu 2 Palembang jero menjaga keamanan sama ketertiban masyarakat dari tindak kejahatan. 600 2 kali. Kami Polsek Seberang Ulu 2 ungkap kasus pencurian dalam pemberatan langsung 2 kasus, yaitu
satu kasus di TKP di 14 Hulu dan satu lagi di Tarjaya, masuknya Kelurahan 16 Hulu. 2 tersangka mencuri seng di pemakaman keluarga. Pelaku merusak atau menghancurkan dinding pemakaman keluarga lalu masuk ke dalam pemakaman, membuka seng serta mengambil rangka besi. Kerugian sebesar 25 juta. Untuk menanggung jawab perbuatannya, ketiga tersangka ini dijebloskan ke sel tahanan Polsek Seberang Ludo Palembang. Heru Wahyudi, PAL TV. Hadapi musim kemarau, Polres Moba siap ke penanggulangan karhutlah. Berita selengkapnya masih mantap deh. Krebek. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Indonesia terus bergerak, terus bertumbuh. Di tengah keberagaman, kehidupan semakin dinamis dan kompleks. Hal ini menyebabkan kejadian tak terduga bisa terjadi kapan saja. Gangguan keamanan, kecelakaan dan situasi darurat lain yang menuntut respon cepat. Polri hadir melalui layanan polisi 110. Layanan pengaduan dan permintaan bantuan darurat kepolisian yang dapat diakses gratis selama 24 jam. Masyarakat dapat melaporkan kondisi darurat secara cepat dan mudah. Layanan polisi 110 bentuk komitmen Polri untuk selalu hadir memberi perlindungan dan memastikan rasa aman bagi setiap warga. Layanan polisi 110, pelayanan cepat lewat satu panggilan.
Mau kasih nama pemirsa, masih mantap di Krebek. Memasuki musim kemarau, Polres Mose Banyuasin mulai meningkat ke kesiapsiagaan. Juru menghadapi potensi karhutla bersama Forkopimda sama sejumlah instansi terkait. Akan kita sampaikan dan segera kita lakukan. Memasuki musim kemarau 2026, Polres Mose Banyuasin menggelar rapat koordinasi menanggulangi kemutungan hutan sama lahan bersama unsur Forkopimda Kabupaten Mose Banyuasin sama sejumlah instansi terkait lainnya di Polres Mose Banyuasin. Rapat dipimpin langsung Kabak OPS Polres Muba AKP Pandri Putra Simbolon. Yang jeru pertemuan tersebut membahas berbagai langkah antisipasi menghadapi musim kemarau, termasuk kesiapan personel, sarana sama prasarana, pemidem, hingga strategi sosialisasi ke masyarakat supaya tidak membuka lahan dengan cara mentunu. Selain itu, perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Mose Banyuasin diminta berperan aktif jeru upaya pencegahan sama menanggulangi kemutungan hutan sama lahan. Baik, terima kasih. Jadi perlu kami sampaikan kepada masyarakat, saat ini Polres Muba akan melaksanakan apel besar siaga karhutla dan sabuk kamtipmas. Mengingat di kalender pada saat ini sedang mengalami musim kemarau, sehingga kita harus siaga terkait masalah kebakaran hutan dan lahan ini. Perlu kami informasikan pada masyarakat juga terkait masalah sabuk kamtipmas ini merupakan prime program dari Bapak Kapolda Sumsel, sehingga sangat baik kita laksanakan. Elemen-elemen masyarakat kita kumpulkan, tokoh masyarakat, tokoh agama kita kumpulkan, sehingga Muba ini juga terhindar daripada kejahatan tindakan-tindakan kriminal. Sebagai bentuk kesiapsiagaan, Polres Muba bersama seluruh unsur terkait bakal menggelar apel besar siaga karhutla sama siaga kamtipmas jeru waktu dekat. Apel tersebut bakal melibatkan TNI, Polri, pemerintah daerah, perusahaan hingga elemen masyarakat guna memastikan seluruh pihak siap menghadapi potensi kemutungan selama musim kemarau. Ruzi Iskandar, PAL TV. Viral di media sosial, Wali Kota Palembang mendapati oknum P3K di kantor Kelurahan 20 LRD 4 diduga melakukan pungli berdasar ke pengaduan masyarakat. Wali Kota Palembang menegaskan kalau termasuk pelanggaran berat, pegawai bersangkutan bisa diberhentikan. 10 miliar. 181 juta 500. Ditemui sesudem rapat, Wali Kota Palembang Ratu Dewa membenarkan adanya oknum pegawai P3 yang diduga melakukan pungli. Menurutnya, dugaan pungli sudem ketiga kalinya di Kelurahan 20 LRD 4. Untuk hal tersebut, tim penjatuhan hukuman disiplin yang terdiri dari BKPSDM, Inspektorat, sama bagian hukum sudah melakukan tindak lanjut, yang mana oknum pegawai di Kelurahan 20 LRD 4 tersebut bisa dikenakan sanksi pecah pemberhentian kalau kasus tersebut masuk kategori berat, kemudian penurunan grade hingga penundaan gaji. Kendati cak itu, kasus sama sanksi yang bakal diunjuk ke oknum pegawai tersebut masih didalami tim penjatuhan hukum disiplin. Tim penjatuhan hukum disiplin, dan hasil dari tim diserahkan kepada wali kota. Wali kota sebagai apa? Pejabat pembina kepegawaian. Hukumannya seperti apa? Tentunya ada beberapa opsi. Bisa jadi pemberhentian kalau itu masuk kategori berat. Yang kedua, bisa jadi adalah penurunan grade. Pokoknya dari grade 7 ke grade 5, terus bisa juga penundaan gajinya. Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan bakal memperketat pengawasan, sama masyarakat diminta untuk ikut mengawasi kinerja para pegawai pemerintah Kota Palembang. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, kabar tadi ngeropok ke informasi terakhir kita untuk Krebek edisi hari ini. Saat ini PAL TV pacak mangcek bicek saksi ke melalui alaman web paltv.co.id
Tetap perbarui informasi Mang Cek Bice dengan mengakses akun media sosial kami. Di Facebook Pal TV memang punya kita, dan Instagram @officialpaltv. Nah pemirsa, sekiranya ada dulur yang hilang nak diberitakan, langsung ke Studio 2 Pal TV sambil ngebawa foto diri dan bersama datanya. Akhir kata, aku Cek Laila, beserta seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Makasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali pada 2461, lapor ke markas untuk lapor situasi di depan dan gadisnya belaga dan ayu. Alang kecindo dan khas, rumah limas berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat uang kita sejak dulu. Lembang dibelah sunyi musik, terkenal benteng kuto besarnya, sungguh cantik kalau malam hari, gemerlap dengan lampu hiasnya. Palembang terkenal dengan sewet songketnya, selalu dipakai bujang gadis Sriwijaya, terkenal dengan makanan khasnya, penambah rindu para perantaunya. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat tuang kita sejak dulu. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat tuang kita sejak dulu. Palembang terkenal dengan sewet songketnya, selalu dipakai bujang gadis Sriwijaya, terkenal nian dengan makanan khasnya, menambah rindu para perantaunya. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat tuang kita sejak dulu. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat tuang kita sejak dulu. Alang kecindo dan khas, rumah limasnya berjenjang lima bermakna, lima emasnya keagungan rukun santun, aman sejahtera, rumah adat tuang
Kak. Oi. Kak. Iya, ngapo? Oi kak, aku dulu adek ngomong. Iya, ngapo dek? Lagi main kakak? Adek ini nak nanya. Iya, nanya apa? Kakak tuh sebenarnya serius gak sama adek? Kurang serius apa lagi dek kakak nih? Bayangkanlah, gunung kakak daki, lautan kakak seberangi, hujan badai kakak lagi. Demi adek kau. Tapi ngapa kemarin adek minta jemput kuliah kakak ada jemput? Kemarin kan gerimis dek. Alah, lemah. Ngomong segala rintangan nak dilewati, gerimis dikit langsung gak ada nak jemput itu. Gerimis kan tak kakak sebut ke dek. Van, kok kayak ada yang ngikutin kita loh? Siapanya dia tuh? Gak tahu ya, tempat ini nih galak banyak kejadian, Van. Soalnya sepi. Galak? Sudah galak, serem pula. Galak kemana sama mama aku di rumah? Galak, Van. Galak. Bukan. Mama kamu kayak galak, serem itu, menakutkan. Serangan toseng. Tolong, jambret! Tolong, jambret! Tolong, jambret! Ya ampun, tolong! Jambret! Jambret, tolong! Jambret! Ya ampun, tolong! Bukan jambret itu. Nah jambret. Hoi. Jambret! Jambret! Nah, kau tebuang kau. Kau ni jambret kau ni. Tebuang kau, jambret kau tahun kau. Jambret dia ni. Itu loh. Itu. Kat. Aduh, lagi syuting ini. Syuting. Kalau tanggal-tanggal semua ini nih, Bu Kos pasti dateng. Ayah dunian, Cek. Kamu adu duit belum? Aku belum adu, Cek. Apalagi aku. Lagi gangguin dunian. Ini bisnis kita nih, Cek. Bisnis lagi kacau. Cek mana? Wih, Nggak tahu, aku juga lagi buntu nian nih. Ayah belum dapat kiriman pulau. Nak minjem dengan siapa lagi nih? Minjem dengan Cik Eka jauh. Nak minjem sama waya-waya lagi jauh dulu. Cek, aku main slot, Cek. Kau nih, slot. Nggak kata itu. Awalnya buntu, nak berslot. Dan duit lebih main itu. Cek, manjang. Dek, kaget deh kalau seandainya dibayarnya oleh anak kos mama di situ duitnya, kaget mama beli ke sepeda, tak ada. Sepedanya yang baru, galak ada yang... Oh, jadilah yang bekas-bekas pakai duitnya, jadilah. Tadi kamu sepeda ya, tunggulah sini. Kita balik dulu mama sini. Kita gari dulu Cik Maria. Iya, ngomong apa lah ya dengan Bu Kos ya? Sumputan mah ya. Sumputan. Maria! Oh, Maria! Bisa? Daniel! Oi, Daniel! Maria! Oi, Maria! Ya, Bu Kos. Bisa? Oh, bisa. Ya, Bu Kos, ya, Bu Kos. Nah, ada orangnya. Jika kamu dah katik dari tadi tempat pakai. Buka dulu, coba. Apa kabar, Maria? Baik, ya? Iya. Daniel? Iya, mana nak nanya? Lah nak 2 bulan belum bayar kos ni. Mak mana bunyinya tu ceritanya tu?
Nah, jak julaan. Masuk juga gut sini kayak kamu. Bu pacak mayar, Bu Kos. Buntu. Buntu, Cik Maya buntu. Bisa? Sama buntu. Sama buntu. Danin? Buntu Jadi kalau kamu buntu, kalau kamu makan apa lagi? Oh, kalau soal makan ya makan. Iya, masih pacak kami makan. Makan, Bu. Banyak berarti kiriman mak di rumah? Di dusun sana. Makan apa coba? Tidak juga sih kiriman, tapi kalau soal makan. Makan apa? Aku makan ayam kecap. Kau bisa? Aku makan soto. Danin? Makan rendang, Bu. Good kamu nih. Berapa nih sampai bulan dapat kayaknya? Si ayam kecap, si kok soto, si kok rendang. Perbaikan gizi nih. Ibu Kos melok kami makan, Peh. Ayo, Bu. Kenapa dah ajak makan? Ayo, Bu. Ayo. Makan juga, Bu. Ayo. Bu, duduk dulu, makan itu, Bu. Ibu, Duduk dulu, Bu. Inilah yang kami makan, Bu. Mana yang uji kamu nak ngajak makan ayam kecap, soto, rendang tadi mana? Aku ayam kecap. Ayam kecap? Aku soto, Bu. Hah? Soto? Aku rendang, Bu. Oh ya sama, ini gebos, ayam kecap, soto, rendang tuh. Tuhan, buntu nih anak kos aku nih. Satunya yang selalu mengerti aku. Nah, kayak lu kamu. Ya, nah, kamu nyanyi dulu. Wih, mantap ini. Mantap. Assalamualaikum. Salam. Kak, Nanju, Kak. Ya. Itu rumah Muhammad Hidayat bukan? Oh iyalah, itulah rumahnya. Benar. Iyalah ya? Iyalah, benar. Makasih, Kak. Yo, yuk. Pak Dayat, paket. Kak, bukan nama kamu. Oh iya. Cek, aku Dayat. Cek. Oh ya, kemaknan sambil lupa gitu. Kakak Dayat? Iya, ini. Ngomong Kak dari tadi, jangan ngolah ke budak kecil. Baca, lagi lemak, lagi makan model ini nih. Oh, mau kasih, Cek. Foto dulu, Kak. Oh, foto? Iya, Jadi? dokumen aku ya. 1, 2, 3. Lemak, Cak, yang gue foto galak juga, weh. Jadi, go. Aku galak juga foto. Jadi juga. Ayo. 1, 2, 3. Nah, sekali lagi, Cek. Rame-rame. Rame-rame gitu, selfie, Cek. Ayo. Selfie. Iya, rame-rame. Jadi juga. 1, 2. Siap. Tolong terima kasih. Yo, Bayu. Makasih, Cek. Kasih, Kak. Yo, Bayu. Makan, Cek. Jadi juga. Modal 2 pakai mie. Dan bayar kakak ini kalau. GPL ya. Jangan pakai lama. Tidak baca diajak basa-basi budak ini ya. Senianan. Sholat itu adalah merupakan nikmat karena kita betul-betul sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup berkah adalah idaman bagi semua orang. Jadi orang beriman, pelihara dirimu dan keluargamu dari siksa neraka. Misalnya kita ketahui waktu itu tuh sangat berharga sebagai umat Islam ya kan. Sholat ini benar-benar harus kita utamakan Ustaz ya. Karena tadi juga seperti yang disampaikan oleh Ustaz, Macam Becek. Kalau orang sudah beriman,
itu harus meningkatkan keimanannya kepada derajat istiqomah. Bila waktu telah memanggil, teman sejati hanyalah aman. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah Ayo ikuti Senam Sehat PMPB Bangkit Spesial HUT Kota Palembang 2026. Minggu 21 Juni 2026 pukul 5.30 sampai 11.30 pagi waktu Indonesia Barat di Stadion Gelora Sriwijaya. Dapatkan door prize berikut. Dimeriahkan juga dengan acara lainnya. Gratis untuk umum. Ayo daftarkan sekarang. Talk show seputar Kejaksaan Negeri se-Sumatera Selatan. Menghadirkan narasumber-narasumber yang kompeten. Ada hukum dibuat supaya ditaati, jangan hukum. Saksikan Jaksa Menyapa setiap Selasa dan Jumat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Gebyar paket murah berita advertorial PAL TV hadir untuk Anda. Solusi promosi efektif, luas, dan terjangkau. Iklan berita Anda tayang 5 kali dalam 1 hari di program News PAL TV, di liputan Metropolis pagi, siang, sore, malam, hingga tengah malam. Jangkauan maksimal sepanjang hari dengan durasi 3 menit. Pesan Anda dikemas dalam format berita yang kredibel dan terpercaya. Tak hanya di televisi, promosi Anda juga gratis tayang di website Thisway PAL TV, serta dipublikasikan di media sosial resmi PAL TV. Paket lengkap, harga hemat, hasil maksimal. Ayo segera hubungi nomor di bawah ini. Iya sayang. Iya di rumah. Bawain apa? Mau apa ya? Pasing lah. Sayang beli ke gitu. Iya mau. Nih asik. Sayang jangan pulang ke sini. Ya, aku tunggu ya. Ada ibu di rumah. Wah, abah kate. Ya sini lah. Bawain ya. Makasih sayang. Lah, geram aku. Coba tahu. Kumisnya aku planter kayak dah sayang. Iya, cepetan dong ke sini. Iya, bawain ya makanan tadi ya. Oke, dadah sayang. Sedang aku. Ya, lagi ngapain? Telepon. Dengar kau tuh cak manggil ke sayang. Siapa sayang aku? Mana fotonya nih, Maria? Nina, di jangan baru. Masih anget-anget ya. Sayang manggil. Iya, panggil sayang dong. Kau tuh masih kecil, lah belinjangan, lah panggilan sayang. Aku ini lah tua, lah lama kawin dengan wak abah kau tuh. Tak pernah, tapi aku ini panggil sayang. Iri, bilang bos. Hai. Lagi ngapain, Bah? Lagi baca buku. Tadi apa? Bah. Abah. Boleh nanya, Bang?
Nanya apa? Enye. Bah, kan kita nih lama baik kawin baik. Bah. Jadi? Abah tuh udah pernah nih manggil aku nih dengan panggilan mesra, manggil sayang, pernah sayang. Maria tuh. Baru udah tuh cewekan belinjangan. Panggilannya balas sayang, Bang. Oi. Omongi dengan Maria itu. Jangan banggai gue dipanggil sayang. Pempek nyampak ke tanah lagi dipanggil sayang. Berarti tak? Ini juga ya. Sayang coba ya. Iya, cobalah. Sayang enak nian yang ini. Tuker ya. Enak nian yang ini. Hah? Nah, sayang. Ngapo? Sayang jingo ada rambut. Nah. Iya. Nggak tuker weh. Ya. Ida galak. Kau nih lemah-lemah deh, nak tuker-tuker mah itu. Dah galak ya. Kita lah jauh-jauh ke sini sayang. Kita beli ini pakai duit mahal. Kau inilah ya. Ngesel ke nian kau nih. Selalu cak itu. Tak kata kebaik kau tuh lah. Giliran cak ini, cak aku tuh lah yang jahat. Jagal aku. Sudah. Panggil pelayannya, Be. Mas, sini dulu, Mas. Oh, jinggo tak di makanan aku nih. Aduh, rambut nah ini nah. Kami nih mahal-mahal banyak makanan ini nih. Jauh pula kami nih ke sini nih. Maaf ya, Kak. Kau nih, macam pengganggu dah kau nih. Maaf ya, Kak. Ikan ganti. Apa? Sudahlah kau nih, tidak usah nak marah-marah nian. Dia lah minta maaf sudah. Kau nih takut nian, dia lah minta maaf. Aida, Mas, maaf ya Mas. Ini makanannya diganti be ya. Ada rambut di situ ya. Iya, diganti be ya Mas. Maaf Mas. Sayang. Apa? Apa kau minta maaf? Kan tidak salah. Rambut aku ini. Jadi hari ini kita nak lomba karaoke, setuju ya? Jadi siap-siap untuk para peserta sudah hadir juga di sini para dewan juri. Selain ada Cek Popi, ada Bunda Hanida dari Jakarta, dan juga ada Mbak Kiki dari Teluk KJ. Oke, silakan peserta yang pertama, Age. Senyummu sungguh menawan, wajahmu yang bertahan, kemana mata memandang, hanyalah dirimu yang selalu terbayang. Terima kasih Dewan Juri. Peserta selanjutnya kita undang, ini salah satu pangeran dari Ulak Teberau, Bari. Izin Ibu Dewan Juri, iya. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana, pacar yang mana pilihan kita. Bila malam minggu tiba, anak muda mengatur rencana. Waktu kunjung pacar, waktu cari pacar. Terima kasih Dewan Juri.
selanjutnya kita undang Jadi dari Talangaut. Adu domba mengadu domba, domba di perairan. Adu domba mengadu domba, domba di perairan. Demi kesenangan, domba-domba jadi korban. Kita sudah lulus jadi lahir. Selanjutnya kita undang Caca Aur-Aur dari Pulau Kenten yang sangat jauh. Selamat siang Imran Jaya. Izin curi ya, kalau aku pandang kerlip bintang nan jauh di sana. Di darah. Jiwa mudaku. Karena tersentuh alunan lagu semeru kopi dan Tapi sebentar Kiki Bunda, ada si kok lagi yang belum tampil. Siapa? Maria dari Meranjak. Bagus apa kok? Dengar kabar bagus Bunda. Oh, coba panggil memang artis Meranjak nih ya. Panggil terkenal sih Meranjak Idol, Meranjak Idol, Meranjak Pampang. Dia kalau yang dulu uji kabar cantik tinggi poten penawan. Maria ini. Jadi panggil. Bela itu siang walaupun terlambat panggil Bunda. Panggil. Oke, peserta selanjutnya boleh silakan walaupun terlambat. Maria dari Meranjak. Permisi Dewan Juri, aku Iko, Maria dari Meranjak. Izin ya. Ya, terima kasih Dewan Juri. Sudah. Aku Iko dari tadi nyanyi. Nyanyi? Iya. Lagu apa? Judul lagunya Suara Dalam Hati. Mari dia beres. Ini siapa yang habis dari rumah ini? Alah kecamatan meja ini. Jagung rebusan aku habis, kue siso setengah, pempek siso 5 biji. Apa tadi kawan Maria ya? Apa tadi kawan si Okan ya? Rejolan makan udah santai dulu lah. Kaget lah meres kenyang. Repot aku. Woi, Mak. Oi. Pergi kuliah. Kuliah kok? Iya. Jati. Patu ke mana? Tuh. Kan kau nih? Sepatu lagi kau baseng-baseng Maria. Nah, pakai sepatu tuh kakek di luar, jangan di sini, kotor ini belum dipel. Kau. Iya, Mak. Maria. Bekal sudah bawa belum? Ada. Sudah, dah. Jangan cuma dibawa Maria. Bekal ini dihabis ke. Kemarin aku nyingok Bibi Tiara itu beberes di belakang ya. Bekal kau penuh, ya. Dihabis ke Maria. Janganlah kau bekal sudah dihabis ke Saro mama kau masak. Kesian Bibi Tiara dari pasar subuh pasar ternyari tuh bekal kau baik. Iya, Mak. Ingat Maria, Tupperware gawak balik. Aku perhatiin nih, di meja belakang itu abis galo isi Tupperware kotak makanan kau dari TK sampai kau kuliah tuh selesai galo boloset abis kau taruh di kampus. Yo, bawa balik. Hilang galo tuh Maria. Kok lagi Maria? Jangan jajan basing-basing. Kalau kau sakit, aku repot mak kau nih. Banyak gawe mak kau ini. Denger gak kau tuh kalau diomongi jajan galak basing-basing ini? Iya, Mak. Balik kuliah langsung balik. Janganlah kau nak nongkrong sini, nongkrong situ gara-gara modal wifi kau nak ngopi sana sini ya. Ngerti tak kalau diomongi itu? Ngerti tak kalau diomongi? Ngerti, Mak. Nah, aku nih nak kuliah, bukan budak kecil lagi. Inilah Mak kau nginget ke. Kau kemarin aku jenguk kalau wong ngunjuk permen galak kombek. Ingat sekali lagi Maria, wong yang ndak dikenal kalau ngasih kau permen coklat
Jangan diambek. Kaget kau diculik wong. Oh, udah Mak, aku nih pengen diperlakukan sebagai orang dewasa. Bukan budak kecil. Nak perlaku kau dewasa kau. Kau pengen cowok dewasa? Cowok besar kau? Iya. Kau pengennya? Kau buka lemari bapak kau, di laci nomor 2, di sebelah kanan kucing, di gerobak peti emas, di sebelah kulkas ke tempat tingkat itu, beg mak merah. Beg kau nak pengen orang dewasa, beg itu sebelah. Nak pengen jadi orang dewasa, sini kau. Ku ajarin kau. Nah, nih kau. Nah, ya, kau pengen jadi orang dewasa kan? Pengen dilihat supaya kawan-kawan kau kan? Siap. Ini Mak, kau bisa baca kan? Nah, biar kau tahu Maria ya. Nah, ingat kau, kalau kau jadi pengen jadi orang dewasa, tolong kau catat, kau ingat, kau catatnya di handphone kau ya. Tanggal 10, tolong bayar ketagihan rumah. Nggak banyak Maria, cuma 5 juta, ya. Pengen jadi orang dewasa. Sini, lebih dekat lagi. Kau baca ini. Tanggal 15, bayar listrik, air, sama cicilan mobil motor bapak kau. Ya, di tanggal 15 ya. Sini masih sayang, sini masih banyak lagi. Tanggal 20, bayar semester kau, nongkrong, wifi, ngopi kau sama kawan-kawan kau, si Okan, Daniel, Agung itu tidak seberapa tuh. Kau bayar galau-galau tiap bulan. Bayar. Ya. Masih siko lagi Maria. Tanggal 25, jangan lupa kau bayar pajak mobil, pajak motor. Berapa itu? Hitung ada. Galak kau jadi orang dewasa? Ya galak kau? Enggak. Tidak ada kau, enggak galak jadi orang dewasa? Nah, aku jadi budak kecil be. Tak galak jadi dewasa. Apa yang sebutkan ada galak pula kau jadi orang dewasa? Kuliah dulu Mak. Ya, hati. Kita salam lagi kau dengan mak kau ini. Budak kecil ini. Hati-hati di jalan. Nah dewasa ada kau? Hai, Maria. Wahai ya. Hilang dia kan? Pengen jadi dewasa sama itu. Pening pala dia. Aku lagi dewasa pening, lemak balik TK lagi. Saksikan Pelesiran Umroh Holiday Angkasa Wisata setiap Sabtu pukul 16 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Anda butuh informasi terupdate setiap saat? Kini hadir website paltv.co.id. Semua informasi dapat Anda akses hanya dari gadget Anda. Anda juga bisa memanfaatkan website ini untuk media promosi kegiatan dan usaha Anda. Segera hubungi tim marketing kami. Pada 2461 lapor ke markas untuk lapor situasi tempat dan
Mana noi jalan-jalan spesialis ngemu sini. Buat apa nih, Cak? Bukan kentut ini. Busuknya kan. Mari ya kau yo. Aku kentut. Tidak lah ya. Daniel kali nah. Ay, basing bae mana aduh aku kentut. Asing tuh nakali. Daniel, jaga mulut kau Daniel ya. Aku nih princess. Mana ada di bucu bumi ini princess kentutnya mambu. Lah, laju siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Siapa lagi yang bau Cak ini? Apa hantu banyu ini? Nah, aku terus yang salah ya. Dah, tutuplah pintu ya. Jangan lama-lama kakak tuh pergi. Iyo, kakak dengar baik ke depan sini lah kakak. Iyo, kita kan baru pindah di sini. Katik kawan adik nih. Iya, enggak apa-apa. Ditutup be pintu biar tak katik mau masuk lagi. Iyo. Ya, kakak pergi be. Dengar be kakak. Jengok tetangga gitu. Iya. Kak, romantis nian. Dibuka ke pintunya. Nek, tanggo baru. Ya, mari Mbak Luan. Kak, aku perhati ke berdua itu romantis nian, Kak. Jengok lah. Setiap dateng, Nggak usah dijingokin. jengok dulu. Setiap dateng nah dibuka ke pintu dari lakinya. Romantis nian. Penuh rame bae bilang. Kate-kate. Kemarin cak itulah, hari ini cak itulah juga. Mana ada di depan wong baik. Jengok Kak, dibuka pintu nah, romantis nian. Galak puluh adik. Itu tuh depan rame bae, dia tuh cak itu tuh. Udah kakak ini pe lah kak gitu sampur ya pe. Tetangga puluh, tetangga baru. Bae bilang. Ya payu kak, ayo Aku lagi ngechat sama ini. Payu lah, kapan lagi ngobrol dengan tetangga? Tinggal ke dulu. Misi cek. Oh iya. Iya. Ini tangga baru ya? Iya, baru pindah sebelah. Kapan pindah? Baru 5 hari pindah di sini cek kami. Tapi ya, aku jengok-jengok dengan laki aku dari kemarin tuh cek romantis nian, cek berdua ini. Berapa lama kalian nikah? Oh iyo, kalau cek nih masuk 10 tahun, piye kalau tidak salah piye? Iya, 10 tahun. Oh lama kak ye, iyo. Boleh lah ye, lama nikah masih romantis aku jengok. Nah, laki aku di Manado ini keluar mobil lagi dibuka ke pintunya. Oh iya. Romantis nian, apa dia resepnya cek? Oh, jadi dari kemarin tuh nyingoi cek dibuka pintu terus. Iyo, pengen lah pulo aku nih. Laki aku di Manado romantisnya. Padahal kami di pengantin baru. Enggak kate romantisnya. Ini pintu dibuka itu kak harusnya. Iya, kami ini kan memang setelah 10 tahun piye gitu nih. Cuman dibuka ke pintu nih baru 3 bulan terakhir ini. Nah, kira-kira apa dia cek itu tuh sangkan bisa cek itu tuh 3 bulan terakhir ini. Apa dia resep rasionya? Galak pulo aku nih di romantis ke. Oh, itu resep itu sebenarnya udah kate. Cuman ini apa? Mobil nih acak dibuka dari dalam pintunya. Allah, aku pikir romantis nih. Acak dibuka dari dalam. Rasa aku pikir romantis dibuka ke pintu. Apa? Maria, sini gudai gak batu Maria. Oi, napa Kang? Napa? Maria, uji jema kita di dusun tuh kawin ini lagi mahal. Di dege kabar nak panen kawin di dusun? Ay, lemak lagi tuh jalan-jalan baik. Lembang dusun. Udah. Maria, nih odong-odong tuh lah kabar nih Maria.
Ya dulu Kang, itu ada penumpang, kita urusin dulu. Kak Gebek bisa Hoi, obat kemarin lo makan belum? Sudah. Lah bener obat aku kali ini. Tidak salah gambar Salah lagi. gambar lagi. Pagar alam! Pagar alam, Pagar alam! Pagar alam! Ayo cepatlah kau ini. Kau tidak usah kau ngambek-ngambek. Kita ini mau jalan-jalan, Fani. Bapak kau ini sudah keringetan. Palembang ini panas sekali. Sekarang kita mau ke tempat yang sejuk. Kita mau ngelihat yang gunung-gunung. Yang kebun-kebun teh. Sejuk mata. Sejuk di badan juga. Di Palembang ini panas. Jadi kita pergi ke Pagar Alam. Jauh kali lah Pak kita ke Pagar Alam. Aku pun gak biasa di desa-desa kayak gitu. Pulang ke Medan saja lah kita. Kau macam mana pula kita ini kalau ke Medan itu jauh. Mending kita ke Pagar Alam dekat Palembang. Cuma 8 jam. Alamak, 8 jam? Iya. Apa perjalanan lah nanti aku Pak. Sudah. Kau tak usah banyak macam kau. Langsung nanti di jalan kau tidur saja dalam mobil travel ya. Ayo, kita pergi yuk. Pagar alam! Pagar alam! Baju! Pagar alam, Pak! Pagar Alam, kita mau ke sana ini. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan, Maria. Masuk, Pak. Pani, hebat kali driver kita ini. Bisa tahu kita orang Batak. Punya jurus apa-apa lah itu. Pagar alam! Pagar alam! Pagar alam yuk! Pagar alam! Pagar alam yuk! Kang, gak ada penumpang lagi, Kang! Taruh mana? Batak ke tengah, Maria. Batak ke tengah. Ya sudah, Fani, kita langsung ke belakang saja. Ke tengah, kita ke tengah. Tengah. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Dek. Pagar alam, Kang, ada penumpang lagi. Sudah penuh. Barang-barang, Ge. Taruh mana? Penuh. Batak ke pojok. Batak ke pojok, Pani. Apalah siapa ini? Kurasa ada apa-apanya siapa itu. Tengoklah, kalau masih diapa-apakannya kita, kuapakan siapanya itu. Cakotnya. Alamak, betul pula kau. Ya sudah, coba kita tanyakan saja sama drivernya ini. Bang, abang driver sini kau, turun kau. Aku mau ngomong sama kau. Kau masalah apa lagi nih? Maria, macam mana pula kau? Tadi kau bilang Batak ke depan. Aku ke depan sama anak aku Fadi ini. Kau bilang Batak ke tengah. Kami ke tengah juga. Kemudian juga kau bilang Batak ke atas. Kau lihat di atas ini, tidak ada kursi kau. Macam mana pula kau ini? Salah sangko itu tuh, Kang. Jelas ke baik. Maaf bang, abang tuh salah. Uji bahasa Jember kita tuh Batak ke tuh dibawa bang, bawa. Kang, gak ada penumpang, taruh mana? Batak ke depan Maria, Batak ke tengah Maria, Batak ke pojok. Maria, ada kau jelaskan Maria. Minum kamu nih, yo. Dari mana sih kamu bu ini? Bentar aku nih. 3 rupiah kursi kau. Di rumah jeng popi. Biasa, baik. Sadan jam ini. Lalamu. Biasa, baik. Jo, hiasan dalam lemari itu. Itu biasa. Dari Cino nih. Biasa baik. Kemarin kan baru balik dari Cino. Dibelilah itu tadi kan, terakota. Yang terakota itu, biasa. Iya, aku nih dari rumah di Cedi. Pak, yuk kita nge-mall ke sebelah. Jadi kami ke sebelah Pal TV. Abis dari mall. Belanja apa? Udah kasih belanja? Habisin duit kecil lah. Maria, juga beli kompo. Beli Walkman ya. Bukan liburan ke mana tadi? Biasa, kemarin tuh kan aku dari Cino langsung ke Paris kan. Biasa, abis makanya beli kristal-kristal ini kan baru dari Paris kan. Kemarin kan kristalnya warnanya warna kuning kan. Itu sudah aku ganti. Ganti. Iya, yang itu kan dari Cino kan. Itu dari Amsterdam. Nah rencana minggu depan aku udah berangkat lagi ke Mekah. Biasa, gitu kan. Yo namanya, jalan-jalan lah ya. Sebulan tuh bisa 4 kali ya keluar negeri. Cicipi makanan aku ini. Udahlah itu. Ini banyak disiap-siapin loh. Cuma kemana-mana libur tuh masuk. Biasa. Oi, sayang. Gapo? Casan HP mana ya?
Itulah kalau balik liburan kan, tas tuh kan bercecer-cecer. Yang di lantai 4, ditaruh di lantai 4 di sebelah kunci helipad kita kalau kita pergi kalau swalayan itu nah. Aduh, cek baik. Di lantai 4 di sebelah kulkas kita yang 5 pintu, di sebelah deket kunci helipad. Ditaruh di situ lah, cari baik ador casan. Ya biasa. Kalau habis liburan kan berantakan rumah. Ya ditunggu oleh-olehnya Iya. ditunggu kan? oleh-olehnya. Ada tamu. Sayang, gunting di mana ya? Gunting. Maaf ya bentar ya. Bentar ya. Biasa baru balik liburan ntar ya. Oh Tuhan, kau dan salah keluar kau nih. Dak kata dah rasa mandiri rasa kue. Percuma baik. Laku rapi ke sampai lantai 7. Sekarang kau lagi gunting. Tadi kau jadi baju, sepatu, segala kau tanya. Ya? Ingat kelak, kalau lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Ya? Lah ngembek barang, balik lagi ke tempatnya. Nah, mak manu kau bayang kelai, kau bayang ke. Kalau aku nak katik lagi. Nah, mak manu mana aku nak katik lagi. Hidup kau. Ya? Taruh kaki kau, ingat kalau nggak barang tempatnya. Nah gunting itu di situ nah. Balik lagi ke tempatnya. Nah, biasa. Repot nih kan, biasa kalau kan balik liburan saya itulah memang kececeran. Kan itulah rumahku nih. Manjo repot. Repot nih ya lah tojo babu aku di sini masih repot. Jadi satu lantai satu babu. Tapi yo. Lagi lu. Apa lagi? Lakban di mana ya? Oh ya dah kau nih nggak ngerti. Baru tadi aku inget ke lah bertanya lagi. Biasa nih kau nih. Aku. Tukar cinta itu ada jadi. Udah biasa. Buntuk ini. Pemirsa, nak kami datangi kalau misalnya dekat rumah pemirsa ada masalah. Nah, ataupun juga yang mencanyo ya, pening pala, viral segala macam yang pengen disampaikan ke wong banyak ya. Betul sekali, atau mungkin para rumah pemirsa sering banjir, lampu jalanannya sering mati. Iya, atau juga ada kejadian apa di sekitarnya yang mencanyo bikin rame, bikin viral juga, langsung baik masuk ke di sini di Pal Online. Sama kami berdua tentunya di tiap hari Senin jam 3 sore. Bener nih, jadi sekali lagi buat pemirsa juga segalonyo langsung baik ya, follow media sosial Pal TV ya, lapor ke di sana. Bahkan kalau emang jelanian ya kita bakal datangi langsung kameramen sama reporter kita ya. Betul buat sekali. ngeliput di situ ya. Untuk langsung melapori hal tersebut ke kami. Bener nih, biar harapannya apa? Ditindaklanjuti ya. Jadi sekali lagi tonton terus Pal Online setiap hari Senin jam 3 sore. Cuma di Pal TV. Memang punya kita. Senang sekali saya Vero Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pal TV, memang punya kita. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan.
Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Terabas Lab! Gas Terabas Baik! Ada 3 komik seperti biasa dan pastinya kelucuan pasti bakal meningkat terus. Iya. Aku ingat kau ni wong Kombreng Oh heboh, kan aku ni wong Palembang demi Allah. Tun, Raisa cantik tak? Merdu. Ikan itu kenyang anak aku, Kak, lapar, Kak. Satu-satunya kata bahasa Inggris yang sering aku dengar, ialah cancel. Kenalin, nama aku Mamat. Aku yang punya PAL TV. Pak Jo pergi pacak balik Brejo. Menurut saya ini udah nggak relevan. Karena sekarang di Pak Jo, pergi bela Brejo, baliknya udah pacak. Macet nian, Bapak Ibu. Seneng nih anak adik kalau kakak ajak keluar cak ini. Gak terasa kak ya kita lah 7 tahun menikah jauh. Gak terasa ya? Iyo. Ingat nih anak adik zaman dulu kakak ngejar-ngejar adik. Ya Allah. Iya, ingat nih anakku dulu memperjuangkan kau yang gak seberapa ini. Awak cinta dulu sampai-sampai bikin puisi. Oh adindaku, engkaulah harta satu-satunya untukku. Ingat kan puisi itu? Bener Nian, kau nih lah reto aku siko-sikonya di dunia ini. Kate lagi reto gitu nih. Yo, aku pikir puisi itu. Tak taunya kisah nyato hidup aku. Bagus kan puisinya? Iya, zaman dulu bagus. Mentau sekarang, ya Allah, sedih. Iya. Yo, yang penting kakak nih setio dengan adek. Iyalah pula, Kak. Kalau tidak setia apa dia ambekan kakak nih. Iya, ambekan kakak nih tahu tak kau? Nah, ganteng mak ini belagak. Besar tinggi, putih. Tengok kau. Belagak dari mana? Belagak Hongkong. Masih belagak. Pacar adik dulu nah yang di Simpang 4 itu rumahnya. Woi, bila pacar kau tuh dulu galak ngorek tak edong nah depan umum. Oh, daniel kau ya. Biasa deh kau. Ganteng pacar aku dulu tuh daripada kau nih. Apa dia gaya main ini norak nian. Kau cak ini nah gaya laki kau nih sekarang Nah, belakang ini. Kau romantis tidak kau ya, gak nyala kuwong dulu. Kau itu yang Ngapo aku? Hah? Ngapo aku kau? Kau ya? Yang kau dapat aku. Lebih pula ya. Udah lagi manggil adik kau ya, udah sayang lagi dengan adik ya. Kau daun ini kau ya. Kau. Aku nak balik. Aku udah usah udah jadi kita makan di kafe. Yo, udah baliklah sana. Nyari bini lagi aku. Aida di mana lah? Panas pula ini nih. Telepon dulu Bella. Oh lah di mana? Lamonian. Aku tidak biasa di panas-panasan cak ini. Oh lah nyampe. Oh itu nah ya sudah. Lamonian jemput tuh. Aku tidak bisa panas-panasan. Nah, ini kaca terbuka. Siapa berkaca ini? Kursi ngapa mundur dia nih? Bisa kan aku cuma duduk sama ini. Nah, ini pula jepit rambut siapa? Aida. Apa saya mati? Kan biasanya kalau aku masak harus dingin. Ini lagi tisu beramburan. Aida. Ini lagi bawa apa dia? Apa nih beda? Aida, siapa yang habis duduk sini nih? Woi Mbak. Ini nih taksi online. Cak mana Mbak nih astaga. Lagi aku dah. Oh iya, maaf ya Kak. Ya sudah langsung jalan deh ya Kak.
Aduh lah 2 bulan jualan di Jakarta mak inilah. Tapi tidak apa-apa lah. Kalau aku jualan di sini di Jakarta kan kayak kalau banyak duit deket-deket nak lebaran balik aku nginjek orang tua aku. Cuman sarunian aku nih ngomong bahasa Jakarta nih agak terselip. Dak kado jadi dak kada. Tambahi agak lo. Saruigo jadi saruiga. Mak mano jadi mak mana? Ya arah langkah sarung. Sudah lanjutlah. Pempek. 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 Nah, minumlah kopimu ini. Wah, terima kasih ya. Wak, lapar kali lah aku. Enaknya kalau kita makan-makannya itu. Punya aja kita. Hello, ini udah dari tadi lewat scroll-scroll media sosial isinya tuh makanan semua. Iya sih, pengen ngemil jadinya. Mana coba aku tengok? Nih. Wait a minute. Kamu kan dari Medan. Makanan tradisional Medan itu apa sih? Penasaran aku. Mamaku sedia bika Ambon di rumah. Enak kali loh. Bika Ambon? Ambon? Bukannya Ambon jauh. Bukannya kamu orang Medan. Kok Bika Ambon? Jadi Bika Ambon tuh dari Medan apa dari Ambon? Iya, namanya Bika Ambon. Dari Medan tapi. Apalagi tulangku. Suka kali tuh makannya. Tulang? Berarti Bika Ambon tuh bagus dong buat tulang. Cocok dong buat aku yang mau jadi model ya kan? Berarti bagus. Berarti aku harus makan Bika Ambon tiap hari dong. Tulang itu bahasa Medannya paman. Jadi tulang itu paman. Oh. Ya udah, jadi kita mau makan apa ini? Gak tahu, bingung juga aku. Pempek. Pempek. Apa? Kau dengar itu suara orang jualan? Oh iya. Jualan pempek. Penasaran aku. Ayo kita cobain. Ambil piring. Kita makan pempek aja. Daripada kita pusing ya kan? Makan pempek. Pempek. Ya Allah panasnya. Pempek. Bang, pempek bang. Nah, belum ambil pempek. Belanja. Yo pempek. Wih besar rumah ini. Pempek. Nah pempek yuk. Silakan kak, ini pempeknya. Bang, ini pempek asli Palembang. Iya kak bang, ini asli Palembang ya? Ya kak, ini pempek asli Palembang. Kak, tahu nggak? Kalau di Palembang itu nggak ada pempek asli Palembang. Cuma ada di Pulau Jawa. Loh, kok bisa bang? Iya, karena kalau di Palembang itu asli semua pempeknya. Nggak ada tulisan pempek asli Palembang. Tapi kalau di Pulau Jawa, itu tulisannya pasti asli Palembang. Ah, bisa aja abang ini. Iya lah, bisa aja bang ini. Udah lama jualan di sini? Aku baru merantau 2 bulan sih kak, tapi masih susah loh bahasa Jakarta, agak keselibit-selibit dikit. Selibit apa? Apa selibit? Itu loh, gak connect maksudnya. Gimana kak rasanya? Asoy bang. Asoy. Asoy ya? Nah kak Asoy. Loh, kok dikasih plastik bang? Kata kamu tadi asoy. Asoy bang. Asoy. Ini asoy. Lah salah pule. Woi dah. Mana Daniel ini? Jam berapa nih? Katanya nak ke rumah. Apa leh? Ay, caknya lagi pening kawan tuh kujing-kujing statusnya galau terus. Pening terus. Ini terakhir status Daniel ini. Foto langit adu kuat pula. Ay, berat caknya masalah kawan nih. Apa leh? Ya sudah, aku tunggu bela. Mana tahu cerita dia kan. Halo. Oi, dah. Aku tunggu-tunggu dari tadi. Baru datang juga, ngapoi? Cak kusut nih anda datang ini, oi. Aku ini lagi banyak masalah kan. Banyak masalah? Masalah apa, oi? Rumah aku kebanjiran. Rumah kebanjiran? Motor rusak. Motor rusak, oh ya Allah. Apes nih nasib kamu nih. Jadi cak mana jadi? Cak mana cerita nih? Apalagi masalah kamu, cak beratnya nih? Beratnya nah kan. Pecah nasib tuh bertubi-tubi nih ujian tuh kan. Oh, tapi emang itu motor tuh rusak. Nah, terus cuman
Ya sudahlah Nggak lemak kan aku nak ngomong. Ngapo? Aku nih nak berasan. Berasan? Oh udah. Tapi emang wajar bro. Cek itulah memang hidup nih. Namanya dia dikasih ujian tuh. Siapa tahu naik level kakek. Jadi mana apa dia berasan kita nih? Ngapo? Berasan duit 5 juta kan. Berasan duit 5 juta? Untuk bener ke motor itu nah. Mangko pacak begawe aku nih. Oh, iya. 5 juta? 5 juta. Butuhnya kan? semua itu? Iya. Nian kan. Aneh. Nah, masuklah. Berapa nomor ATM, nomor rekening? Coba. Ini. Dah. Laku transfer, aman. Itulah, Woi kan. Ya sudahlah. Nggak nyangko nian kan aku. Ngapo? Kau nih lah bantu aku. Aku kasih tahu duit 5 juta atau apalah arti bagi aku untuk persahabatan kita ini. Bagi aku persahabatan kita lebih penting. Aku inget nian, kau tuh galak mantu aku dulu-dulu, kita sehidup semati, semakan sepiring segelas, walaupun beda mak Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudaraku dewe. Ya wewe 5 juta, demi kau, udah apa-apa aku bantu. Nyesel aku kan, nyesel. Nyesel ngapo lagi pulo? Lah aku bantu juga, ngapo? Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Woi, maksud kau? Nah 10 juta tadi? Dan 5 juta? Woi, ngampu, kau tuh namanya esai. Laku transfer, aman. Aku nih lah kak, aku anggap kau tuh saudara kedewe. Ya wewe 5 juta, Nyesel kan. Nyesel ngapo? Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngapo tadi tak 10 juta. Ngampu, kau tuh namanya es. Kau nih anda? Lembut tutur dan sapa, wibawa dan bersahaja, Serikan di Indonesia. Kuatkan tekad di jiwa, berdiri di baris depan, bersinergi dan terus berkembang, jadi pemimpin yang cemerlang. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikan di yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Wanita kuat semangatmu, terus untuk berkarya. Wanita hebat bangkitmu untuk Indonesia. Jadikanlah nama bangsa terdepan di mata dunia. Serikan di yang tangguh, bersatu maju untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Sesaat lagi, Liputan Metropolis Tengah Malam bersama Verga Syabela.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa PAL TV? Saat ini Anda menyaksikan liputan Metropolis Tengah Malam. Beragam informasi seputar Kota Palembang telah kami rangkum untuk Anda. Bersama saya Verga Syabela dan inilah liputan Metropolis selengkapnya. Mengawali berita yang pertama, pemirsa, Wali Kota Palembang Ratu Dewa pimpin pelaksanaan upacara Hari Lahir Pancasila tahun 2026. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota Palembang mengajak generasi muda untuk mengejawantahkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, bertindak selaku Komandan Upacara AKP Sukoramil Polrestabes Palembang. Bertindak selaku Perwira Wali Kota Palembang selaku Inspektur Upacara tiba di mimbar upacara. Peringati Hari Lahir Pancasila tahun 2026, pemerintah kota atau Pemkot Palembang melaksanakan upacara di halaman kantor Sekretariat Daerah atau Setda Kota Palembang pada Senin 1 Juni. Dalam upacara tersebut, Wali Kota Palembang Ratu Dewa bertindak selaku Inspektur Upacara, juga turut diikuti Sekretaris Daerah Kota Palembang Aprizal Hashim, jajaran Kepala OPD Pemkot Palembang, DPRD Kota Palembang, serta jajaran Forkopimda. Wali Kota Palembang Ratu Dewa mengatakan Pancasila merupakan pedoman dan pandangan. Seluruh butir Pancasila mengandung cerminan baik dari aspek ideologi, ekonomi, maupun digitalisasi yang dapat menjadi pedoman dan acuan untuk penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Palembang. Pada momentum Hari Lahir Pancasila ini, Wali Kota Palembang berharap agar generasi muda dapat memahami Hari Lahir Pancasila bukan hanya sebagai kegiatan seremonial, namun harus dapat mengejawantahkan nilai-nilai yang terkandung dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila tetap menyala dalam jiwa setiap insan Indonesia. Tidak hanya sebuah nilai tetapi merupakan sebuah cerminan dari seluruh butir-butir yang ada di dalam Pancasila itu sendiri. Mulai dari aspek ideologinya, dari aspek ekonomi, dari aspek digitalisasi, sehingga semuanya itu jadi pedoman, jadi acuan sebagai pelayanan publik khususnya yang ada di pelayanan di Kota Palembang. Sehingga kita ingin generasi muda bisa memahami tidak hanya sekedar kegiatan seremoni, tetapi benar-benar diejawantahkan dalam setiap pelayanan publik maupun dalam keseharian kita. Selain melaksanakan upacara Hari Lahir Pancasila, pada kesempatan ini juga Wali Kota Palembang Ratu Dewa secara langsung menyerahkan penghargaan kepada pihak Polrestabes Palembang yang berhasil menguak kasus peredaran narkotika jenis sabu. Sandi Pratama, PAL TV. Pemirsa, solidaritas dan kepedulian antar anggota kembali ditunjukkan oleh Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Sumatera Selatan. Melalui Satuan Tugas PMPB Sumsel, organisasi ini bergerak langsung memberikan dukungan moral kepada salah satu anggotanya yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit akibat kecelakaan. Suasana penuh kehangatan dan kebersamaan terlihat saat Panglima PMPB Sumsel bersama rombongan Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Hermina Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk menjenguk Sapri, anggota PMPB Sumsel yang saat ini dirawat akibat mengalami kecelakaan setelah terjatuh dari ketinggian. Akibat insiden tersebut, Sapri mengalami cedera serius berupa patah tulang dan dijadwalkan akan menjalani tindakan operasi guna mempercepat proses pemulihan kesehatannya. Kegiatan hari ini kami dari Satuan Tugas PMPB Sumsel membesuk rekan kami Satuan Tugas PMPB Sumsel yang mengalami insiden jatuh dari ketinggian
3 meteran lah dari lantai atas. Itu patah tulang sehingga akan diambil tindakan operasi pada pukul 19.00 nanti. Kehadiran jajaran Satgas PMPB Sumsel menjadi bentuk nyata kepedulian organisasi terhadap anggotanya yang sedang mengalami musibah. Selain memberikan semangat, rombongan juga memberikan doa serta dukungan moral kepada Sapri dan keluarganya agar tetap kuat menghadapi proses pengobatan yang akan dijalani. Harapan kawan di Satgas ini ya alhamdulillah sudah dikunjungi. Saya terima kasih banyak atas solidaritasnya. Kalau bisa saya minta maafkan. Nanti mau kasih banyak juga untuk Pak Yusuf Malaya. Setelah memberi saya ke harapan ini kan, doanya, minta doanya, terus rekan-rekan, kawan-kawan, mohon doanya untuk operasi nanti malam sekitar jam 7. Aksi kemanusiaan yang dilakukan oleh Satgas PMPB Sumsel ini menjadi bukti bahwa semangat persaudaraan di lingkungan organisasi tidak hanya diwujudkan melalui kata-kata, tetapi juga melalui tindakan nyata saat anggota membutuhkan bantuan dan perhatian. Tim Liputan PAL TV. Pemirsa, semangat kepedulian dan rasa kekeluargaan kembali ditunjukkan oleh PMPB Sumsel setelah sebelumnya menjenguk anggota PMPB yang menjalani perawatan akibat kecelakaan. Panglima PMPB Sumsel bersama jajaran Satgas PMPB kembali melakukan aksi sosial dengan membesuk anak dari salah satu anggota PMPB yang tengah dirawat di rumah sakit sesuai arahan Ketua PMPB M. Yusuf Malaya. Sebagai bentuk solidaritas dan perhatian terhadap keluarga besar PMPB, Panglima PMPB Sumsel bersama anggota Satgas PMPB Sumsel mengunjungi Rumah Sakit Pelabuhan Palembang. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga Ari, anggota PMPB Sumsel yang juga menjabat sebagai Ketua PAC PMPB Kalidoni. Anak kandungnya, Muhammad Arsa Irawan, saat ini sedang menjalani perawatan medis setelah mengalami demam tinggi selama 2 hari terakhir. Kehadiran rombongan PMPB Sumsel disambut hangat oleh keluarga pasien. Selain memberikan semangat dan doa untuk kesembuhan, kunjungan tersebut juga menjadi wujud nyata kepedulian dan kebersamaan yang selama ini terus dijaga di lingkungan PMPB. Harapan kami semoga anak saudara Ari dapat segera sembuh dari penyakitnya. Dukungan yang diberikan keluarga besar PMPB menjadi penyemangat bagi keluarga dalam mendampingi proses pengobatan putranya. Perhatian yang diberikan dinilai sangat berarti, terutama di tengah kondisi kesehatan anak yang masih membutuhkan perawatan intensif. Terima kasih kepada Bapak Yusuf Malaya atas kunjungannya untuk melihat anak saya, Muhammad Arsa Irawan. Doakan semoga cepat lekas sembuh. Terima kasih. Kegiatan kemanusiaan seperti ini menjadi bagian dari komitmen PMPB Sumsel dan arahan Ketua PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, dalam memperkuat rasa persaudaraan dan solidaritas antar anggota, tidak hanya aktif dalam penanganan bencana maupun kegiatan sosial kemasyarakatan. PMPB Sumsel juga berupaya hadir ketika anggota dan keluarganya menghadapi ujian ataupun musibah. Tim Liputan PAL TV. Wakil Ketua DPR harap penggantian Kepala BGN percepat MBG ke-3T. Berita ini akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Seiring bertambahnya usia, kemampuan tubuh untuk beraktivitas dengan optimal juga menjadi berkurang. Sakit pada persendian maupun tulang sering dialami orang yang sudah menginjak usia 30 tahun ke atas
karena diakibatkan berkurangnya kalsium dan cairan pelumas yang melindungi otot serta persendian. Agar persendian tetap sehat dan memungkinkan Anda tetap beraktivitas dengan normal di usia tua, maka pencegahan dini bisa dilakukan dengan mengubah gaya hidup dan membuang kebiasaan buruk menjadi solusi untuk mencegah terjadinya keluhan pada tulang dan sendi. Jika Anda mengalami gangguan pada kesehatan tulang dan sendi, seperti osteoporosis, pengapuran, radang sendi, syaraf kejepit, dan asam urat, segera berobat ke pengobatan tulang dan sendi. Kini, pengobatan tulang dan sendi hadir di Palembang, di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Sukarami, Palembang, depan SPBU. Telepon 0821 6739 1717. Tanpa kita sadari, banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari ternyata dapat menyebabkan terjadinya peradangan dan nyeri pada sendi. Ini obatnya Bapak ya, terima kasih, semoga cepat sembuh Bapak. Kami pengobatan khusus tulang dan sendi, kita di sini menggunakan terapi uap dan dibantu obat-obatan herbal. Obat-obatan herbal kita tidak ada efek samping. Dulunya saya mempunyai penyakit namanya penyakit saraf terjepit. Saya buat berjalan 10 meter sudah ngasuh, mengajak ngasuh. Kalau tidak mengasuh, duduk, ambyuk, berdiri selama 10 menit menguatkan. Tapi alhamdulillah terus sekarang mendapat informasi dari TV, ada pengobatan tulang dan sendi. Di samping pertolongan dari tempat tersebut, Allah juga memberi barokah. Oleh karena itu, mantaplah, percayalah kepada persembuhan tersebut. Jangan salah alamat, hanya di pengobatan tulang dan sendi di Jalan Kolonel H. Burlian, KM 9, nomor 1847, Palembang, telepon 0821 6739 1717. Cukup dengan 1 atau 2 kali kunjungan, Anda akan mendapatkan hasil yang maksimal. Halo Sobat Basket, salam basket, masih di Showtime Basketball. Showtime Basketball hadir untuk membawa kamu ke tengah panasnya kompetisi. Dari persaingan antar tim, perjuangan tak kenal lelah, semuanya ada di sini. Showtime Basketball siap menemani kamu menikmati tiap drama, tiap strategi, dan tiap poin yang menentukan kemenangan. Saksikan Showtime Basketball setiap hari Minggu pukul 16.30 hanya di PAL TV, memang punya kita. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Sufmi Dasko Ahmad, berharap penggantian Kepala Badan Gizi Nasional dari Dadan Hindayana menjadi Nani S. Deyang dapat mempercepat distribusi makan bergizi gratis ke seluruh daerah terdepan, terluar, dan tertinggal 3T di tanah air. Menerima manfaat dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DPR, Sufmi Dasko Ahmad, berharap penggantian Kepala Badan Gizi Nasional dari Dadan Hindayana menjadi Nanik S. Deyang dapat mempercepat distribusi makan bergizi gratis atau MBG ke seluruh daerah terdepan,
terluar, dan tertinggal atau 3T di tanah air. Melalui keterangan resmi di Jakarta Selasa 2 Juni, Dasko mengapresiasi langkah pemerintah mengganti kepala BGN. Menurutnya, penggantian kepala BGN didasarkan pada evaluasi menyeluruh yang dilakukan dengan mendengarkan masukan dari berbagai elemen masyarakat. BGN akan berbenah diri dan terus melayani masyarakat, penerima manfaat, dan pergantian ini tentu tidak akan mempengaruhi pelayanan yang berlangsung selama ini. Dan harapan kami bahwa tujuan pelayanan terhadap terutama daerah 3T dapat segera direalisasikan. Menurutnya, Nani SD yang selama ini memiliki kinerja yang baik dengan rutin memonitor SPPG dan menutup yang dianggap tidak sesuai syarat sehingga dinilai sebagai pilihan tepat menjadi kepala BGN. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Kota Pangkal Pinang menyiapkan 192 petugas untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung mulai dari 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Para petugas dibekali pelatihan guna memastikan pendataan dunia usaha berjalan akurat dan menyeluruh. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kami Badan Pusat Statistik atau BPS Kota Pangkal Pinang menyiapkan 192 petugas untuk pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang akan berlangsung pada 15 Juni hingga 31 Agustus mendatang. Sebagai bagian dari persiapan, para petugas mengikuti pelatihan selama 3 hari yang meliputi pemahaman konsep dan metodologi sensus, tata cara pendataan, serta etika dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kepala BPS Kota Pangkal Pinang, Dewi Safitri, menyatakan pelatihan ini dilaksanakan untuk memastikan seluruh petugas siap melakukan pendataan berbagai lapangan usaha secara akurat dan menyeluruh. Sensus ekonomi di tahun 2026 yang mencakup sangat luas ya untuk seluruh kategori lapangan usaha kecuali P dan U. Ini berarti termasuk juga pertanian yang sebelumnya belum pernah dilakukan di sensus ekonomi tahun-tahun sebelumnya. Nah, jadi di sini kita harapkan seluruh cakupan itu bisa didata secara komplit. Sensus ekonomi 2026 diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan perkembangan dunia usaha di berbagai sektor. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi salah satu dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran. Pada kesempatan tersebut, para petugas juga menandatangani Fakta Integritas sebagai bentuk komitmen untuk menghasilkan data yang akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnamadewi, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, Dinas Sosial Kota Lokse Mawe Aceh memperoleh tambahan kuota calon siswa sekolah rakyat dari Kementerian Sosial. Jumlah peserta yang semula 270 orang bertambah menjadi 360 orang dan akan mulai menempati asrama pada awal tahun ajaran baru Juli mendatang. Dinas Sosial Kota Lokse Mawe Aceh mendapatkan penambahan kuota calon siswa sekolah rakyat dari Kementerian Sosial. Jumlah kuota yang semula 270 siswa bertambah menjadi 360 siswa, yang terdiri dari 120 siswa tingkat SD, 120 siswa SMP, dan 120 siswa SMA. Seluruh siswa tersebut dijadwalkan mulai menempati asrama pada awal tahun ajaran baru Juli mendatang. Untuk memastikan program tepat sasaran, Dinas Sosial melakukan verifikasi lapangan terhadap calon peserta didik. Verifikasi dilakukan dengan menelusuri kondisi ekonomi keluarga, termasuk memastikan peserta berasal dari keluarga kurang mampu atau anak yang putus sekolah. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Lokse Mawe Nurlina, Rabu 3 Juni menyampaikan, selain meninjau kondisi tempat tinggal calon siswa, pihaknya juga meminta keluarga menandatangani surat komitmen belajar. Langkah tersebut dilakukan agar siswa dapat fokus menempuh pendidikan dan menyelesaikan program sekolah rakyat hingga tuntas. Kuotanya dari dasar pertama 90, tapi hasil komunikasi dengan
Darus Sa'adah, Kementerian Sosial Darus Sa'adah di Provinsi Aceh ada penambahan 30-30. Jadi untuk SD 120, untuk SMP 120 dan SMA 120. Untuk persentasenya ini sudah kita verifikasi, ini berapa persen? Alhamdulillah sudah hampir 80%. Hingga saat ini proses verifikasi calon siswa telah mencapai sekitar 80%. Kehadiran sekolah rakyat disambut antusias oleh anak-anak dari keluarga prasejahtera yang sebelumnya terkendala melanjutkan pendidikan akibat faktor ekonomi. Selain seluruh biaya pendidikan ditanggung negara, para siswa juga akan mendapatkan pendampingan dari tenaga pendidik yang direkrut secara nasional. Dari Lok Sumawe Aceh, Trifani, Kantor Berita Antara mewartakan. Launching buku biografi Kiai Haji Bahauddin Asa. Berita ini akan kami sajikan usai jeda. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Liputan Metropolis Tengah Malam. Bertempat di Pondok Pesantren Modern Al-Basyah, Desa Payakabung, Indralaya Utara, dilaunching buku biografi Kiai Haji Bahauddin Asa dalam peringatan berdirinya Ponpes Al-Basyah dan pelepasan santri Haflah ketiga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah, terimalah kurban kami ini dan jadikanlah ini pahala. Allahu Akbar, Pak Eko dan semuanya ini kurban atas nama. Diawali dengan peringatan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Pondok Pesantren Modern Al-Basyah berada di Desa Payakabung, Kecamatan Indralaya Utara, Ogan Ilir, menggelar berbagai acara. Di antaranya launching buku biografi Kiai Haji Bahauddin Asa, peringatan berdirinya Ponpes Al-Basyah, dan melakukan pelepasan santri Haflah ketiga. Serta syukuran atas capaian salah satu pimpinan Ponpes Al-Basyah menjadi guru besar kehormatan dengan gelar profesor. Pimpinan Ponpes Modern Al-Basyah, TGM Kuntum Khoiri Basah, mengungkapkan terima kasih kepada seluruh pihak panitia atas terselenggaranya acara di Ponpes Modern Al-Basyah. Jadi ibunda kami 85 tahun sebentar lagi, doakan mudah-mudahan ibunda panjang umur, sehat walafiat. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memberikan motivasi bagi santriwan dan santriwati dalam menimba ilmu di Pondok Pesantren Modern Al-Basyah. Ahmad Romawi, Pol TV. Pemirsa, semangat kepedulian dan solidaritas sosial terus ditunjukkan oleh PMPB Sumsel. Melalui program PMPB Peduli, program inisiasi Ketua Umum Bapak Yusuf Malaya, melalui Satuan Tugas PMPB Sumsel melaksanakan aksi donor darah untuk membantu pasien yang membutuhkan transfusi darah sebagai bentuk nyata kepedulian terhadap sesama. Sebagai organisasi yang aktif dalam kegiatan sosial dan kemanusiaan, PMPB Sumsel kembali menunjukkan komitmennya dalam membantu masyarakat yang membutuhkan.
Melalui program PMPB Peduli, anggota Satuan Tugas PMPB Sumsel Unit Reaksi Cepat, Elvian, secara sukarela mendonorkan darahnya untuk membantu seorang pasien bernama Ibu Umi Kalsum yang tengah membutuhkan transfusi darah. Aksi kemanusiaan ini merupakan bagian dari program sosial PMPB Sumsel yang bertujuan memberikan bantuan cepat dan tepat kepada masyarakat yang sedang menghadapi kondisi darurat maupun membutuhkan dukungan kemanusiaan. Suatu gagasan dari Ketua Umum PMPB Sumsel, yaitu Bapak M. Yusuf Malaya, agar kami Satuan Tugas baik rescue maupun Sri Kandi, sayapnya daripada PMPB Sumsel, segera gerak cepat dan tanggap apabila ada hal-hal yang bersifat emergensi. Kegiatan donor darah tersebut menjadi wujud nyata semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang terus ditanamkan dalam tubuh organisasi PMPB Sumatera Selatan. Alhamdulillah mengucapkan pertolongannya, bantuan kepada kami, biar kami sehat. Program PMPB Peduli sendiri merupakan salah satu program yang unggulan yang diinisiasi langsung oleh Ketua Umum PMPB Sumsel, Bapak Yusuf Malaya, sebagai bentuk pengabdian organisasi kepada masyarakat luas. Melalui berbagai aksi sosial, PMPB Sumsel terus berupaya hadir di tengah masyarakat, tidak hanya sebagai wadah silaturahmi warga Palembang, tetapi juga sebagai organisasi yang aktif memberikan manfaat bagi sesama. Tim Liputan, PAL TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada malam hari ini. Terus saksikan liputan Metropolis Tengah Malam hanya di PAL TV, memang punya kita. Saat ini PAL TV dapat Anda saksikan melalui laman web paltv.co.id. Tetap perbarui informasi Anda dengan mengakses akun media sosial kami di Facebook PAL TV, memang punya kita. Dan Instagram @officialpaltv. Akhir kata, saya Verga Syabella dan kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Assalamualaikum pemirsa PAL TV. Kembali lagi pelesiran umroh bersama Holiday Angkasa Wisata. Keberangkatan 10 Juli 2025. Di episode sebelumnya, para jemaah umroh telah melaksanakan seluruh rangkaian ibadah umroh yang pertama dan alhamdulillah semua berjalan dengan lancar.
setelah sebelumnya sampai di kota Mekah dan melaksanakan umroh yang pertama. Di hari berikutnya, seluruh jemaah umroh keberangkatan tanggal 10 Juli sebanyak 433 jemaah mendapatkan hadiah dari CEO Holiday Angkasa Wisata, Bapak Dedi Suparman, untuk berziarah ke Hudaibiyah secara gratis. Dalam kunjungan ke Hudaibiyah, seluruh jemaah diajak ke peternakan unta. Selain dapat melihat peternakan unta, jemaah juga dapat merasakan pengalaman naik unta secara langsung. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Terry, jemaah Holiday Angkasa Wisata. Saat ini kami berada di peternakan unta yang berada di Hudaibiyah. Jemaah umroh berjumlah 433. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Haji Dedi Suparman yang telah menggratiskan kami ke peternakan unta. Saya Asriati dari Pramumuli, saya Desa Muda dari Pramumuda. Kami perwakilan dari BIS 5. Terima kasih kepada CEO Holiday yang telah memberikan fasilitas untuk berkunjung ke peternakan unta pertama yang alamiah di sini. Semoga Bapak CEO diberikan keberkahan dan rezeki yang melimpah. Setelah puas di peternakan unta, selanjutnya jemaah umroh diajak bertolak ke Masjid Hudaibiyah untuk mengambil mikot untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua. kepada CEO Dedi Suparman atas sudah memberikan fasilitas wisata gratis kepada kami. Yang pertama kami kunjungan ke Taman Unta, kemudian sekarang kami berada di Masjid Hudaibiyah. Sekarang kami lagi menikmati wisata yang di dekat di Masjid Hudaibiyah. Terima kasih kepada Bapak CEO Dedi Suparman. Semoga amal ibadah dan gratisnya menjadi pahala untuk Bapak Dedi Suparman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Setelah mengambil mikot, seluruh jemaah langsung kembali ke hotel untuk melaksanakan ibadah umroh yang kedua. Beberapa rukun umroh yang akan dikerjakan bagi setiap umat muslim dalam melaksanakan ibadah umroh masih sama seperti pelaksanaan umroh yang pertama. Yakni menggunakan pakaian ihram dan berniat, tawaf, sa'i, dan tahallul serta tidak lupa untuk tertib dalam urutan melaksanakannya. Senang sekali saya Vera Sugarti Putri kembali menjumpai Anda dalam program PMPB Peduli. Suatu program inisiasi dari Paguyuban Masyarakat Palembang Bersatu atau PMPB Provinsi Sumatera Selatan yang menghadirkan semangat persaudaraan, kepedulian sosial, serta kebersamaan masyarakat Sumatera Selatan dalam berbagi dan membantu sesama. Saya punya prinsip mengajak kawan-kawan bahwa kita harus memberikan kontribusi yang pertama yang paling mudah. Paling tidak kita memberikan kontribusi rasa nyaman, rasa damai di tengah-tengah masyarakat, itu yang paling penting. Saksikan PMPB Peduli setiap hari Minggu pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Di hari berikutnya, para jemaah umroh dimanjakan oleh tour leader dan mutawif holiday Angkasa Wisata yang sangat berpengalaman untuk berziarah ke berbagai tempat yang sangat istimewa di kota Mekah. Para jemaah diajak mengunjungi Jabal Sur. Di daerah tersebut, para jemaah dikenalkan dengan sejarah dari Jabal Sur. Gunung ini terkenal karena menyimpan sebuah gua yang dikenal sebagai Gua Banteng, di mana Nabi Muhammad dan rekannya Abu Bakar berlindung dari orang Quraisy saat migrasi ke Madinah. Bagi kebanyakan umat Islam, gua tersebut memiliki makna religius dan oleh karenanya banyak dikunjungi peziarah dan turis.
Setelah selesai mengunjungi Jabal Sur, para jemaah berjalan lagi menuju Padang Arafah. Padang Arafah sudah tidak asing lagi bagi umat Islam yang menjalankan ibadah haji atau umroh. Arafah menjadi salah satu tempat suci di Mekah selain Baitullah atau Ka'bah yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan wukuf. Kita di mana kita holiday takbir sallallahu alaihi. Sejarah Padang Arafah pun menjadi menarik untuk diziarahi para jemaah umroh. Arafah dikenal dengan Jabal Ar-Rahman atau Gunung Rahman yang berada di sebelah timur kota Mekah dengan ketinggian 70 meter. Dilihat dari kenampakan alamnya, tempat ini merupakan lembah berupa hamparan pasir dan batu yang dikelilingi oleh bukit-bukit berbatu. Untuk menuju ke Arafah, jemaah umroh dan haji harus menaiki bus melewati Bukit Mina dan Musdalifah. Kawasan Padang Arafah dikelilingi oleh sebuah jalan lingkar Arafat Ring Road. Di tengahnya dibagi menjadi blok-blok yang bertujuan untuk membangun tenda-tenda jemaah haji dari setiap negara untuk melaksanakan kegiatan wukuf. Arafah yang diperkirakan berjarak sejauh 21 km dari kota Mekah dengan luas sebesar 8 km persegi ini menyimpan banyak sejarah. Tempat ini menjadi tempat bertemunya Nabi Adam dan Hawa alaihissalam setelah diturunkan dari surga. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adis dari Kota Prabomuli dari tim bis nomor 5. Kegiatan kita hari ini dari Jabal Sur dan menuju Jabal Rohmah. Di Jabal Rohmah ini adalah tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa. Mari ikuti kegiatan kita hari ini bersama tim Holiday. Tidak hanya sejarah, para jemaah juga dimanjakan dengan banyaknya pedagang yang menawarkan barang belanjaan, oleh-oleh khas dari kota Mekah. Selanjutnya para jemaah mengambil mikot di daerah Masjid Jirona untuk melaksanakan umroh yang ketiga di sore harinya.
别忘在每周日印尼时间下午3点收看居港 Metropolis 新闻，只在 PAL TV memang punya kita。Saksikan Teropong PMPB setiap Sabtu pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Setelah jemaah beristirahat sejenak di hotel dan telah mengambil mikot di daerah Masjid Jirona,
tibalah waktunya para jemaah melaksanakan rukun umroh yang kedua, yaitu tawaf mengelilingi Ka'bah, kemudian dilanjutkan dengan rukun umroh lainnya, yaitu sa'i dan tahallul. Tidak kalah semangatnya dengan umroh yang pertama dan kedua. Di umroh yang ketiga, para jemaah holiday angkasa wisata tetap dengan antusiasnya menjalani umroh yang ketiga. Warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari bus 5 dari Prabu Muli sudah selesai melaksanakan tawaf yang kedua. Sudah selesai melaksanakan ibadah umroh. Sekarang kita mau menuju area sa'i. Untuk kondisi saat ini karena cuaca agak lumayan panas, jadi agak longgar, belum terlalu kami masih bisa tawaf. Umroh ketiga ini hukumnya sunnah dan setiap jemaah diperbolehkan untuk membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal atau mengalami sakit keras sehingga tidak mampu untuk melaksanakan ibadah umroh secara langsung. Ba'dal umroh adalah ibadah umroh yang dilakukan oleh jemaah untuk menggantikan orang yang tidak mampu secara fisik melakukan umroh seperti orang yang sudah meninggal, sakit, atau renta. Alhamdulillah hari ini tanggal 13 Juli 2025 yaitu bertepatan dengan hari Minggu. Alhamdulillah jamaah holiday angkasa wisata dari mulai tadi pagi sampai siang dan sampai sore ini sudah melakukan berbagai kegiatan. Yang pertama di pagi hari tadi setelah sarapan jamaah holiday angkasa wisata yaitu berziarah sekitar kota Mekah. Yang pertama tadi berziarah ke Jabal Sur, lalu ke Arafah atau Jabal Rahmah, kemudian Muzdalifah, Mina, dan juga terakhir kita mengambil mikot yaitu di Masjid Ji'ronah. Dan selanjutnya kita juga melewati yaitu Jabal Nur, juga pemakaman Ma'la, dan juga Masjid Jin, Masjid Ar-Royan, dan juga Masjid Syajarah. Kemudian kita langsung kembali ke hotel, sarapan, istirahat sejenak, dan kita semua jamaah holiday angkasa wisata bersamaan 10 bis melakukan umroh bersamaan, yaitu umroh. Ba'dal umroh pernah disebutkan dalam sebuah hadis ketika Rasulullah SAW menjawab pertanyaan seorang perempuan yang bertanya tentang ayahnya yang sudah tua dan tidak lagi mampu pergi haji dan umroh. Rasulullah SAW menjawab, hajikanlah ayahmu dan umrohkanlah.
Ba'dal umroh tidak sah jika orang yang diwakilkan masih mampu beribadah dan berangkat ke tanah suci. Selain itu, dalam satu kali ba'dal umroh hanya diperuntukkan bagi satu orang saja dan tidak boleh berniat untuk memba'dalkan 2 orang atau lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam ya'lamu anna Allah huwa yaqbalu at-taubata 'an 'ibadihi. هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.